Bismillah. Cek. Ya, di tap layarnya supaya tema kita hari ini malam ini bisa sampai kepada teman-teman kita Oten, agar dialog malam ini, karena kita kan sudah lama nggak solo, karena kemarin di Jakarta itu jaringan tidak mendukung ya teman-teman. Jaringannya itu agak-agak lalot di tempat kita kemarin, maka kita berharap malam ini teman-teman kita dari Oten bisa naik ke sini supaya kita bisa diskusi bersama dengan mereka, ya kan ya, memberikan penjelasan terkait siapa Theos yang mereka bungkus dengan gelar Allah atau mereka sebut Allah ini. Kita akan menggali lebih jauh. Theos ini siapa sih? Kok sampai dia digelari Allah gitu? Emang Theos ini siapa yang diajarkan oleh Barat? Kemudian seketika sampai di Indonesia, Theosnya diganti Allah. Emang Theos ini siapa? Apakah Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi yang kemudian disembunyikan keberadaannya dengan menggantikan identitasnya dari awal yang adalah Theos menjadi Allah. Sampai kita umat Islam terseret-seret karena mereka menggunakan istilah Allah, yang mana istilah Allah ini adalah Tuhannya umat Islam yang berasal dari kata Allah. Oke. YouTube meluncur. Sudah live di YouTube teman-teman. Yang komen pertama Andeska, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andeska, ada nyusul Ismar di sana. Oke, kita ganti tema dulu ya. Kita ganti tema supaya bisa teman-teman ini dengan ajaran mereka kita bisa tahu siapa Theos. Gimana bahasanya ya teman-teman ya? Speak Dragon, thank you bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa Theos yang kamu sebut Allah? Oke.
Ini teman-teman harus kita minta penjelasan yang akurat dari teman-teman kita. Siapa Teos ini yang mereka acap kali menyebutnya Allah. Nah itu harus kita tahu dong, Teos ini siapa dan kenapa mesti kalian memanggilnya. Nggak perlu ke sana. Kita hanya ingin tahu akarnya. Teos ini dari mana munculnya? Apakah orang-orang Yahudi menyebut sembahan mereka yang mereka sebut berisik ya? Yang mereka sebut Elohim, apakah mereka juga menyebutnya Theos? Tunggu ya, sabar ya. Elohim, apakah mereka juga menyebutnya Theos? Tunggu ya, sabar ya. Elohim, apakah mereka juga menyebutnya Theos? Tunggu ya, sabar ya. Kok bisa double ya? Di YouTube tersiksa kali teman-teman yang di YouTube mendengarkan YouTube ini. Gimana dong? Noise juga di tempat saudara-saudara semuanya noise. Cek C. Tes 1 2 3 di dalam 1 di dalam 3. Gimana teman-teman di YouTube, sudah aman? Berisik ya Bang Ishak, syukran. Ini berisik, masih berisik. Bagus Ji tahu. Jangan bikin lama-lama deh. Makasih Ji bos. Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan, kita gaskan. Ini materi yang sangat bagus supaya teman-teman kita yang selama ini tidak tahu siapa Theos itu bisa paham Theos itu sopo sih. Dan mohon supaya saudara-saudara saya muslim untuk menahan diri dulu, jangan minta naik. Kita mau edukasi dulu dengan teman-teman kita yang non muslim. Kita ingin tahu siapa sih Theos itu. Noise sekali ya teman-teman. Makasih Bang Ishak. Noise sekali ya. Gimana dong? Masih noise. Yang di YouTube cek sahabat Dewi Huta, barakallahu fik. Aman. Echo ketinggian. Aduh, ini harus dihadirkan personilnya Soneta Group kayaknya untuk ini. Oke teman-teman, silakan yang non muslim naik ke atas, jelaskan kepada kami Theos yang kalian sembah itu sopo. Siapa Theos ini? Kita pingin tahu. Ini kok banyak kali ini yang muslim. Kalau cek. Dimohon kepada saudara muslim untuk memeriksa HP kembali apakah di situ menekan untuk naik multi atau gimana. Halo bang, halo saudara Cungkring, dari sekte mana Bang Cungkring? Cek Bang Cungkring. Udah naik ke atas kok jadi kayak gitu bang. Alhamdulillah. Makasih Pata. Oke. Cek. Udah dinaikkan, kabur lagi. Padahal sudah naik tadi.
Yang muslim mohon diperiksa dulu teman-teman ya, karena yang minta permintaan ini ramai kali, banyak kali. Kita mau yang non muslim, nah coba diperiksa dulu. Kayaknya teman-teman ini deh salah tekan deh. Halo. Halo. Ya. Dari sekte mana, Bang? Halo. Iya, halo juga. Dari sekte mana? Dari sekte mana, abangku? Franciscus. Halo. Masoleng telinganya gangguan. Franciscus, ada gangguan kuping? Oke teman-teman, 2,1. Mana ini teman-teman non muslim, silakan naik. Ayo. Naik kawan, kita diskusi santai aja. Kami ingin belajar dari kalian. Theos yang kalian sembah itu siapa sebenarnya? Kok bisa menggunakan kata Allah setelah masuk ke Indonesia? Tadinya Theos. Yang mempopulerkan Theos ini sebenarnya Yahudi atau Romawi Yunani. Ini penting untuk dijelaskan ke kami, karena kami adalah sasaran kalian untuk kalian murtadkan. Halo KS, selamat malam. Coba ya dari rumah-rumah tanpa pasar. Selamat malam. Selamat malam. Adakah onde-onde? Capek juga ini kalau tidak moderatornya. Halo, selamat malam Libra. Oh, sebelum tadi bagaimana? Nih, keluar gimana? Saudara Libra, selamat malam. Om Nora, selamat malam. Banyak kali permintaan, Mbah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kita komod biar saya bisa pilih mana yang naik. Cantik sekali. Baiklah. Iya, itu 45 tuh saya lihat. Iya, ramai kali. Di ini aja Dinda di apa? Dihapus saja permintaannya. Ya, oke, Iya. Oke, siapa? Aku kasih kamu ini ya, semuanya ya. Bisa juga mengkick saya juga boleh. Kalau host nggak bisa lah, Bang. Oh gitu. Ya izin ya, Bang, saya apakan dulu. Makasih. Tapi saya perempuan, Bang, bukan Bang Nora. Oke, Bang Nora. Yang cantik jelita. Ya, saudara. Selamat malam Adinda Juma. Malam juga, bisa buka kameranya. Buka kamera Bang, biar diskusinya kita berjalan dengan tanpa hujatan. Buka kamera. Kan cuma satu arah Adinda, kalau dua arah kan baru. Kan kemarin kita diskusi. Enggak, ini dua arah. Ini dua arah. Lalu, karena mengarah kepada Allah satu yang arah kami kan siapa? sebut. Theos. Theos itu kan kalian sebut Allah kan? Nah, itu yang ingin kami pertanyakan. Ya Theos itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, coba kamu ceritakan kepada saya akar pertama kali muncul kata Theos yang kemudian dinobatkan kepada pengajaran Yesus. Sedangkan Yesus ketika mengajar di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu menggunakan pengajaran kitab Tanak, bukan perjanjian baru milik Kristen, tapi perjanjian baru milik orang Yahudi. Yesus tidak pernah menyebut kata Theos. Nah sekarang coba Anda uraikan Theos ini siapa? Silakan. Oke, Adinda Juma. Jadi
kitab kami perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu yang Ibrani. perlu ada, yang perlu ada ketahui kitab orang Yahudi, ya kan? Karena memang nabi-nabinya memang dari bangsa Israel. Ini jaringannya siapa nih yang error? Perjanjian Jaringannya siapa ini? Jaringan ditulis Elfran. dalam bahasa. Oh, jaringan Anda agak gangguan. Oke. Jadi kalau perjanjiannya baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya itu dia. Jadi Itu- kalau kita terjemahkan, Tunggu. Ketika menggunakan bahasa Yunani, siapa pertama kali yang kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yunani tentang teos ini? oke. Siapa itu, Bang? Perlu Andi yang, juga ketahui. yang pernah dianggap Bentar dulu. dewa Hermes itu siapa? Kok Dewa Hermes? Iya kan dianggap teos Hermes dia kan? Kan perjanjian yang kita bahas kan kita. Iya, tahu. Jangan berasumsi dulu, Adinda. Saya bertanya sama saudara, siapa yang kalian sebut Allah ini? Yang kita Yang adalah bahas ini kan teos. kita bukan Theos Hermes. Paulus ketika kemudian dia datang, Yang mau kita bahas dulu, makanya beri kesempatan dong. ya Anda kemana-mana perginya. Sedikit lagi saya turunkan Anda ini. Saya bertanya kepada saudara, siapa yang Anda bungkus dengan panggilan Allah ini? Siapa? Oke, berarti merujuk ke Allah ya. Bukan Jadi merujuk ke makanya saya Allah. jelasin dulu, Adinda. Siapa? Theos itu dalam bahasa Yunani. Oke, Theos. Coba di mana Yesus pernah menyebut sembahannya Karena dengan panggilan rumuskan Theos? dulu, saya Coba. jangan Di mana Walah. Waduh, gimana ini? Jaringan dia tuh, Bang. Dah kamu ini dulu cuci sikat gigi dulu pakai rinso. Halo, selamat malam. Halo. Cek. Gak ada suaranya. Jenny, dibuka mic-nya Jen. Halo, Ya halo juga. selamat malam. Malam Jen, buka kamera Jen. Nggak mau. Kenapa? Banyak tukang geruduk nanti. Geruduk. Mungkin karena kamu itu kumpul kebo kali sampai kau digeruduk kayak Lina Tidak Jaya. Enggak bukan gitu. Banyak yang tukang geruduk, tukang lapor. Sudah. Kejam. Ya sudah dibawa kalau gitu. Kamu ini urut-urut senjatanya Pak Pendeta biar nggak tumpul. Mana si Kevin tadi? Nggak ada si Kevin. Kenapa pula gue dijambak? Aku dibawa aja. Tenang aja, aku dibawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jangan dijambak. Nggak apa-apa. Tadi ibu itu Pairing. nggak mau on cam, takut digeruduk karena banyak cicilannya belum lunas. Oh gitu.
Itu Iya, cicilan iya, motor, cicilan panci, Oh gitu. uang arisan. Pantasan lah. Pantas Itu loh. aja. Pantas kan. Kemarin pembagian baju-baju ibu-ibu belum beres gitu, makanya dia takut. Gitu. Iya. Ya, aku di bawah aja ya. Aku pantau Baik. di bawah kok. Jangan. Lanjutkan. Di Ya. atas bang. Ya kalau kebanyakan di atas nggak enak lu. Hotelnya mana dia? Nah ini. Nah ini dia. Coba. Halo Kevin. Kevin. Udah duduk ya? Belum ya? Udah? Belum. Belum. Nama saya sudah duduk. Kevin. Mana si Kevin? Kevin? Ini udah duduk apa belum ya, Bang? Sama saya udah duduk loh. Belum. Oke, Jerus. Halo, Jerus. 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 Woi. Gatal? Oh, nggak ada. Nah, ini dia. Nah. Halo Landi. Landi. Ini. Landi. Saya cuma sebentar aja. Saya cuma mau bilang yang dimaksud ibu tadi dia nggak mau buka kamera bukan karena cicilan, tetapi dia takut ketika berdebat sama umat Oh, mayoritas. kamu suaminya. Bukan suaminya. Saya juga merasakan Kamu hal seperti anaknya. itu. Saya bukan anaknya, tapi saya tahu. Saya sebagai Kamu umat Kristen, selingkuhannya. ketika diskusi dengan mayoritas itu harus. Makasih ya Bang. Menyuarakan suara hati istri. Ya, sama-sama. Saya turun ya. Oke. Itulah kualitas suara. Loh, soalnya dia menyuarakan suara hati istrinya loh. Kenapa sih kalian ini? Apalah kalian ini. Naiklah yuk. Diskusi sama Bang Zuma. Insya Allah Bang Zuma tidak galak. Si Elpran mau naik lagi Bang. Enggak buka kamera ngapain? Oh saya. Iya. Oke. Jangan kalian suruh saya ketawa. Di sini ada guru saya. Adi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Iya, apa? Ini saya dari Aceh. Siap, Bang. Ini saya dari Aceh Bang Siap. Zuma. Saya suka kali dengar Bang Zuma sama Wah. Ada yang macam-macam ini. Inilah, maaf ya saudara muslim. Soalnya ini dijaga ketat oleh Roh Kudus. Oke, silakan saudara-saudara Kristen naik sini. Kita Islam pingin tahu yang kalian sebut Allah itu siapa sebenarnya? Yang mati, keluar dari kubur, kemudian mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu siapa? Itu kami pingin tahu. Pertama kali mempopulerkan kemudian kata Theos itu siapa gitu loh. Kok tiba-tiba ada Theos turun ke bumi jadi manusia, mati di atas tiang salib. Itu siapa sebenarnya itu Theos itu? Penasaran kami umat Islam ini. Karena orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan Theos.
Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan panggilan Theos. Kemudian umatnya Nabi Musa tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan Theos. Kok tiba-tiba di kalian ada Theos? Dari mana Theos ini? Masuk ke Indonesia jadi Allah. Halo, selamat malam saudara Dema. Halo. Halo. Ya. Halo. Bang Desma, halo Bang. Ya, ada. Ya, agama apa Bang? Selamat malam. Saya Muslim. Kebetulan Bang Zuma yang memaafkan saya ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Syukur alhamdulillah Bang. Istiqomah Bang. Ya, tetap. Siap. Amin. Insya Allah. Oke Bang. Oke. Ya. Jadi nyimak di bawah aja Bang Zuma. Siap. Mbak Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita penasaran loh, siapa Theos ini? Karena Nabi Musa tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan panggilan Theos gitu loh. Yesus juga kan menggunakan bahasa Aram. Ya tentu Yesus pun tidak pernah memanggil sembahannya dengan panggilan Theos. Nah kita di Indonesia ini aja yang tidak mau cari tahu. Karena kita kemudian sudah keenakan mendengarkan mereka menyebut nama Allah. Tanpa kita pingin cari lebih jauh siapa Theos ini kan gitu. Siapa Allah ini yang mereka sebut? Apakah Tuhannya Yahudi kah? Atau Tuhannya Romawi kan gitu. Ini perlu untuk mereka jelaskan ke kita. Theos ini siapa gitu. Iya. Makanya Apa berat ya Bang? apanya Dinda? Ini Enggak lah. Mereka harus menjelaskan ke kita. Kalau berat ya itulah kemenangan kita. Artinya mereka sembunyi di balik kata Allah. Ada objek di belakang kata itu yang mereka sembunyikan kan gitu. Kalau tidak ada OT naik, tidak mau buka kamera ya artinya mereka menyembunyikan sesuatu. Allah ini siapa kan gitu. Halo. mana? Gak ada Bang. Gak ada ya? Memang gak ada Bang. Ngeri kali Bang. Ngeri ya. Komalnya kita ini memang ngeri. Jarang mau disinggahi kemudian. Yang singgah yang kayak tadi itu. Epra. Yang kayak tadi itu yang anusnya ngomong. Saya mau nanya Bang. Iya. Kenapa mereka kalau dibalikkan ke original mereka tidak terima? Ya karena kalau kembali ke original teks berarti ke Yunanian. Dia larinya ke apa itu? dia akan kelihatan bahwasanya ya muncul aslinya gitu loh. Artinya ketika berbicara mengenai original teks itu lebih dekat kepada mitologi Yunani kan gitu. Dan saya ingin materi ini juga mereka harus uraikan berdasarkan original teks. Siapa Juma sama Edes berani nggak? Siapa yang kalian sembunyikan dengan identitas Allah ini kan gitu. Kamu berani nggak sama Edes? Yang lari itu biasanya yang nggak berani, yang takut. Aku masih di sini, ada di negaraku tercinta. Takut Yang kabur ke luar negeri, minta donasi, itulah yang takut. Ayo, jelaskan kepada kami
Siapa Kenapa Teos kamu yang kamu takut sembunyikan itu? sama naik ke romnya Idris Juma? Siapa Teos yang kau sembunyikan itu siapa? Juma, kenapa kamu takut sama Idris Juma? Aduh, Edis itu muridku. Dia perpanjangan tangan dari ajaranku. Dia mengatakan bahwa yang menyalib Yesus itu adalah iblis. Sudahlah. Kau usah lebih kali. Edis, ya guru, kamu setuju kalau salib itu rencana iblis? Setuju guru. Ah, itu udahlah. Murid saya kok mau disuruh lawan saya gimana sih? Kata Idris TV, dia mau menjelaskan, tapi kamu takut naik ke romnya Juma. Yang takut itu yang lari keluar. Ngapain saya harus keluar ke komalnya dia? Bodoh. Kesini dong. Aneh kau ini. Aneh benar-benar kau ini. Aneh gitu loh. Diturunkan aja Dinda, diturunkan. Tidak ada fungsinya pun Kamu di sini. takut Juma, kamu takut. Kamu perbanyak makan dedak. Ya. Perbanyak makan dedak, campur ampas kelapa bekas pakai untuk ini. Bikin santan kuah babi. Supaya tahu berfungsi. Edis bagi kami itu sampah. Diskusi dengan Edis sama dengan diskusi dengan sampah. Halo saudara, selamat malam saudara Advent. Malam. Malam kawan, bisa buka kamera. Jangan dibilang juga kalau pergi itu takut, karena ada juga Bisa buka Nabi kamera. Buka kameranya dulu Bang, dari biar diskusi. Bisa buka kameranya. ya kan? Nabi Muhammad juga kabur kan dari Makkah. Oh, itu menggenapi nubuatan Ulangan 33 nomor 2. Dia datang membawa 10.000 pasukan suci untuk melumpuhkan kota Mekah. Itu nubuatannya Ulangan 33 nomor 2. Karena satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang pernah membawa 10.000 orang yang bersunat hanya beliau. Oke. Jadi Alkitab jadi benar. Tidak benar. Bukan benar itu. Ya, Saya hanya ingin hanya ingin mengatakan, sedangkan Bibelmu aja cerita yang hanya terjemah itu membenarkan kedatangan Nabi Muhammad. Andai saja kitabmu yang asli kitabnya Yahudi yang aslinya masih ada di sini, maka terang benderang nama nabiku ada di dalamnya. Yang asli gimana ya? Yang asli tanyakan kepada yang punya. Tanyakan kepada yang Yang punya. asli gimana? Tanyakan Kan kepada kitabul yang punya. Kitabul loh, kenapa kepada hilang? yang punya orang Yahudi. Buktinya kalian hanya dapat terjemahan. Kan kitabul loh Bang, kenapa Allah Kamu menjaga? hanya dapat terjemahan bukti bahwa kamu tidak ada lagi yang aslinya. Mana? Kau cuma punya terjemah saja. Kan kasihan kan terjemahan kitabnya orang dipakai-pakai. Kenapa hanya pakai terjemah? Karena punya orang. Makanya dikatakan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Oke, silakan. Ada yang mau bahas tema ini? Hilang lagi. Nih, Bang. Ya, yang sedikit sehat lah, yang sedikit berakal lah. Exploit. Halo, exploit. Halo. Iya, buka kamera. Malam, Bang. Agama apa, Bang? Buka kamera. Buktinya di mana Bang tahu itu Kristen? Bang Floyd, bentar, izin Bang dari Floyd. Yahudi, Bang. Kopi dari mana? Bang Itu Floyd. temanya, Bang. Oh, Temanya Bang ada. cuma dari buktinya dari mana? Apa itu? Buka Dapat dari kameranya, mana? Bang. Buka kamera, Bang. Nggak bisa Kak ini buka kamera. Kenapa HP-nya rusak? Kameranya. Enggak, Bisa aku mau pun. nanya bukti aja nih sama Bisa. Bang Cuma ini. Bisa pun buka kamera. Bang Buktinya. Lutus, barakallah, Bing. Bisa pun. Bisa buka Berbohong. kamera. Ini umat Paulus ini. Buka kamera aja, Bang. Boleh berbohong di segala hal. Barakallah, Bang Lotus. Di mana Buka kamera, di mana Bang Cuma tahu kalau Kristen kok ikut-ikut Buka kameranya dulu, kitabnya Bang. Yahudi. Iya, kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi doang, bukan untuk Kristen. Kitabnya Yahudi itu untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Kalian cuma mengambil terjemahannya. Buktinya di mana Bang? Saya perlu buktinya. Bukti apa itu? Bukti apa? Buktinya. Anda ini. Bukti apa? Bukti kitabnya Kristen diambil dari Yahudi, kitabnya Yahudi. Ya, itu kitabnya yang Anda sebut perjanjian lama, itu kitabnya siapa?
Iya, saya minta buktinya aja dulu. Ya buktinya. itu buktinya. Kitab perjanjian lama itu kitabnya siapa? Tunjukin lah bang datanya. Baca ulangan 5. Bacakan tidak ulangan 5 nomor 1, nomor 2 sampai 3. Ulangan 5 ya. Iya. Oke. Dengarkan baik-baik, Dek. Exploit. Ulangan 5 nomor dari 1, Bang. Boleh. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu." Oke. Tadi Musa memanggil siapa? Bani Israel. Bani Israel. Hukum yang datang kepada Nabi Musa berupa aturan dan perintah itu berlaku kepada siapa? Orang Israel Yang hidup pada mana? yang hidup pada masa itu. Itu. Coba ulangan 33. Baca nomor 1 sampai 4. Ulangan 33. Nebiu, kalau bisa kamu juga ada itu deh, ada Bible-nya. Nomor 1 ya. Iya, Inilah sampai 4. berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka di Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firmanmu. Ya kan? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Dah, titik. Gimana? Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu milik kepunyaan siapa? Bani Yakub. Nah, kalian ini agamanya dari mana? Kalian Bani Yakub. Makanya muncul tema ini, siapa Theos yang kalian sembah? Karena orang Yahudi tidak menyembah Theos. Bisakah dijelaskan ke kami? Siapa Theos yang kalian sembah itu? Ada hal menarik, Dinda Nora. Boleh dibukakan Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Kis berapa tadi, Bang? 17. Oke. Nomor 23. 23. Ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Paham tidak maksudnya? Allah yang tidak dikenal. Theos yang tidak dikenal oleh bangsa Athena. Jadi dewa yang mereka sembah oleh bangsa Athena waktu itu kemudian Paulus terangkan, aku datang untuk menjelaskan tentang dewa yang kalian sembah. Jadi Paulusnya datang untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwasanya aku, Paulus, kesini untuk memperkenalkan kalian terhadap dewa yang kalian tidak kenal itu. Paulus datang kemudian menerangkan tentang dewa-dewa orang-orang Athena.
Berarti yang diperkenalkan oleh Paulus tentang Theos itu adalah dewa. Dewanya orang-orang Yunani. Ketika masuk ke Indonesia, kalian kemudian bungkus dengan sebutan Allah. Ayo. Coba Anda baca, silakan Anda baca, kemudian Anda terangkan kepada saya, kepada umat Islam yang kalian datang ke Indonesia ingin memurtadkan kami. Ternyata yang kalian sebut Allah itu makanya di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 itu Theos tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu mati di atas tiang salib si dewa ini. Pantas saja Paulus ketika dia datang kemudian orang-orang di sana menggunakan bahasa Laodikia, dia kemudian dianggap dewa Hermes. Jadi Paulus mengajar kepada orang-orang non-Yahudi untuk menyembah kepada dewa-dewa yang orang Yahudi tidak kenal, yang mereka sembah, yang mereka sebut Theos, tapi mereka tidak kenal. Maka Paulus datang memperkenalkan dewa tersebut. Ketepak. Ayo. Ternyata yang kalian sebut Allah itu berdasarkan Bible, Lukas menuturkan dalam kisahnya, Paulus datang ke Athena kemudian mengajarkan orang-orang Athena untuk mengetahui siapa dewa yang selama ini mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Pak. Ayo, pantas aja kalian itu dianggap guguk sama orang Yahudi, dianggap babi sama orang Yahudi. Jangan kau memberikan mutiara kepada asu. Kalian dianggap asu ternyata karena memang kalian itu penyembah Theos, dewa. Makanya kami nggak setuju banget kalau kau menyebut dewa kalian itu dengan sebutan Allah. Kami nggak setuju karena menjijikkan banget. Ternyata kalian menyembah dewa-dewa. Dan dewa-dewa orang-orang Roma, orang Yunani, ajaran mitologi mereka itu memang menyembah roh-roh. Dan kalian menyembah roh. Pencipta langit dan bumi bukan roh, tetapi pencipta roh. Zakaria 12 nomor 1, Elohim adalah pencipta roh, sementara roh yang diciptakan kalian sembah. Jadi saudara, dimanapun berada, mereka yang mengatakan sembahan mereka dan sebutan Allah, ternyata adalah dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena, yang kemudian Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena untuk mengenal si dewa-dewa mereka tersebut. Ternyata dewa yang kalian tidak kenal itu bernama Kristus Yesus. Diam. Masolang generasi. Ini kalau generasi tidak segera kita selamatkan, bahaya ini. Bahaya. Coba periksa nadinya, Dek. Nadi. Exploit. Halo, Dek. Exploit. Newbie. Halo, Dek. Dek. Waduh. Tanggung jawab lu ya, bukan aku lu. Kamu yang naikkan orang. Dia minta mana buktinya? Ternyata yang dinaikkan orang lemah syahwat, konek kena mampus. Kok lemah syahwat pula? Lemah jantung. Lemah jantung. Iya, sorry. Halo, Dek. Bagaimana, Dek? Tadi datanya udah jelas ya. Di dalam Ulangan 33 ya, Bang. Ulangan 5. Israel. Belum lagi Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Musa, Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Siapa kalian rupanya?
Bungkus teos rapi banget dengan membungkusnya dengan sebutan Allah, biar teosnya hilang dari kejaran Bang Suma. Tapi Bang Suma punya guru yang sangat telaten ngajarin Bang Suma siang malam, sampai Bang Suma tahu kisah para rasul 17. Paulus mengajarkan tentang teos yang tidak dikenal, dan itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, teosnya orang Athena. Dan itu mengerikan banget. Pantas aja, kenapa kok Tuhan mereka jadi manusia, dibunuh manusia, masuk dalam tanah, keluar lagi jadi Tuhan. Pantas aja, separuh manusia separuh Tuhan. Ternyata dia adalah teos yang tidak dikenal. Mereka orang-orang Athena itu menyebutnya apa itu ya? Agrotos Theos. Nah itu. Jadi ini dewa yang diperkenalkan kemudian Paulus kepada mereka, orang-orang yang ada di luar Yahudi. Ngeri memang, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paulus itu memperkenalkan Agnotos Theos. Agnotos Theos itu adalah dewa yang tidak dikenal, dan itu adalah sembahan orang-orang Yunani, orang-orang Athena. Ini mengerikan memang. Tapi mau kayak mana lagi? Aku aja jadi ngeri membaca narasi-narasi yang ada pada keterangan-keterangan terkait dengan Agnotos Theos ini. Ternyata memang adalah dewa-dewa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena. Ngeri. Ayo teman-teman yang suka menggunakan kata Allah. Ayo naik sini. Ini temanmu sudah mulai kejang-kejang di atas nih. Udah mulai penyembah Agnotos Theos. Halo exploit. Mas Solang. Pantas aja di kitab mereka ya kan ya. Dikatakan begini deh. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Pantasan aja kayak gitu. Ngeri kali, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Suara dek. Assalamualaikum, Bang Juma, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku pendukung orang abang dari dulu sampai sekarang. Ustadz PI, Bang Zuma. Aku asli orang Batak ya bang. Aku harus stay di Siantar. Keren. Samanya kita. Aku juga orang Batak. Jadi bang, aku pernah menantang orang-orang di sekitar Siantar Medan. Kalau kalian mau face to face sama aku aja, aku insya Allah bisa menjawab bang. Aku udah belajar sedikit banyaknya dari aku beli buku dari Ustadz Wafi. Wah, keren. Keren. Bahaya ini, bahaya. Iya. Masih muda, semangatnya berapi-api. Terus, apalagi? Umurku 25 tahun, Bang. Hampir seumuran kita. Tenang aja. Apa sih lu? Jangan lupa follow ya, guys. Iya. Kalau bisa gabung di api Sumut. Caranya, Bang? Aku udah tahu, tapi nggak tahu aku gabungnya, Bang. Hubungi Ukti Nora, Kak Nora tuh. Dia tukang masak di api Sumut. Kak Nora sendiri mana, Kak? Orang jadi Ponto dia itu. Ya, oke Dek. Ditanya. Kita di belakang aja. Ya. Ya, DM beliau ya. Iya, aku jijik kali orang-orang yang menghujat ya. Kalian kalau mau naik oten pakai data, jangan cuma modal congor doang. Jangan asumsi. Kalian dengarkan. Jangan kalian cuma dengarkan. Halo Bang Juma. Halo juga. Sebentar video sebentar. Oke Bang ya.
Sehat selalu Bang Zuma. Makasih adindaku, anakku ya. Aku cuma bilang, kenapa Bang Zuma takut? Belum salam. Waalaikumsalam. Cuma bilang, kenapa Bang Zuma takut menghadapi Edis TV? Ya sabar dulu, Vito. Kau kayak Paulus saja. Selalu bawa kabar-kabar nggak benar. Tunggu dulu, saya bernarasi dulu. Kalau seluruh anak muda Sumatera Utara seperti adik yang tadi ini, Masya Allah, mencintai dunia apologet, belajar dunia apologet, kemudian mereka membentengi akidah mereka dengan belajar karya-karya dari guru-guru kita di API. Ada Gus Wafi, ada Dinda Moto, ada Krios Moto, kemudian ada Kelvin. Sebentar lagi akan hadir buku-buku baru lagi. Beli buku itu cuman 100.000. Ilmunya bisa Anda gunakan untuk menghalau pergerakan penyembah-penyembah teos. Beli, hubungi Gus Wapi, ada Dinda Moto, ada Dinda Kores, hubungi, beli bukunya tuh. Nih, aku aja nih masih belajar. Aku juga beli bukunya, aku baca juga nih bukunya. Buku-bukunya banyak sekali. Saya kemana-mana beli buku, dikasih buku sama guru-guru kita. Belajar terus, jangan berhenti belajar. Bahaya kalau kita tidak belajar. Orang kiri kanan kita mengajar menyembah kepada dewa, tapi dibungkus kata Allah. Nyembah dewa, tapi masuk ke Indonesia disebutnya Allah. Parah, Bah. Halo, Bang Caranya Zuma. nipu parah. Ya, Saya cuma gimana? mau bilang, kenapa takut menghadapi Edis TV, itu saja. Takut, saya ketakut ketularan bodohnya, Bang. Dan sampai saya ikut bodoh kayak dia. Ya masuk akal jawabannya Bang. Kalau kita emas kalau dia- kemana kalau pun dia- kita akan jadi emas. Masa terpengaruh kita kalau Jadi menurutmu sama dia orang pintar. Jadi menurutmu Edis pintar. Kalau memang abang merasa pintar, kenapa takut menghadapi Edis TV? Itu Abang bahasamu blokir itu. TikToknya. Mama, blokir katanya di TikToknya, dada aja. Aku kalau perlu ku bayar dia supaya dia datang ke sini. Dia itu muridku. Dulu memang musuhan karena dia penghujat. Tapi sedikit-sedikit dia banyak belajar dari Bang Zuma. Masa lalu nggak usah kita bahas. Sekarang ini dia aja. sudah Abang mempelajari hadapi dia di live. narasi-narasi yang saya bangun berdasarkan data, dalil. Ternyata dia pelajari dan dia mengiyakan bahwa salib itu karya iblis. Edis dengan mengakui bahwa salib adalah karya iblis, Edis itu sudah menggulung gereja. Kita nggak usah bahas yang belakang Bang. Kita bahas yang sekarang. Artinya Abang hadapi Edis mengakui bahwa pahlawannya Kristen itu adalah sibilis. Kalian harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis kalian tidak punya Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Begitu dibunuh, dia keluar dari kubur. Apa katanya? Pergilah ke seluruh dunia. Tadinya kan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu datang iblis, ketepak. Ini dari makanya begini ya. Pas Tarino dengar. Dengar, Pas Tarino dengar. Saya kasih gambaran tadi ya. Starino dengar, santai dulu. Ustaz Arif ini si stikernya bisa dikatasin nggak sedikit ya? Nggak kelihatan namanya siapa? Sama. Starino dengar. Anda di mana ini? Bising sekali ya. Dengar. Saya kasih gambaran. Ada Allah, ada Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, isinya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu firman yang pertama. Sekarang ada Bapa, ada Yesus. Firman Bapa kepada Yesus yang pertama yang mana? Firman Bapa kepada Yesus. Sama. Jadi begini. Yang? Ya santai dulu, jangan terlalu pelan-pelan. Ini. Belajar dari pemahaman kami. Nanti tahu bangsa. Nggak jelas suaranya, nggak jelas. Allah itu
Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan Nggak nanya, bukan yang pertanyaan diberikan saya. Allah. Ya, intikan dulu. Makanya tidak bisa merujuk langsung begitu, Bang Bawain. Ini Allah berfirman langsung ketemu dengan Yesus begini. Loh, itu teksnya begitu. Pemahaman kami, Bang Bukan, kami, itu teksnya begitu. Anda buka Ya. Yohanes 17 sebentar loh. Saya berbasiskan dari pemahaman Yesus, bukan pemahaman Anda. Kata Yesus mengucapkan dari mulutnya, sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Firman yang disampaikan kepadaku kusampaikan kepada mereka, mereka menerimanya. Firman pertama yang disampaikan oleh bapaknya Yesus ke Yesus apa? Jadi abang tahu nggak firman itu menurut kami firman itu adalah Allah. Saya nggak nanya itu. Iya, firman itu Yesus adalah firman pertama Allah. Tapi saya nggak nanya itu. Ya. Yang saya tanya firman pertama yang diberi, yang disampaikan kepada Yesus. Ya, Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Itulah firman. Jadi Yesus menerima firman atau tidak menerima firman? Yesus itu firman. Bukan itu yang saya tanya. Yesus ini menerima firman atau tidak menerima firman? Menerima firman. Dia menerima firman apa yang diterima firman. oleh Yesus? Ya? Firman apa yang diterima oleh Yesus? Yesus itu sendiri pertamanya. Saya tidak tanya Yesusnya. Firman yang diterima Yesus apa? Aduh, itu nggak sih begini, Bang. Ya. Ya. Saya bacakan. Ya. Itu di Yohanes 1:1. Kalau tidak salah, itu pada mulanya itu kan. Itu. Ya, Yohanes 1:1. Pada mulanya bersama Allah dan adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan dia Starino, kita. pemahaman kekristenan, kekristenan ini minim sekali. Mau saya ajari? Sekarang Mau saya begini, ajari? Abang tahu Mau tentang saya Katolik ajari? nggak? Mau saya ajari? Mau saya ajari tidak? Mau saya ajari tidak? Saya sempat masuk tadi dengan Kang siapa ini? Enak. Pak, gitu. Mau saya ajari tidak terkait kekristenan? Baik, jangan Pak. Pak tidak bisa mengajari saya. Anda sudah ngerti kekristenan? Begini. Anda sudah ngerti kekristenan? Anda tahu Katoliknya, cara kehidupan gereja Katolik? Berikan kepada saya Kristen tadi, kan? 3 pilar Katolik apa? 3 pilar apa ya? Apa? Kalau kita ngomong Bang Starino, kerjanya. Starino, Anda mau saya ajari kekristenan? Katolik. Anda mau saya ajari kekristenan, kekatolikan bahkan? Coba. Oke. Anda ada Google di situ. Ada Google. Ngomong saja, karena saya Katolik saya tahu ya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita kena tombak teman-teman sekalian. Segitu saktinya, ya, segitu saktinya tombak mereka. Ya, tapi pantaslah ya. Jangankan Komal, Tuhan mereka aja mampus gara-gara tombak.
Aku balas WA dulu ya teman-teman, mumpung belum ada Oten. Masih noise ya? Kayak kan? Aman kan ya teman-teman? Tunggu ya. Wow. Teman-teman di follow lagi, teman-teman di iniin lagi. Oke, ada apa guru saya ini? Apa namanya? Oh, masya Allah. Gini apa Dinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Lampung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Gurunda. Masya Allah. Lagi live ya? Iya, dirimu ngundang. Oh. Oh iya. Oke, ya udah, saling sapa aja. Enggak, teman-teman tadi bilang katanya Gurunda lagi live rungkad. Terus pada ngasih tahu ya tenang aja, nanti juga live lagi gitu. Nah, barusan ada akunnya. Aku klik ternyata ngundang ya. Aduh, sorry Gurunda, terganggu. Adinda lagi ngajar. Oh, sorry. Enggak, aku lagi. Enggak apa-apa. Enggak. Saya lagi WA-an juga nih. Oke. Padahal itu tema lagi bagus-bagusnya. Tadi kan aku sempat nyimak juga di bawah. Iya kan? Iya. Banyak juga nanti para pendeta yang nggak kenal siapa itu Theos. Nah, itu perlu diedukasi, Gurunda. Benar. Mereka membungkus Theos yang mereka sebut Allah ini tanpa mereka tahu akarnya gitu. Betul. Parah katanya isinya. Makanya aku sempat bilang kan, pernah buka di Yohanes 20 nomor 30-31. Intinya Yesus itu harus dipercaya, diimani sebagai anak Theos, Hoios Hotheos. Nah, di situ. Nah, siapa Theos? Yang kemarin kita bahas KPR 14 nomor 11, mengerikan. Oke, Gurunda, tafadhol dilanjut. Mohon maaf, keklik. Lanjutkan. Iya, oke Dinda, oke, sip. Ada yang mantau akunnya. Terima kasih Gurunda ya. Oke, makasih adikku, sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana ceritanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayak mana caranya ini? Akhirnya dia tahu. Beliau tahu akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agak gelap ruangan Bang Zuma? Iya, agak gelap. Nggak apa-apa kalau keterangan terlalu terang juga bahaya nanti. Kalau terlalu terang bahaya. Kencang kali ya? Gak seterang biasanya gitu. Apa ya? Padahal aku gak pakai filter ini teman-teman. Kenapa ya? Gelap ya? Kamera kurang turun. Nanti kena pusat malah. Gini. Oke, silakan teman-teman Oten naik. Cek, naik teman-teman. Gak usah malu.
Oke, mana temannya? Si Otennya silakan. Kita naikkan lagi Otennya teman-teman ya. Kabur ya. Suaranya ngebas. Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, saudara. Ini Bang Zuma, saya sering nengok Bang Zuma ini. Oke. Mau ngasih semangat aja sama Bang Zuma. Oke. Ada saran ini Bang Zuma dari saya. Iya. Saya kan pernah lihat komalnya Oten. Siap. Mereka membahas silsilah dari Nabi Adam sampai ke Yesus terakhirnya. Jadi menurut saya berarti Yesus ini memang kan dia seorang nabi dan manusia. Kenapa mereka Oten itu menjadikannya Tuhan kan gitu? Karena padahal dia manusia. Iya, Tuhan kok punya silsilah gitu. Nah, itu dia. Jadi saran saya Bang Zuma, siap. Ini dinaikkan ke topik itu lebih menarik menurut saya Bang Zuma. Oh iya Bang. Membahas betul. Itu mungkin biar membahas tentang Tuhan bersilsilah. Iya, biar Oten itu kepanasan gitu Bang Zuma. Jadi panas dia ya, gitu. Iya Tuhan kok punya silsilah gitu. Itu aja Bang Zuma, sehat. Oke. Masih noise. Gimana ini ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi kan saya mau mod lagi Bang. Kok berubah pakaian lo? Oh iya Bang, saya ada perjamuan apa Bang? Perjamuan malam. Oh gitu. Jadi kan saya mau mod lagi Bang. Tunggu. Banyak kali bajumu. Cemana kita nggak ada baju Bang. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi pada malam hari ini kita sesi kedua. Tadi sesi pertama komal kita ditombak. Masya Allah, teman-teman yang kasih gift panjang umur, sehat selalu ya. Artinya Anda mendukung misi kita untuk memberantas kemudian gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada Theos dengan membungkus sebutan dengan sebutan Allah. Yang malam ini akan kita kupas tuntas beberapa malam ke depan. Siapa sih Theos yang disembah oleh orang-orang Kristen ini dengan dibungkus sebutan Allah, dengan mengambil kata Allah dari terjemahan Al-Quran atau dari bahasa Latin, bahasa Arab, alif lam mim sorry. Halo, selamat malam Durisal, apa kabar? Halo Rizal. Ya, Rizalnya udah tewas, innalillahi. Abui. Halo Abui. Ya, halo. Iya, selamat malam. Agama apa Bang? Kristen. Kristen. Bisa open kamera? Oh, nggak bisa dia Bang. Ya, lanjut. Belum bisa. Belum bisa. Abangku, kita mau diajarin, kita mau belajar dari saudara Kristen. Kami tersentak kaget. Ternyata yang kalian sebut Allah itu adalah Theos. Yang mana Theos ini dipopulerkan di ibu kota Yunani bernama Athena. Jadi di situ ada kuil di mana orang-orang penyembah pagan, penyembah dewa-dewa, dan mereka ada 12 dewa.
Di antaranya dewa yang disebut Agnotos Theos ini yang kemudian diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 nomor berapa tadi Dek? 23 ya. Agnotos Theos inilah yang kemudian kata Paulus, aku memperkenalkan Tuhan yang tak terkenal itu, yang dewa yang tidak kalian kenal itu. Ternyata yang kalian sebut Theos, yang kalian sebut Allah itu adalah dewa Athena, dewanya orang-orang Yunani. Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 itu. Nah, saya ingin saudara menjelaskan ini. Ini kenapa bisa kurang lebih 2000 tahun? Apakah memang kalian sengaja lalu kemudian kalian sependak ketahuan kalian menggunakan nama Tuhan kami dan kalian mengganti nama Tuhan kami dengan ya katanya itu hanya gelar. Silakan. Oke, begini Bang, waktu Rasul Paulus di Athena kan dia mengatakan bahwa tentang Theos kan, maksudnya dia memperkenalkan bahwa Tuhan yang Theos yang benar itu adalah Theos yang dia kenal itu adalah Tuhan yang benar, atau Theos yang benar itu adalah Yesus begitu. Nah, iya, betul Ya, itu betul. Theos yang benar itu bukan. Ya betul, itulah makanya artinya ketika Paulus mengatakan aku datang kepada kalian memperkenalkan Agnostos Theos yang kalian tidak kenal itu adalah Yesus. Sehingga orang-orang Yunani, orang-orang Athena menyembah kepada Kristus Yesus karena mereka menganggap itu adalah dewa mereka. Jadi mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman bahwa yang mereka sebut Kristus Theos itu adalah penjelmaan daripada Tuhannya Nabi Musa. Tetapi mereka menyembah Yesus dalam nama Agnostos Theos, atau mereka menyembah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Itu saudara. Iya. Nah, berarti Anda sudah mengakui. Sabar dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa Yunani begitu dan berbalik kepada Yesus. Begitu. Tunggu, berarti Anda sudah mengakui bahwasanya orang-orang Yunani menyembah kemudian dewa-dewa mereka Agnostos Theos ini dalam nama Yesus, betul? Maksudnya begini Bang. Nah, silakan. Dewa-dewa Yunani itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Theos yang benar itu Yesus, agar mereka meninggalkan dewa-dewa Yunani. Oh, enggak begitu. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Apakah begitu dalilnya? Ternyata tidak. Silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan kami yang baca. Silakan Anda baca dulu, coba Anda baca. Dinda Nora, silakan. Di dalam Matius 17 Kisah Para Rasul 17 nomor 23 yang tadi. Oke. Kis 17. Iya. 23 ya. Yuk, Oke. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus memberitakan tentang Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena Yunani, di mana mereka memiliki kuil. Di dalam kuil itu mereka menyembah ada 12 dewa, dan salah satu dewa yang mereka perkenalkan adalah Agnostos Theos, yang mana Paulus datang kemudian memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu, sehingga orang-orang Athena menyembah bukan kepada Tuhannya Yahudi, tetapi menyembah kepada dewa mereka Agnostos Theos yang mereka tidak kenal itu dalam nama Kristus. Begini, maksud konteks dari ayat itu begini. Konteks dari ayat itu ada sekian banyak berhala atau dewa di situ, dan salah satunya adalah Theos.
atau dewa yang mereka tidak kenal. Ya itulah yang sembahan mereka memang adalah dewa yang tidak kenal. Mereka tidak mengenal dewa mereka. Itu kan salah satunya adalah Yesus kan, orang. Itu menurut Paulus. Yesus. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan Yesus. Jadi kata Paulus gini, dewa yang kau sembah selama ini itu sebenarnya adalah Yesus. Maksudnya yang tidak dikenal itu. Iya. Memang mereka menyembah. Mereka menyembah satu dewa. Mereka menyembah satu dewa. Nama dewa itu adalah Agnostos Theos. Setuju? Dewa yang tidak dikenal. Ya itulah Agnostos Theos yang mereka sembah selama ini, orang Yunani. Setuju? Maksudnya tidak dikenal itu adalah pribadi yang belum ada yang dapat memperkenalkan pribadi itu. Iya betul. Dewa yang mereka sembah selama ini Agnostos Theos namanya. Dewa yang tidak dikenal oleh mereka yang mereka sembah-sembah di kuil. Ternyata Yesus Kristus. Maksudnya begini, Rasul Paulus datang mengisi kebenaran bahwa yang tidak dikenal itu seperti Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Kristus. Orang-orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oke? Orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Orang Athena Yunani tidak pernah mengenal. Berarti sudah akui bahwa orang-orang Yunani tidak menyembah Yesus kan? Mereka menyembah Yesus, tapi mereka tidak mengenalnya, Bung. Sekarang Anda mulai putar. Tadi sini Anda sendiri sudah mengaku mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Yesus memang. Maka ketika kemudian datang Paulus mengajarkan, aku datang memperkenalkan Agnostos Theos yang kau sembah selama ini di kuil. Ya itu sebenarnya yang kau sembah yang ada di kuil itu adalah Yesus. Maka lanjutkan kalian mereka menyembah. Kan tidak mengenal Yesus. Orang Yunani kan tadi kami. Oke. Sekarang begini. Apakah Paulus mengganti Agnostos Theos dengan Theos baru? Kan dewa yang mereka tidak kenal itulah yang diberitakan oleh Yesus, Paulus. Oke, berarti dewa yang mereka sembah selama ini itu mereka tidak ganti kan? Tetap aja mereka sembah hari ini kan? Mereka tidak kenal. Saudaraku, Agnostos Theos itu artinya dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah. Begitu datang Paulus, apakah mereka menggantikan sembahan mereka? Mereka tidak menggantikan, namun dewa. Pintar. Mereka tidak menggantikan, tetap saja mereka sembah itu bukan Yesus. Tetap mereka saja juga belum mengenal Yesus kan? Tetap saja mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Begitu Paulus datang memperkenalkan, hei orang Athena, dulu dewamu kau tidak kenal itu sudah datang di tengah-tengahmu. Inilah dia Yesus. Inilah dewa yang kau sembah selama ini. Berarti mereka menyembah dewa Agnostos Theos dalam nama siapa? Begini dalam Bang jangan kamu aja yang mau diikuti dong. Jadi orang-orang Athena Yunani berarti orang-orang Athena Yunani menyembah dewa yang mereka tidak kenal dalam nama Bang Zuma. Begini maksudnya mereka tetap menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, mereka tetap menyembah kepada dewa tersebut, tapi dalam nama Yesus. Jujur dah, jujur. Penting jujur itu. Berarti selama ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Aduh, Bang Zuma. Kamu mau menganggap apa Theos itu? Kamu mau menganggap Theos itu siapa?
Sementara yang mereka sembah adalah agnostos theos, bukan Elohim, bukan Yod-Heh-Vav yang mereka sembah. Yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang, dia mengatakan, hei, dewa yang kalian sembah turun temurun dari nenek moyang kalian itu sedang hadir di tengah-tengah kalian, namanya Kristus. Contohnya begini, Bang Juma, saya kasih contohnya supaya Bang Juma masuk dari Rasul Paulus itu begini. Seperti Allah itu kan tidak dikenal oleh Islam kan, namun pribadi seperti itu. Pribadi nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Ya, maksudnya Rasul Paulus tidak bisa kamu identikkan itu, Bang. Tidak bisa kamu identikkan itu. Allah itu kan kalian tidak kenal. Tidak bisa, karena Allah itu tidak akan pernah turun ke bumi seperti manusia. Konteks dari perkataan tidak bisa, tidak bisa. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah orang Athena pada saat itu meninggalkan menyembah kepada agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal? Sementara Paulus datang memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah itu dalam nama Kristus. Jadi yang kalian bungkus dengan sebutan Allah itu dewa Athena. Sampai sini paham? Pantasan aja kalian itu aneh gitu loh. Kok kenapa ini ajaran Kristen kok lebih syarat dengan mitologi Yunani? Kenapa gitu loh? 3 dalam 1, 1 dalam 3, bertanduk 7, bermata 7, apanya ini? Itu bermata 7, bertanduk 7 itu adalah 7 malaikat, itu adalah kiat. Itu kan pengembangan. Tapi yang muncul di dalamnya adalah mitologi Yunani Romawi, Bung. Baca di ayat selanjutnya di kitab Wahyu tidak ada. Ketika kitab saudara sudah mengusung Theos, yang diusung itu bukan Tuhannya Yahudi, yang diutus adalah dewa-dewa Roma Yunani. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan panggilan Theos. Ya, itu kan konteksnya tentang orang Yunani. Mereka itu sebagai Theos. Berarti yang turun ke bumi menjadi manusia siapa? Theos, dewanya Romawi Yunani, atau Tuhannya Yahudi? Itu konteksnya kan kepada Yunani. Kena deh. Tuhannya Yahudi mengatakan bahwasanya aku tidak pernah dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Tuhanmu dibentuk dalam rupa daging. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhanmu manusia, anak manusia. Berarti Yesus ini syarat digunakan namanya Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami adalah yang berada dalam mengaplikasikan ajaran Athena Yunani dalam nama Kristus. Jadi dewa yang tak dikenal berubah nama menjadi Kristus. Oknumnya sama. Sepakat kita ya? Makanya Yesus ketika kalian ketemu, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian menyembah Theos Athena dalam nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata kalian selama ini membungkus dewanya Yunani dengan sebutan Allah, biar bisa menipu lawan. Bukannya mau sadar, bukannya saudara mau naik ke sini mau sadar, malah mau melakukan tindakan yang tidak mengenakan. Sadar dong, kan dalil kita baca kan? Kisah Para Rasul 17 nomor 23 itu kan kitab kalian kan? Dan bukankah itu firman Tuhan kalian? Kenapa kalian tolak? Belum lagi kalau Dinda coba bacakan nomor 28-nya coba. Belum lagi kalau baca 28-nya. Alamak. Aduh, Tuhan yang mereka terkenal itu kan Yesus kan, makanya iya, terima kasih. Anda mengakui Yesus itu adalah dewa. Terima kasih.
Halilintar. Anda mengakui bahwa ternyata agnostos theos yang disembah oleh orang Yunani itu adalah Yesus. Halilintar. Thank you, brother. Anda luar biasa, brother. Itulah sebabnya Yesus menyuruh para rasulnya untuk memberitakan. Alah, itu ajaran yang muncul. Itu ajaran yang muncul di dalam catatan-catatan pewarta termasuk kisah para rasul itu. Gak peduli gue. Yang pasti sekarang Anda sudah mengakui bahwa agnostos theos itu adalah Yesus. Hai, sadarkah saudara? Agnostos theos itu adalah dewa-dewa yang disembah dalam kuil yang ada di kota Athena. Wow, keren kali, Bah. Wow, baca nomor 28. Oke, 28 ya. Kapan kamu dapat sejarah itu? Sebentar dulu. Di dalam kitab lo, baca di dalam kitab lo. Itu halusinasimu. Iya, berarti kitabmu itu halusinasi nih. Ini buktikan nomor 28 halusinasi. Coba Dinda. Sebab Halusinasi. di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga be. Halilintar. Ini dari keturunan Theos juga. Keturunan Theos, ternyata kalian keturunan dewa. Apakah Tuhannya Yahudi punya keturunan? Hah? Tidak. Tuhannya Yahudi tidak punya keturunan, tidak bersilsilah, sebab bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Berarti selama ini kalian menggunakan kata Allah untuk membungkus dewa Athena, agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang, hei, aku datang loh, aku datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu, namanya Kristus. Ayo, pantas aja kemudian kalian masih merayakan 25 Desember. Pantas aja kalian makan babi, tidak bersunat. Kalian ke gereja hari Minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan, dewa. Ternyata mau sadar? Mau sadar atau mau tetap bodoh? Malhul. Hah? Udah nyata kali. Kalau bukan kami yang mengajarkan kalian, lalu siapa lagi? Pendeta? Nggak mungkin. Pendeta buka ini sama halnya dia membuat penghasilannya berkurang. Ayo. Saya Katolik, bos. Iya, lebih parah lagi. Justru Katolik itulah yang pertama. Baca Wahyu 12 nomor 9. Eikomene, ular tua, setan yang kemudian dilemparkan oleh Tuhan dari langit, turun ke seluruh Eikomene, perkumpulan gereja-gereja yang ada di kerajaan Romawi. Cuman kalian itu selalu terjemahan doang, terjemahan terus. Kenapa kalian tidak bertanya? Kenapa kitab kami selalu direvisi? Kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah bahasa Indonesia, udah terjemahan, masih juga direvisi, masih juga dikoreksi. Terus kenapa kalian tidak bertanya? Kenapa kitab kami tidak disertakan bahasa aslinya ya? Ada apa dengan kalian? Coba masuk ke Indonesia sekarang, Anda menggunakan kata Allah. Ternyata di balik kata Allah itu ada theos. Dan setelah ditelusuri sampai ke titiknya di mana Paulus sebagai pembawa ajaran agamamu sampai ke Athena, ternyata dia membaca di dalam kuil di atas mimbar itu. Dia baca di situ bahwa theos yang tak dikenal, aku datang untuk memperkenalkan theos yang kalian tidak kenal, yang kalian sembah secara turun-temurun itu. Dan dia sudah turun ke bumi, namanya Kristus. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima Injil dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Halilintar. Berarti bukan anak Maria, melainkan dari siapa? Dewa yang tak dikenal. Ayo, Bung. Mau pintar? Nah, lembutkan hati.
Lembutkan hati. Kenapa bukan orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Kenapa harus Belanda? Lembutkan hati. Yahudi sendiri menolak ajaran Yesus, bos. Alhamdulillah. Thank you. Anda mengakui Yahudi menolak agama ajaran Yesus. Lalu setelah mereka menolaknya, mereka menjual Yesus ke Roma dan Yunani, menjadi penebus dosa bagi orang Roma Yunani. Ternyata Paulus membuat 13 buku disertai dengan muridnya Markus dan Lukas untuk melengkapi pengajarannya kepada orang-orang Athena, pada orang-orang Roma, pada orang-orang Yunani. Dewa yang kau sembah itu secara turun-temurun di antara 12 dewa yang ada dalam kuil kalian, ada yang disebut kepala dewa, yaitu Agnostos Theos. Dan Agnostos Theos yang kalian tidak kenal itu, aku Paulus datang memperkenalkannya kepada kalian. Namanya Kristus pernah datang di Yerusalem, dibunuh orang di sana, dibunuh oleh tentara Romawi, dan hari ketiga bangkit. Orang-orang Athena mengatakan halilintar. Terpujilah Theos, terpujilah Theos. Ternyata Theos kita pernah. Nah, orang-orang Athena percaya kepada Paulus. Kenapa? Paulus bisa bermukjizat. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu. Kristus ini mampu bermukjizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan. Jangankan orang Athena, orang-orang pilihan aja bisa disesatkan. Ayo Bung, kenapa kemudian orang Yahudi tidak mau menerima kalian di rumah ibadah mereka? Anda di dalam pengajaran Yesus nih, di dalam Matius, orang-orang di luar Yahudi itu disebut babi dan asuh. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus, nasihat Yesus kepada orang Yahudi. Jangan kau berikan Kapan, kemudian. bos? Hah? Kapan? Matius 7 nomor 6. Yesus berkata kepada muridnya, orang Yahudi, wahai orang Yahudi, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ayat itu kamu pelintir. Oh, silakan Anda baca, silakan. Saya diam, silakan. Saya mau dengar. Ayo. Matius 6 itu berbicara tentang siapa? Matius 7 itu berbicara tentang siapa? Ayo. Yesus ketika mengajar kepada Yahudi atau mengajar kepada Romawi? Yahudi. Berarti Yesus menasihati orang Yahudi agar jangan melemparkan ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi disebut anjing, non-Yahudi disebut babi. Siapakah itu? Hah? Sadar itu Bung, lembutkan hati. Islam datang untuk menegur kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Ingat ya, ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17 itu, Paulus lagi ada di Athena, ibu kota negara Yunani. Di situ ada kuil terkenal, tempat mereka menyembah 12 dewa. Salah satu dewa yang paling diagungkan di situ bernama Agnostos Theos, Tuhan yang tidak dikenal, Theos yang tidak dikenal. Nah, Paulus datang mengajarkan tentang Theos yang mereka sembah itu. Siapa nama Theos yang tidak dikenal itu? Ternyata sudah turun ke bumi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ternyata Theos yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu turun ke bumi bernama siapa? Kristus Yesus. Halilintar. Berarti Yesus yang kalian sembah ini adalah dewa Athena. Kapan nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas itu. Kapan nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas itu, saudaraku. Tidak usah kau bahas, karena gelar Tuhan, gelar nama Tuhan, dan gelar Tuhan, gelar dewa yang kau sembah itu mengambil dari nama Tuhanku, Allah. Tanpa Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, nama dewamu tetap Theos. Mana nubuatnya nabimu? Hah? Mana nubuatnya nabimu? Gak perlu. Itu tidak mengganggu kalian. Nabiku tidak mengganggu Tuhannya Yahudi. Nabiku tidak mengganggu Yesus. Nabiku membawa Allah. Nabiku membawa Isa. Tidak seperti kamu.
membawa Tuhan Yahudi, tapi ternyata bukan Theos ternyata. Tidak ada yang agak berat sedikit nggak ini kayaknya ini. Ya, mudah-mudahan menerima kebenaran ya. Ya, amin. Lembutkan hatimu bang ya. Oke, terima kasih abang. Abang Katolik. Kamu kan kebanyakan hayal bang. Oh, kamu kebanyakan sempak. Kamu ingin mengatakan hayalan salah, hayalan saja. Saya balas, sempak saja. Lahir ini. Apa? Lahir karo Aga. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangkep ini Bang Zuma. Agak tuh Ji, sob saudara tuh plek. Iya. Ya, agak kerebah, enggak wah. Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Ya. Ya. Yusef. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabling Bang Yusef. Dari tadi saya perhatiin Bang Juma tuh keren banget nih. Tolonglah yang mau saya sampaikan sekarang, mohon izin Bang Juma ya. Tolong dong para oten-oten sadarlah, sadar, terima kenyataan emang itu benar. Emang benar itu. Tolonglah sadarlah. Jangan bertahan di dalam kekeliruan ya kan Bang Juma kan gitu kan. Oke ya Bang Yusef. Aduh. Oke, makasih ya Bang. Ya pokoknya Bang Juma sehat selalu Bang Juma. Amin. Semangat semangat Bang Juma. Teruskan Bang Juma, teruskan. Siap. Saya dukung Bang Juma ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Islam ditahan dulu ya, nggak usah naik dulu ya yang Islam ya. Oh iya, saya turun atuh lah. Oke, yuk. Makasih Bang. Ya, jauh head tok. Halo jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yang Juma, Islam saya ditahan. Siap. Ya. itu tentang apa sih namanya? Yang umat Kristen itu, yang terjemahan apa sih? Apa itu Bang? LAI ya, LAI itu kira-kira bisa dibubarkan nggak Bang? yang bisa bubarin itu internal mereka kalau sudah capek melihat betapa banyak kemudian dari internal mereka yang menemukan salah terjemah tidak sesuai dengan original teksnya kan gitu. Berarti nggak bisa dibubarkan. Gimana? Berarti kalau umat Islam untuk menurut gitu kan itu nggak bisa dibubarkan. Kita tidak punya hak untuk membubarkan itu Bang. Yang di kitab mereka aja udah menyalahgunakan Bang Juma. Ya, kita cuma bisa menyampaikan kritik saran untuk menghilangkan istilah Allah yang merujuk kepada dewa mereka kan gitu. Iya, tapi kalau dia tetap menggunakan kata-kata tersebut kan penistaan sebenarnya. Itu jatuhnya penistaan. Iya. Ya, berarti makasih ya Bang. Oke, siap. Untuk pesan untuk umat Kristen, tolong baca terjemahan aslinya aja, jangan terjemahan, baca teks aslinya aja. Iya, betul. Keren, sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Juma. Salam kenal ya. Assalamualaikum. Iya, salam kenal. Waalaikumsalam penggawa ya. Begini Bang Juma, setuju sekali sama perjuangan Anda. Soalnya benar sekali. Kalau yang nggak ngasih tahu siapa lagi, gitu ya kan? Iya betul. Yang tertua itu kan dari bahasa Yunani. Kenapa mereka nggak seolah alergi, gitu, pakai istilah-istilah Yunani? Keren. Ini, kurang aja.
Sampai istilah kafir aja dicuri gitu. Iya betul. Ini apa ya ayatnya kalau nggak salah Matius 5:22. Siapa sih ya? Iya. Itu kan istilahnya kan raka. Kok dirubah jadi kafir gitu. Jadi biasa. seolah umat muslim yang kafir. Kan kurang ajar sekali ini kan. Iya, penistaan sebenarnya itu, Bang. Cuman umat Islam ini kan rahmatan lil alamin, mencoba kemudian bagaimana bisa menahan diri. Semoga mereka bisa sadar diri, kembali kepada cangkangnya. Jadi seibarat dia itu bukan TNI, tapi menggunakan seragam TNI, tapi tidak berasal dari kesatuan TNI. Artinya ya gadungan berarti kan ya. Ya begitulah ini. Kalau bukan Bang Juma, siapa lagi yang ngomong ini? Pasti nggak mungkin pendeta ngomongin ini. Iya betul banget. Contohnya Yakob Sulistyo itu dari dulu malah dikucilkan loh. Betul. Sampai sekarang kan nggak usahanya seolah-olah padam ya. Diterusin sama ini katanya sama muridnya yang nama akunnya Tom and Jerry itu. Siap. Malah ditentang sama Kristen sendiri. Iya. Demikian aja Bang Juma. Makasih ya Bang, makasih. Terima kasih ya Bang Juma sama sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sebelah Dinda, kalau orang sebelah lengkap nomor rekeningnya. Dukung penginjilan kami dengan transfer ke rekening BHB nomor sekian. Kalau kita enggak. Iya kan ya? Enggak kan ya? Enggak dong. Cukup kalau ada yang merasa harus bayar zakat harta, silakan ke Apologet Islam Indonesia. Kalau ke pribadi Bang Suma, Dinda Nora enggak perlu. Cukup ininya saja. Assalamualaikum doa-doanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mati nih. Bukan aku. Gak Sofian. Iya, tapi lagi orang lagi ngobrol, janganlah digituin. Kan lagi ngobrol. Saya tadi lewat di TV-nya, di roomnya TV apa ya? Save Edis TV. Saya mau tanya, save apa ini? Kenapa dia? Edis kan udah bahagia ya Bang ya? Di Amerika sana dia bahagia ya Bang? Iya. Ini sekarang keriting gondrong. Si Edis itu udah bahagia gitu loh. Assalamualaikum Bang Juma. Selamat malam. Halo Damai. Damai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sapa-sapanya. Bisa nggak sekali lagi satu himbauan kepada saudara Muslim, ditahan permintaan naik, ditahan permintaan naik, ditahan, oke? Di sini kita mau diskusi, bukan mau temu kangen-kangenan, ya. Ya, siapa yang baru naik tadi nih? Pelangi? Oh salah, Susanto. Oh, Susanto. Assalamualaikum Bang Juma. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau Kristen Oten di Indonesia, apakah dia itu kafir harbi atau kafir mu'amin yang minta aman atau ngajak perang gitu aja? Saya mau nanya begitu. Mohon penjelasannya. Sahabat itu minoritas, tapi dia itu agak lebih tinggi dari bahasanya, agak lebih merasa benar gitu. Iya, mereka tidak berani kalau terang-terangan Bang. Mereka silent, pelan-pelan mereka. Nanti mereka terang-terangan kalau ke luar negeri. Di luar negeri baru memperlihatkan yang aslinya gitu. Tapi masih ada juga teman-teman kita non-muslim, khususnya Kristen itu yang baik kok, baik. Kakak angkat saya Kristen, beliau baik. Beliau sangat sayang sama Bang Suma. Setiap beliau nelpon, adikku kamu lagi di mana?
Padahal dia tahu kalau saya apologet Islam. Tapi rasa persaudaraan kami tidak berkurang sedikit pun, dan saya tahu itu tulus dari dalam hatinya. Dan satu hal pengajaran yang beliau dapatkan dari saya sebagai adiknya itu adalah mudah-mudahan sampai hari ini mereka nggak lagi makan babi sekeluarga. Itu aja. Mantap. Itu udah cukup lumayan bagi saya. Seorang Kristen tidak makan babi, beliau Pantekosta. Kakak angkat kami kenal dari tahun 2005 sampai hari ini. Dalam hal muamalah kami lancar gitu. Cuman anak-anaknya sesalkan kenapa Om harus terjun ke dunia seperti itu. Jadi ku sampaikan, ya Om bisa berhenti anakku kalau teman-teman dari pihak agama yang sekeyakinan sama Ananda itu berhenti juga menghujat Islam, karena kalau dibiarkan bisa perang. Nah, kami melakukan ini supaya mengantisipasi itu, supaya meminimalisir adanya orang-orang yang terlalu berani terhadap kami Islam. Kalau kami tidak ada ngerem, mereka semakin orang-orang garis keras dari kalangan kalian itu akan semakin berani menginjak-injak kami. Sedangkan itu mereka berani melakukan hal penistaan, penghinaan, dan seterusnya. Jadi akhirnya anak-anak itu sekarang lebih memilih diam. Alhamdulillah. Oke. Has. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu. Abang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalteng itu noise. Saya mau jumpa sama Bang Juma ini. Kami kan kenal banget. Oh iya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ayo, siapkan. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Kecilin punya. Ini ada teman Bang Ada Juma. ada noise Bang, mantul. Udah ya sekarang ya. Udah hilang noise-nya. Baik. Bang Juma, saya dari Api Kalteng, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kebetulan saya punya teman ini satu kantor. Siap. Dia beragama Kristen dan dia banyak tanya ke kami gitu loh. Oh iya. Terserah kamu nanya apa. Ini Bang Juma, orangnya dengan orangnya langsung. Halo, selamat malam. Siap. Ini kebetulan saya itu kan Kristen kan, tapi memang itu ini agama keturunan keluarga saya. Terus ini saya Namanya siapa Bang? Boleh tahu? Niel. Oke, silakan Bang Niel. Sebenarnya orang yang lebih percaya ke sains gitu ya, lebih percaya bahwa dia itu punya bukti, sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Nah, terus saya itu pernah baca di Al-Quran gitu, kalau ini sepatah dua kata aja ya, kayak bulan yang terbelah gitu ya kan, pernah kalau saya nggak salah ya. Gimana? Ini sering diklaim secara sains kalau itu dipatenkan, ternyata dari berbagai jurnal itu belum pernah dipatenkan gitu. Bahkan peneliti-peneliti dari Amerika Serikat tuh belum pernah mematenkan itu. Dan banyak orang yang mengatakan kalau bulan itu pernah terbelah, itu yang saya tanya. Itu sebenarnya gimana kebenarannya gitu. Baik, kira-kira Adinda, kalau ilmuwan dari orang-orang yang orientalis barat mengaku itu, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Kalau ilmuwan mengaku ya memang yang diuntungkan itu ya pasti Muslim mungkin ya, karena secara yang tertulis di Al-Quran mereka itu benar kan, yang di Al-Quran orang abang itu benar. Cuman itu yang saya baca itu disertai juga bukti gitu. Belum ada yang mematenkan. Aku tidak memihak ke ini karena aku lebih percaya secara ilmiah sebenarnya.
Iya. Terus? Dan saya sering berpikir kayak gini juga. Baik itu agama Kristen atau Islam, kenapa cerita-ceritanya itu ada yang mirip kan? Terus itu banyak yang gak bisa dibuktikan. Kenapa itu harus ada pas zaman sebelum kamera ada, atau itu hal yang bisa didokumentasikan? Kenapa sekarang tidak bisa? Atau mungkin karena ada kamera, atau mungkin karena manusia itu otaknya sudah berkembang? Oke. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi di awal itu tentang pernyataan saudara kita ini lebih suka kepada sains, kan gitu ya. Dalam hal orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad kala itu bertanya, jikalau engkau adalah Nabi, perlihatkanlah mukjizat. Coba kau belah bulan, kan gitu ya. Coba kamu belah bulan. Nah sekarang ada catatan-catatan NASA yang mengatakan memang ada bukti bahwa di bulan itu ada jejak, ada bekas pernah terbelah, ada irisan gitu loh. Nah kemudian belakangan ternyata setelah mereka menemukan itu, mereka mendengarkan bahwa Nabi Muhammad di abad ke-7 dulu pernah melakukan mukjizat. Akhirnya mereka ingkari kembali. Tapi apesnya adalah ketika hal itu diupayakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kita melihat di dalam kitab yang digenggam oleh saudara Kristen, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya ilmuwan. Iya, betul. Contoh di dalam kitab Yosua. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua itu, Yosua 10, data nomor 12, data nomor 13, matahari pernah berhenti selama sehari penuh. Itu gimana ceritanya tuh? Kira-kira apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika kemudian matahari berhenti? Tidak bergerak. Kalau secara ini sains itu bukan matahari yang bergerak ya, matahari itu yang jadi pusat ya. Nah itu dia makanya. Nah itu dia. Ini masalah. Saya juga kadang makanya ini kayak sekarang saya itu sebenarnya bingung. Di Indonesia ini terlalu banyak agama, terlalu banyak, kalau kita berbicara dunia malah terlalu banyak Tuhan ya kan. Dan beberapa itu memang ada ininya. Kadang saya juga heran ke ajaran ini, ajaran Muslim ya kalau dibilang, karena menurut saya itu terlalu menguntungkan laki-laki. Betul atau enggak? Atau ya salah menanggapi itu? Untungnya di mana, Dinda? Terlalu menguntungkan laki-laki itu kayak contohnya yang poligami itu, poligami dibenarkan, gender itu dilarang. Oke. Sekarang satu aja dulu. Sekarang adik ini sudah menikah? Belum, saya belum menikah. Andai sudah menikah, istri Anda sekarang jam segini di mana? Andai saya menikah, mungkin istri saya di rumah saya, serumah dengan saya ya. Di rumah, Anda masih kerja di luar? Kalau enggak, saya sekarang posisinya enggak kerja lagi. Enggak, ini udah masuk jam istirahat. Iya, maksudku Anda yang kerja, bini yang di rumah. Ya, betul. Bisa nggak dibalik? Anda yang di rumah, bini yang keluar cari nafkah. Kalau secara ini, kalau kita mandangnya dari agama atau secara ininya tanpa agama? Terserah. Nah, kalau memang dia lebih mampu. Oh begitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini menciptakan laki perempuan itu yang menjadi pemimpin bisa perempuan, laki-laki yang dipimpin, gitu maksudnya. Ini emang saya mau nanya, emang secara ininya ya, secara fisik atau psikologis ada catatan kalau memang laki-laki itu lebih pintar atau lebih mampu daripada perempuan? Mungkin secara fisik kekuatan mungkin ya, laki-laki itu lebih pintar kalau pekerjaan yang bersoalan dengan fisik. Kalau dari segi pemikiran emang dipastikan kalau laki-laki itu lebih pintar daripada wanita? Enggak juga.
Nah, enggak juga kan? Oke, Dalam hal tanggung jawab, dalam hal pola pikir belum tentu laki-laki itu lebih daripada wanita. Baik, sekarang begini. Yang menciptakan kita laki-laki kan pencipta kita, dan yang menciptakan perempuan itu juga adalah pencipta kita. Berarti kita tidak punya hak mengintervensi kita menjadi laki-laki atau kita menjadi perempuan. Seketika Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang sudah ada saat ini. Sekarang di Islam itu, di dalam Al-Quran, kaidahnya kemudian cukup satu istri, fawahidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup satu istri. Satu-satunya agama yang menganjurkan cukup satu istri itu cuma di Islam. Di agama Anda tidak ada perintah satu istri, itu nggak ada. Nggak ada dalilnya cukup satu istri itu, di Kristen nggak ada. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri nggak akan pernah, kecuali direvisi lagi. Jadi cuma di Islam yang mengajarkan cukup satu istri, meskipun dalam keadaan darurah dia sanggup lahir batin, termasuk melahirkan keadaan adil terhadap istri pertama dan istri kedua, maka dia boleh menikah 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa adil, apa kata Quran? Fawahidah, cukup satu. Nah, carikan saya dalil di Bible cukup satu istri bagi orang Kristen, itu nggak ada satupun. Nggak ada. Cuman orang Kristen selalu menghina, wah poligami. Tapi sekarang begini, Anda kerja, adik ini kerja, adik punya istri misalnya, terus setiap hari Anda ketemu dengan staf perempuan juga. Lama-lama Anda jatuh cinta sama wanita tersebut. Wanita itu juga jatuh cinta kepada Anda. Kira-kira solusinya apa? Itu solusi kalau memang kejadiannya saya juga mencintai ini ya, mencintai wanita tersebut ya. Posisinya saya udah beristri gitu. Sudah. Kalau memang dari sudut pandang saya sendiri, saya nggak membawa agama, ya saya nggak mungkin melanjutkan itu. Karena? Ya karena memang ya dasarnya saya itu harus punya satu, saya laki-laki satu, ya istri saya juga harus satu. Kalau menurut logika berpikir saya. Ya, tapi secara biologis Anda tertarik sama wanita tersebut dan wanita juga tertarik sama Anda. Tapi saya belum di posisi orang yang siap menikah. Kalau saya memang sudah siap menikah, saya nggak harus melakukan itu lagi. Saya udah membuang hal-hal seperti itu. Kalau memang saya udah siap menikah, makanya menurut saya kita itu memang harus siap fokus kepada satu wanita, ke anak-anak kita, mental kita juga harus siap, baru siap menikah. Itu teori. Itu teori. Cewek lain ngapain aku menikah? Mending aku. Itu teori. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan memang untuk mencintai banyak wanita. Itu teori tuh. Makanya dikasih solusi oleh Tuhan. Laki-laki diciptakan untuk cinta dengan wanita. Sekarang kalau saudara sebagai seorang laki-laki, Anda dipilihkan kemudian seorang wanita dalam hidup Anda atau uang, mana yang Anda pilih? Saya lebih memilih uang. Hah? Gangguan. Anda gangguan berarti. Kalau lebih banyak tadi laki-laki dilahirkan untuk lebih mencintai banyak wanita, ya kan? Anda mau ngapain dengan duit itu? Ya, kalau dengan uang beli cewek, emang harus cinta. Nah, berarti dia suka berzina daripada halal. Kalau memang laki-laki dilahirkan untuk mencintai banyak wanita, harusnya wanita iri dong. Kenapa saya nggak jadi laki-laki? Atau bukan begini. Ada ini salah mengertikan maksud saya. Laki-laki itu diberikan kemudian kelebihan suka kepada wanita. Daya tarik wanita itu lebih dominan pada diri seorang laki-laki dibandingkan harta. Teori dari mana? Lah itu fakta, itu real. Sekarang ente cari duit. Udah gajian. Untuk apa? Untuk apa Anda cari duit? Ya, untuk makan kebutuhanku. Bukan untuk wanita. Kebetulan bukan. Gangguan berarti. Ya, saya belum
apa aja maksudnya ya pahami dulu konteksnya, jangan asal klaim-klaim orang begitu. Iya, orang laki-laki dewasa itu orientasinya menikah. Orientasinya menikah laki-laki itu. Anda ingin menyembunyikan kemudian bahwa Anda itu tidak suka kepada wanita, waduh bahaya itu. Ada gangguan. Orang laki-laki itu dari sejak kecil mengenal lawan jenisnya itu sudah ada ketertarikan. Sudah ada ketertarikan dari sejak kecil laki-laki itu kepada wanita. Wanita lebih cenderung cinta kepada materi, harta, perhiasan yang indah-indah. Makanya wanita itu suka yang indah-indah. Suami yang bertutur kata lembut. Ya. Wanita itu tidak perlu kemudian biologis itu nomor sekian. Wanita itu ketika disentuh dengan kelembutan, wanita itu disentuh dengan kasih sayang, dipeluk aja mereka itu sudah merasa nyaman. Itu wanita itu suka keindahan. Nah, sementara kita laki-laki ini ya lebih cinta wanita. Saya kok kasih uang 1 miliar, terus kau suruh kau pilihkan saya kemudian wanita yang cantik jelita, saya lebih pilih wanita. Kenapa? Karena setelah saya memiliki wanita saya bisa dengan lebih kuat lagi mencari nafkah untuk menghidupi dia. Ayo daftar, siapa yang mau? Halo. Normal Ya. berarti Bang Juma. Bentar Abu. Masya Allah. Abui, Araf, sabarlah syukran, barakallah fiik. Oh. Kan wanita juga Makasih. suka banyak pria. Kenapa tidak bisa Oh pria, Andri? enggak. Salah Anda itu, Anda salah. Anda salah. Anda salah, Bung. Anda salah. Wanita yang cenderung suka kepada banyak laki-laki itu pasti ada karena ada trauma dari kecil. Itu pasti tuh. Jangan-jangan ini Anda pengalaman dengan istri Anda ini. Iya. Istrinya suka banyak lelaki. Iya, heran saya ini. Gurunda. Iya, Paman. Assalamualaikum Bang, bagaimana yang di Sulawesi Barat mau mendirikan api Bang? Jadi Bang? Sudah Yang ada kemarin, pengurusnya? Bang. Iya, sudah ada pengurus. Sudah ada, saya mau daftar ini Gurunda, tapi belum saya temukan Gurunda. Oh iya, berarti belum. Ya, Anda cari dulu siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris, siapa yang mau jadi bendahara, siapa jadi anggota gitu. Gitu kawan. Jadi kalau sudah ada orang yang punya potensi untuk sebagai pemimpin di sana, bukan cuma di sosmed ya, memimpin di lapangan. Karena sekarang kita ada program API di setiap wilayah itu harus setiap bulan kajian offline. Makanya kita sudah ada grup untuk DPW, untuk wilayah-wilayah, supaya mereka melakukan kegiatan kajian rutin setiap bulan supaya berkembang. Jadi teman-teman yang mau berkembang di API, silakan Anda membentuk kepengurusan yang provinsi, kota-kota yang belum ada API-nya, silakan bentuk kepengurusan. Setelah itu informasikan ke kami, Sekum nanti akan menembuskan ke kami sebagai pembina dan juga penasihat, pengawas. Nah, setelah kita meninjau Anda layak, pantas menjadi pengurus di sana, kita bentuk kemudian ininya. Kita berikan SK. Ada teman-teman juga dari Sulbar ini, kebetulan di Sulbar ini masih nggak ada Iya, begitu banyak orang di Sulbar Bang. Mungkin nanti belum jodohnya. Cari aja nanti insya Allah akan ketemu. Coba siapa yang ada di Sulbar di bawah, ketik saya di Sulbar. Anda di mana di Sulbar? Di Majene Bang, saya sudah bilang kemarin di Majene Bang. Ya, siapa yang ada di Majene atau di Mamuju? Ya kalau cewek aku mau, kalau cinta aku cinta. Iya enggak? Yes, sabar dulu Bang Apikal bentar. Masih panjang ini masih. Bang Bibel ya, nanti masih kalau penasaran. ada yang di daerah Mamuju, Majene, Topoyo ya. Masih anak-anak rupanya. Iya Bang. Tapi bisa pondok, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masya Allah. Ya, Pasang kayu masuk Sulbar ya, pasang kayu ya. Iya. Oh enggak, masuk. Oh, pasang kayu ya, masih ya termasuk Sulbar lah Dek. Oke. Silakan ya di DM Bang Kata Bibel ya. Oke ya Dek, biar kita lanjut di sini lagi diskusi ya Dek ya. Siap. Semangat terus. Bunda, kalau ganggu ya Bunda ya. Saya cuma menyampaikan itu. Mau daftar juga ini Bunda. Siap. Oke.
Araf, barakallah fiik. Sahabat di YouTube semangat semuanya. Sehat selalu Bunda ya. Ya, makasih adekku. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut sama Abang Niel. Teruskan dulu yang Bang tadi ya. Niel. Kalau- Karena banyak ini aneh-aneh komennya. Kalau karena Bang Juma tadi nanya cewek yang mencintai atau uang bukan ya? Iya kan? Terus saya jawab uang. Saya suka wanita, tapi saya orang yang nggak terlalu perlu cinta gitu. Jadinya kalau Hanya saya jajan. punya uang, saya bisa dapat cewek ini. Aku mau meluruskan itu dulu. Nah, udah lurus satu kan. Terus yang kedua, tadi saya tuh naik baik-baik, nggak ada mencela, nggak ada ini. Kalau dibilang gangguan itu bukannya menyerang ini secara pribadi ya. Kalau masalah debat, kalau debat Gangguan yang gangguan ini maksud saya itu gangguan pemahaman. Karena Adam, saudaraku, Adam ketika diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan di Ganbi Eden, tidak dikasih harta. Yang dikasihkan oleh Tuhan itu adalah pasangan wanita. Kan gitu. Lebih utama kemudian wanita yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam, karena Tuhan tahu laki-laki ini butuh pasangan, kan gitu. Nah, sekarang Iya. secara kodrat manusiawi, kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa karena istrinya kemudian suaminya kemudian menikah lagi, maka suaminya juga harus bersuami lagi. Jadi istri dua suami, suami dua istri. Gak bisa begitu. Sekarang logika sederhananya begini, Bung. Kamu punya istri 3. Tiga-tiganya punya anak. Siapa bapaknya? Ketiga anak ini. Bapaknya Anda kan? Ya, istri 3 bapaknya mau ya. Bapaknya Anda. Cowok, bapaknya pasti aku. Itu logikanya. Kalau kita poligami kan? Ya, berarti anak dari ketiga istrimu ini adalah bapak dari ketiga istrimu itu adalah kamu. Nah, sekarang kalau istri 1, suami 3, siapa bapaknya? Ya bisa kan tes DNA sekarang. Iya, maksudnya siapa bapaknya di antara ketiga? Kan 3 suami, 1 rumah 3 suami. Begitu Iya. anak itu keluar dari rumah, yang kita mau panggil anaknya siapa ini? Ya Allah ya Karim. Belum tahu tes DNA. Ya, saya tahu. Saya tahu. Nah, berarti boleh terjadi begitu, boleh. Ya sah-sah aja kalau cowok bisa, kenapa cewek nggak bisa? Itu harus setara lah. Oh, berarti kita sudah bermasalah kalau di situ. Pemahaman Anda sudah bermasalah berarti dari awal. Karena kebetulan Jadi ini dari agama. Kalau memang dari agama itu jelas-jelas salah. Kalau dari agama abang itu jelas-jelas salah. Aku tahu itu salah. Yesus mengajarkan di dalam kitab saudara, istri boleh berlipat kali ganda. Apa? Di dalam kitab saudara. Maksudku Lukas 18 dengar dulu. Lukas 18 dengar dulu. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berkali lipat ganda. Anda menolak ajaran itu? Anda menyalahkan Yesus? Tidak ada itu. Yesus tidak pernah menghujat poligami. Nabi Musa tidak pernah menghujat poligami. Semua nabi tidak pernah menghujat poligami. Dan ingat, Nabi Muhammad datang bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi istri. Orang-orang dulu tidak ada batasan istri. Kakeknya Yesus, Tuhanmu itu, istrinya berapa mau tahu? 600-an. Salomo kakeknya Yesus itu ribuan istrinya. Jadi Nabi Muhammad kemudian sebagai nabi penutup membatasi istri. Dulu tak ada batasan. Makanya kukatakan sama Dek, di dalam Bibelmu tidak ada bagi orang-orang Kristen, jemaat Kristen itu cukup 1 istri, itu nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad datang membatasi yang tadinya tidak ada batasan, boleh berapapun. Nabi Muhammad datang cukup 4. Kalau bisa adil, kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup 1.
Bang, ini dulu ya. Saya tuh nggak ada menghujat ini. Saya cuma bertanya kenapa itu tadi tidak setara, itu maksudku. Aku nggak ada menghujat ini. Dan terus Iya, aku nggak dan saya terlalu- juga tidak mengatakan Anda menghujat kok, santai aja nya. Baik-baik aja kita. Tidak ada masalah. biar Cuman diluruskan gitu. Aku tadi niatnya memang mau bertanya aja. Bertanya itu Bang Juma, nanti saya luruskan Bang Juma. Dia ini awalnya memang Kristen, orang Batak Bang ya. Ada nama Bang ya. saya itu ini Cuma mencari dia nggak pernah lagi ke gereja Bang. Dan dia sering banyak bertanya sama kami, cuman kami nggak bisa jawab gitu. karena Apalagi masalah ketuhanan lah, masalah apalah, masalah Islam gitu. Jadi silakan dah. Nah, tadi kan dari awal aku udah bilang Bang, kalau aku itu lebih percaya sesuatu yang bisa dibuktikan seperti sains gitu. Makanya tadi aku bertanya itu sesuai apa yang terjadi sekarang. Karena sekarang itu teknologinya itu banyak gitu. Makanya tadi aku bertanya tentang mungkin bulan itulah, terus kesetaraan gender atau segala macam. Itu bukan dari sudut pandang ini Kristen, tapi itu dari sudut pandangku sebagai manusia gitu. Nggak ada anggap aja sekarang itu aku kosong gitu. Jadi apa hal yang kebanyakan orang Kristen itu nggak tahu tapi orang Muslim itu tahu, dan menurut abang itu memang benar gitu. Saya mau tahu gitu. Siapa tahu saya memang terbuka dengan pernyataan itu gitu. ya, jadi pada intinya saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ketika saudara mengharuskan satu laki satu perempuan, maka akan terjadi ketimpangan di mana-mana. Yang pertama, kenapa akan timpang? Yang mencari nafkah adalah laki-laki. Yang sering terjadi kecelakaan, meninggal dalam perang, kemudian meninggal dalam mencari nafkah, itu laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Nah sekarang kalau saudara mengatakan ya harus satu perempuan satu laki-laki aja, lalu wanita-wanita yang kemudian tidak mendapatkan pasangan itu mau ngapain? Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Terus ini tadi ada statement kalau yang lebih sering meninggal di dalam pekerjaan atau perang itu laki-laki ya. Iya, kan Pak, kebanyakan yang ikut perang itu kan laki-laki. Laki ya. Terus tadi misal nih ada laki-laki udah max nih poligaminya 4 kan? Dia mati dalam pekerjaan 4 ini jadi janda lagi dong. Iya nggak apa-apa. Sama dia terlantar. Iya nggak apa-apa, kan bisa menikah lagi keempatnya. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi janda, silakan. Maksudku ya kalau harusnya yang lebih sering mati dalam perang itu ya ibaratnya laki-laki ini kepala keluarga, kalau kepalanya mati ya otomatis badannya terombang-ambing kan, istri-istrinya terombang-ambing. Tapi kan itu fakta di lapangan. Yang ikut perang laki-laki. Kalau kan poligami itu cuma solusi kan, bukan kewajiban. Di Islam itu cuma solusi. Bahkan yang wajib itu satu di Islam. Wajib satu ya? Iya, wajib satu. Kalau Anda kemudian mampu adil, silakan. Kalau mampu adil. Sekarang permasalahannya, mampu tidak Anda menciptakan rasa seperti yang dirasakan oleh istri pertama pada saat Anda malam pertama dengan istri kedua? Kalau memang mampu berarti bisa, layak berpoligami. Artinya ketika Anda malam pertama dengan istri kedua yang lagi bahagia, istri kedua pasti lagi bahagia tuh di malam pertama. Pertanyaannya, apakah istri pertama juga bahagia pada malam itu? Istri pertama bahagia enggak? Ya, kita memang nggak tahu perasaan orang ya, tapi kebanyakan manusia itu mungkin punya rasa cemburu nggak sih Pak? Kalau ya cemburu,
Maka tidak adil. Perintah Al-Quran kalau begitu fawahidah cukup satu. Kan itu. Kalau berarti si cowok ini nggak bisa membuat satu hal yang memang harus adil, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Itu larangan. Makanya dikatakan fawahidah. Maka cukup satu. Nah, kenapa bisa dibolehkan? Ada solusi. Pertama, istri dalam keadaan sakit, istri membolehkan kemudian suami, istrinya yang mengizinkan suaminya untuk mencari istri baru disebabkan karena beliau sakit atau beliau pingin anak tapi tidak ada anaknya, maka sang istri memerintahkan sang suami untuk melakukan poligami terhadap wanita lain. Itu boleh. Tapi kalau karena nafsu, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau istri melihat suami saya ini, wah ganas sekali, beliau masih kuat, beliau ada harta, beliau ada ini, dan tersiksa, kasihan istri suami saya tersiksa karena dia masih mau saya sakit, dia masih mau saya, kemudian anak saya masih kecil bayi, dia masih mau saya lagi haid. Daripada suamiku bersinah, mending aku bahagia kok kalau beliau nikah lagi. Bisa. Itu yang disebut dalam Islam. Daripada suamiku berzina, daripada suamiku masuk neraka karena Al-Quran fawahidah cukup satu. Kalau tidak ada demikian itu cukup satu. Jadi legalitasnya di Islam itu sempurna. Cuman kalau dipahami bahwasanya di Islam harus bisa 4, lantas kemana-mana selipkan ucoknya, itu tidak boleh. Makanya di Indonesia jumlah kami 86%, kalian cuma 6%, lebih banyak kalian poligami daripada kami. Lebih banyak orang Kristen poligami daripada orang Islam. Padahal jumlahnya orang Islam 86%, orang Kristen cuma 6%. Tapi kalau kita keduk capil, lebih banyak kalian yang bercerai setiap tahun daripada kami umat Islam. Itu fakta, itu real. Artinya dengan perintah cukup satu istri itu kalian terbebani. Waduh, cukup satu istri, apa solusinya? Ya di depan istri, halo mama sayang, iya papa udah datang, cium tangan, pelukan, dikasih wah sayang kali istri di rumah. Tapi di belakang istri, wah serigala buas. Makanya di mana penyakit AIDS pertama kali muncul? Di negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya seks bebas karena cuma satu istri, sementara lihat sana cantik, lihat sini cantik, lihat sini cantik. Waduh gimana dong? Dengan AIDS ini bang, ini coba apa? Tadi apa penyebab AIDS pertama kali? Ya seks bebas lah. Salah, itu salah. Yang benar apa? Coba dicari lagi jurnalnya ya. AIDS itu kan virus HIV kan, HIV yang menyebabkan AIDS. HIV ini terjadi saat manusia bersetubuh dengan apa ya, monyet, sejenis monyet, apa simpanse, baru terjadi. Oke lah, kalau begitu adanya berarti lagi-lagi kalau itu segala sesuatunya boleh bagiku. Segala sesuatunya halal bagiku. Apabila engkau melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Di mana dosa berlimpah-limpah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka wajarlah orang Barat kemudian mengalami hal seperti itu karena mereka punya prinsip di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Kalau Islam tidak bisa. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan berzina, mendekati aja haram hukumnya di Islam. Ya memang kalau dilihat wah Islam itu bisa poligami, tunggu dulu. Apa lu kira poligami itu gampang? Tidak gampang poligami itu, apalagi orang yang menjaga kesucian dirinya tidak gampang. Sulit sekali poligami itu. Sulit sekali. Kenapa? Saya harus mengadakan situasi senyaman mungkin keadaan istri saya yang pertama dengan keadaan istri saya yang kedua. Coba, bisa enggak itu? Bisa. Kalau orang itu memenuhi syarat, banyak duit, dia disayang sama suaminya, dan istrinya itu adalah wanita-wanita soleh, wanita soleha. Wanita soleha lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada suaminya. Itu wanita soleha. Nah, sementara hukumnya dibolehkan.
Maka orang yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada seorang jasad, hanya seorang laki-laki, maka boleh ketika dia melihat suaminya ini tersiksa kalau saya cuma satu pelayannya, dan kelihatannya bapak ini masih mau seorang wanita. Ya datanglah wanita soleh itu mengatakan, ayah pingin nikah lagi ya, boleh ya ayah, aku yang belikan. Itu wanita soleha, karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada seonggok daging. Silakan. Oke bang, mungkin kalau itu udah saya udah mengerti ya. Tapi sebenarnya tadi konteksnya ini saya itu bukan Kristen yang ini, yang gimana ya, Kristen itu cuma secara keturunan aja tadi kan saya jelaskan. Kalau dari keluarga, kebetulan itu saya bertanya dari memang manusia yang anggap saja saya itu sebenarnya agnostik gitu. Saya nggak ada di pihak Kristen, saya nggak ada di pihak ini. Makanya tadi saya itu bertanya dari memang manusia aja gitu, bukan memang berniat membandingkan Kristen dengan Islam, bukan. Iya, dan saya sebagai Muslim harus berbicara landasan iman saya. Gini, kebetulan di inilah yang paling ramai itu mungkin Kristen dengan Islam ya, ini juga sering terjadi perdebatan nih. Kalau dari sudut pandang abang ya, apa dan apa memang dari Islam itu yang memang pasti benar gitu, dan apa celah dari Kristen ini? Aku mau tahu itu aja, karena sebelumnya saya sudah bertanya kepada teman-teman saya di sini. Kebetulan teman-teman saya di sini semua Muslim, dan mereka itu tidak bisa memberikan saya jawaban gitu untuk hal itu. Begitu juga kalau Anda ditanya sama mereka kan, Anda juga nggak bisa menjawab, betul? Ya gini bang, posisinya kan ini mencari kan posisinya kan, kalau mereka ini kan memang udah Muslimnya kan, saya ini posisinya bertanya atau mencari. Saya nggak di pihak Kristen atau di pihak Islam ini, saya mencari gitu. Iya. Jadi saya tadi bertanya kan, kebetulan abang kan Muslim kan? Iya. Kebetulan tadi juga abang berkata kalau agama ini sebenarnya apa sih yang memang dari Kristen itu yang memang terbukti salah dan tidak benar? Apa yang di Muslim itu memang ada kebenarannya gitu? Saya mau dengar dulu gitu. Iya, simpel aja. Islam itu setiap ajarannya berlandaskan kepada akal, sedangkan Kristen mematikan akal. Contohnya bang? Contohnya, pencipta langit dan bumi berhenti menjadi pencipta, melainkan menjadi manusia. Itu yang nggak masuk akalnya di mana? Pencipta langit dan bumi berhenti menjadi ciptaan, berhenti menjadi pencipta dan menjadi ciptaan. Oh, mungkin maksudnya Yesus ya, yang jadi manusia. Ya? Sama seperti ketika Anda naik pesawat, pilot tiba-tiba berubah menjadi kucing. Apa yang terjadi dengan pesawat Anda? Oh, berarti maksudnya di sini Tuhan itu terbatas gitu ya? Iya, jadi terbatas Tuhannya. Kalau dari situ berarti Tuhan itu terbatas gitu ya, terbatas kemampuannya gitu. Seharusnya berarti. Iya, memang. Seharusnya berarti pencipta menjadi ciptaan gitu ya. Iya, tidak seharusnya pilot yang manusia itu menjadi kucing, karena pesawat akan hancur. Begitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini ada Tuhan yang menjaganya. Tapi itu menurutku kalau kita memandang dari segi manusianya ya, karena ini kan kita berbicara tentang Tuhan ya, bukan tentang manusia. Karena katanya Tuhan ya, apa yang dia mau, apa yang bisa dia lakukan. Yang nggak masuk akalnya dari itu ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan semua juga nggak masuk akal. Kalau dari ini ya, coba yang nggak masuk akal yang lebih ini lagi bang, spesifik gitu. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadi bayi, itu aja sudah selesai. Nggak masuk akal gitu ya? Ya iyalah, alam semesta ini menurut saudara ada nggak yang menjaganya? Berarti di konteksnya itu kan Tuhan terbatas kan, itu maksudnya kan, Tuhan terbatas. Kalau dia jadi bayi berarti dia nggak bisa lagi menjaga dunia, itu kan maksudnya kan? Oh iya pasti.
Nah, berarti itu konteksnya Tuhan terbatas kan? Iya, terbatas. Nah, terus oke, anggaplah kita kunci dulu itu Tuhan kalau di Kristen nggak masuk akalnya itu Tuhan terbatas karena dia menjadi bayi. Terus yang memang kebenaran dari Islam ini apa? Kalau pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi makhluk. Tuhan di dalam Islam itu selama-lamanya Tuhan, dan dia Tuhan kekal selama-lamanya. Caranya kemudian menyatakan dirinya ke manusia adalah dengan memberikan tanda-tanda di sekeliling manusia. Terjadinya siang dan malam, turunnya hujan. Itu kira-kira yang menyebabkan itu semua terjadi siapa? Tentu Tuhan. Nah, apakah Tuhan ini harus kita lihat supaya dia ada? Enggak. Sama seperti akal. Akal ini tidak terlihat, tapi ada kan? Ada. Kita bisa merasakan hadirnya akal. Begitu juga udara, angin. Kita nggak bisa melihat angin, tapi kita merasakan kehadirannya. Bisa dibuktikan kalau dia memang ada. Angin Kenapa? itu bisa dibuktikan kalau dia ada. Udara sama. itu bisa. Nah, Begitu kalau juga Tuhan. Pembuktiannya di mana? Alam Kalau semesta Tuhan- ini, alam semesta ini siapa yang bikin? Indonesia, Belanda, Ya, Amerika. anggaplah memang ada penciptanya, tapi apakah itu memang Tuhanmu? Lah, siapa lagi? Karena itu karena memang abang mempercayai agama itu. Kalau saya ketanya Oh, orang, enggak. Makanya Tuhan saya bukan makhluk. Coba sekarang begini, orang yang bertuhankan Yesus bertemu dengan saya, dia panggil Yesus, Yesus. Yesus mendengar enggak? Enggak. Yang mendengar panggilan orang tadi siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan pencipta alam semesta. Nah, makanya kami di Islam menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kami ke masjid, di masjid tidak ada foto Tuhan, di masjid tidak ada patung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Artinya bahwa dalam Islam Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui apa yang terjadi pada diri makhluknya. Jadi kami tidak perlu kemudian melihat Tuhan, mana Tuhan kami ya? Enggak. Karena kata Al-Quran, karena kata Quran bahwasanya Tuhan memberikan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia ke urat lehernya. Anda dekat nggak dengan urat leher Anda? Dekat. Nah, Tuhan lebih dekat jaraknya ke Tuhan lebih dekat jaraknya ke Anda daripada urat leher Anda tuh. berarti kesimpulannya Trinitas ini nggak masuk akal gitu ya kalau dari Kristen ya? Iya, memang nggak masuk akal. Kenapa harus 3? Kenapa nggak 100? Lebih bagus 100 dalam 1. Ada yang menjaga sawah, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga daratan, lautan, udara. Nah, itu bagus. 100 dalam 1. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau di Islam enggak. Kebetulan saya sudah pernah bertanya ke ini juga ya, pendeta ya Bang ya. Katanya ini, kalau kita memang meragukan atau memang bilang kalau Tuhan jadi bayi itu nggak masuk akal, emang apa yang boleh dimasuk akali dari Tuhan? Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan gitu. Karena memang kalau dari jawabannya itu apa yang Tuhan nggak bisa lakukan gitu. Itu jawabannya beliau kemarin. Justru kalau dia bertanya apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Oke, Tuhan lu jadi bayi. Tuhanmu bisa pada saat bayi dia main bola, bisa? Ya, bisa. Nggak tahu. Memang di situ ada yang nyuruh main bola dulu gitu. Nggak ada kan? Dia bisa cebok sendiri si bayi ini? Ya, nggak tahu juga. Katanya Tuhan bisa segala-galanya, nggak bisa, tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau dari tapi gini, saya lebih menerima yang dia bilang gitu karena mungkin penjelasannya lembut gitu ya, nggak ini kayak gimana ya, kita kan sedang berdebat kayak Bang Suma gitu. Kalau Tuhan itu turun ke dunia kan katanya dalam rupa Tuhan,
siapa manusia yang sanggup melihat? Nah, itu mungkin masuk akal. Makanya Tuhan turun dalam rupa bukan Tuhan. Gitu. Ya, ketika ada yang turun ke bumi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan sih? Yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Ya, itu bentuk manusia. Manusia. Terus kenapa dianggap Tuhan? Karena mujizatnya. Lah, kok mujizat? Kan Tuhan sekarang begini. Mana yang rasional? Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk yang tak berdaya, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Manusia lahir tanpa ayah ya. Sanggup gak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Sanggup, harusnya sanggup. Sanggup. Nah, terus kenapa harus dia yang turun jadi manusia kalau ternyata dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia maha suci? Ya betul. Terus kenapa kalau dikatakan maha suci, kenapa jadi ternoda? Itu sama kayak pertanyaan ini, Bang. Itu memang dibuat ceritanya begitu, kayak itulah kasih karunia mungkin kalau dari Kristennya ya. Itu sama kayak pertanyaan, kalau Tuhan memang mau kita semua masuk surga, kenapa dia nggak doktrin kita pakai otak yang memang harus menyembah dia? Itu sama aja pertanyaannya. Oh, tidak Bukan bisa. Penunjuknya. Sama itu, salah, nggak sama itu. Kenapa nggak sama? Kalau Bang sekarang begini, Anda dikasih akal. Iya. Anda tidak dipaksa menjadi Kristen, Anda tidak dipaksa menjadi Islam, Anda tidak dipaksa menjadi agnostik. Yang Anda lakukan sekarang ini itu sudah benar. Apa itu? Mencari kebenaran. Nah, itu fungsinya. Itu fungsinya. Kalau kemudian Anda tidak diberi akal, tidak ada kemudian Anda diberi kehendak bebas, lantas kemudian Tuhan memutuskan Anda neraka, itu Allah tidak adil. Anda dikasih akal kan untuk menemukan Tuhan. Iya, dikasih akal untuk menemukan Tuhan. Itu tadi gininya, garis bawah ya. Iya. Terus kalau memang Tuhan itu perlu akal atau memang masuk akal, menurutku itu bukan Tuhan. Karena dia masuk akal, menurutku Tuhan itu malah melakukan segalanya itu di luar akal untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan. Kalau memang masuk ya. Contohnya apa yang masuk akal ya? Kalau dulu orang bilang pesawat itu nggak masuk akal, cuman kalau secara hukumnya, sainsnya itu masuk akal. Berarti kalau dia masuk akal, ya berarti masih di batas akal manusia kan? Karena masuk akal, ya enggak? Oke. Jadi sebenarnya gini, pencipta langit dan bumi itu sebenarnya menciptakan manusia dengan pengetahuan manusia, berlandaskan karena pengetahuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu kemudian bisa mengenal Tuhannya. Ya. Untuk itulah akal kita dikasih untuk mengenal Tuhan. Anda mengatakan, loh, kalau begitu Tuhan terbatas karena akal. Tidak, Tuhan memberikan akal supaya kita mengetahui Tuhan itu yang mana. Bukan kita dikasih akal supaya kita, oh ini masuk akal ini, ini bukan Tuhan. Ini masuk akal ini. Ya, akhirnya nanti yang tidak masuk akal adalah sapi yang kita lihat, lantas kita mengatakan, ini adalah ayam, ini masuk akal, ini Tuhan pasti. Sama seperti ketika, coba ya, Anda berdiri di lapangan, kemudian Anda melihat Yesus dari jarak 300 meter. Apa yang Anda lihat sekarang? Manusia atau Tuhan? Ya, mungkin yang saya lihat kan manusia, karena itu jauh kan, nggak jelas. Kenapa jadi mungkin? Berarti Anda sudah mulai meragukan kebenaran akal Anda dengan mata Anda nih. Anda melihat ini manusia. 300 meter tadi ya ceritanya, kan? Iya. 300 meter kan? Ya. Kalau 300 meter menurutku itu nggak terlalu jelas. Ya udah, mundur, mendekat menjadi 100 meter. 100 meter. Yang Anda lihat Tuhan atau manusia? Itu kalau ini ya, itu kalau dia sekarang turunnya gitu, sekarang ini. Iya. Bukan
Bukan di zaman dulu yang diceritakan di Alkitab. Iya. Harusnya saya melihatnya itu sebagai Tuhan dong. Nah, berarti akal Anda nggak pakai akal masalahnya. Bagaimana mungkin Anda melihat Yesus? Abang udah bilang Yesus kan abang bilang. Kalau saya melihat Yesus di sana, otomatis kalau dulu dia itu udah naik ke surga, itu karena dia dulu bentuk manusia. Kalau dia sekarang turun lagi, ya dia bukan bentuk manusia lagi, ya pasti kelihatan jelas. Tadi katanya sains ya, Anda berbicara mengenai sains seperti ilmu pengetahuan. Yang Anda lihat dalam jarak dekat 100 meter ini Yesus anak orang, anak Maria, Anda katakan Tuhan. Gimana nih? Rusak Anda, matanya gangguan. Makanya tadi saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu tadi. Itu dulu ceritanya Tuhan Yesus yang dulu dicerita Alkitab atau Yesus yang sekarang? Itu ya saya tanya. Yesus yang sekarang. Yesus yang sekarang. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau dia yang sekarang? Yesus yang sekarang kata tentunya kan. Jadi Tuhan. Kalau dari orang Kristen itu Yesus sekarang itu ya bentuknya bukan manusia lagi. Otomatis kalau turun lagi otomatis langsung tahu dong kalau dia itu Yesus. Iya. Nah, dia yang mereka lihat ini manusia atau Tuhan? Yang mereka yang aku lihat atau yang mereka lihat itu dalam kitab? Yang Anda bawa Kristen tadi. Sekarang Anda yang saya tanya. Ketika Anda besok hari Sabtu ketemu di lapangan jarak 100 meter atau 10 meter dengan Yesus. Yesus yang turun dari langit. Pertanyaan saya, Anda melihat manusia atau tidak melihat Tuhan? Memang kalau itu ciri-cirinya memang kayak manusia gitu pas turunnya. Yesus yang turun Yesus. Ya saya melihatnya sebagai Yesus Tuhan. Karena yang turun kan Yesus, ya Tuhan. Kalau saya sebagai Kristen, sebagai Kristen ya. Berarti Anda Kristen kan tadi kan. Iya, oke. Berarti Kristen itu adalah orang yang mematikan akal. Langsung itu terlalu terlalu lari dari ininya kesimpulan. Kalau orang-orang Maria itu melahirkan apa dulu? Maria melahirkan apa dulu? Secara sains? Secara sains Maria itu melahirkan manusia. Oke. Kalau dibahas lagi ke belakang kalau secara sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel spermanya laki-laki, ya kan? Tadi Anda membatasi Tuhan berarti. Nih, kan abang tadi minta dari sains lagi, gimana dong minta ini satu-satu dulu bang. Abang mau minta saya dari sudut pandang Kristen atau dari sains? Saya jelaskan dari sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel sperma pria. Kalau dari segi Kristen beda lagi jawabannya. Tidak mungkin ya. Oke. Kalau begitu saya tanya, Adam nama bapaknya siapa? Ya enggak ada. Kalau dari ceritanya Adam itu manusia kan? Gugur nggak itu? Secara sains gugur nggak? Kalau secara sains itu gugur karena kalau dari itu tanah liat namanya. Kalau dari ceritanya itu gugur kalau secara sains. Oke, secara sains. Nah, secara sains gugur. Gugur. Oke. Bahkan kalau abang bilang Yesus itu kalau secara sains saya katakan itu gugur karena manusia itu nggak mungkin bisa lahir dari perempuan tanpa sel sperma pria. Kalau secara sains ya, saya katakan itu tidak bisa. Tidak bisa munafik ya. Saya tidak munafik, itu juga gugur. Nah, kalau dari sains. Secara sains, seorang wanita hamil tanpa suami itu gugur. Itu nggak mungkin. Kalau secara sains. Tapi itu terjadi. Tanpa sel sperma pria. Kalau tanpa suami belum. Nah, tanpa sel sperma pria lebih tepat. Iya. Tapi itu terjadi. Kalau dari cerita Alkitab itu terjadi. Itu terjadi. Sebagaimana Adam terjadi. Hawa tanpa ibu terjadi. Dia Adam. Ya, dari ininya kan. Kalau berarti ada kekuatan di atas sains. Berarti ada kekuatan di atas sains. Ada kekuatan di atas sains kalau kita mempercayai agama ini mungkin ya. Enggak, tunggu dulu. Sains tidak bisa menelaah keberadaan kondisi ini.
Tetapi kondisi ini fakta real terjadi. Maka dengan kata lain, kebenaran absolut tidak bisa hanya dengan mengandalkan sains, karena ternyata sains pada keadaan-keadaan tertentu gagal. Agama juga gitu bang, dalam keadaan-keadaan tertentu gagal juga agama. Ya tunggu dulu, ini dulu, jangan kemana-mana dulu, yang ini dulu. Artinya ketika Anda mengharapkan sains sebagai simbol kebenaran mutlak, ada keadaan di mana sains tak berdaya. Jadi yang membuat kemudian Maria hamil tanpa suami itu apa? Itu gini, ada buktinya nggak itu? Hah? Ada buktinya. Nah, siapa bapaknya? Maksudku, secara silsilah. Kalau dari itu ada buktinya nggak? Kalau maksudku yang diceritakan Adam Maria ini ada buktinya nggak kalau mereka benar kejadian kayak gitu? Ya terjadi dong, jelas dong, karena dia manusia pertama. Apa faktanya? Faktanya gimana? Faktanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terlepas Tuhan pasti punya awal. Iya. Nah, sekarang apa awalnya Tuhan? Kalau gitu. Tunggu. Ini di alam semesta ini. Apa? Terus segala di alam semesta awalnya, termasuk Tuhan tadi. Katanya. Siapa bilang Tuhan? Tuhan itu tak berawal. Tuhan itu tak berawal di semesta ini, maksud saya. Segala sesuatu di alam semesta ini. Oke, anggap itu tidak ada. Oke, lanjut. Tuhan saya tidak seperti Tuhan Ade ini. Tuhanmu itu melata di bumi. Kalau Tuhan saya tidak. Kan tadi saya mengatakan segala sesuatu di alam semesta ini memiliki awal. Anda jangan Tuhan tadi katamu. Atau perlukah kita lihat ininya? Aduh, di live aja bohong, Mbak, apalagi ininya ceramahnya. Ada saya mengatakan Tuhan tadi. Anda yang menyodorkan Tuhan, Anda yang mengatakan termasuk Tuhan, Anda yang menyodorkan termasuk Tuhan. Tadi. Sebenarnya itu kalau segala sesuatu di atas muka bumi ini, ku bilang segala sesuatu di atas muka bumi ini. Tinggal bilang gitu aja bang, gampang. Saya salah ngomong, saya dengar kok tadi kalau itu abang bilang. Tinggal bilang saya mungkin saya salah ngomong. Segala sesuatu di atas muka bumi ini memiliki awal. Saya tidak mengatakan Tuhan. Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Ada bilang tadi. Teman-teman di bawah, ada nggak saya mengatakan termasuk Tuhan? Dukung kamu lah, kamu ininya. Oh iya, udah. Kalau gitu kita tidak usah berpanjang lagi, Adinda. Nah, aku nggak apa-apa, itu abaikan aja. Mungkin itu salah ngomong. Nggak usah lagi adekku. Nanti besok atau lusa kita belajar, ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bodoh tapi sombong, itu sama seperti kera. Kera itu tidak pernah sadar kalau dirinya bodoh. Maka mereka percaya diri, kera itu tetap aja kemudian percaya diri terhadap keberadaannya. Tadi seingatku saya tidak pernah mengatakan bahwa di atas muka bumi ini termasuk Tuhan memiliki awal. Aduh, ya Allah ya Karim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti memiliki awal. Lantas dia katakan termasuk Tuhan. Ya itu pernyataan dia. Karena Tuhannya memang berada di atas muka bumi ini. Oke, silakan teman-teman, kita kembali kepada tema. Kembali ke tema kita yang tadi, yang telah suasananya telah saya katakan dirusak sih suasananya, karena tema kita enggak ini tidak berkembang dengan. Ya, malam bang. Dari mana? Sekte mana? Saya sekte Tolotang. Tolotang. Di mana? Pangkep. Baru. Sidrap. Karena pilih itu Aril, daerah itu. Apa itu? Itu tadi Aril, kurang itu pura-pura bodoh-bodoh. Lagi proses mencari dia lagi proses mencari. Hatinya peralihan dari pemakan babi mau menjadi Muslim. Memang
agak berat. Jadi kita tidak bisa akan menyelesaikan dalam satu hari. Mudah-mudahan besok masuk lagi dia, besok masuk lagi, besok masuk lagi. Sama seperti Al-KTP, kita cicil pelan-pelan supaya hatinya tidak mengeras. Ya. Tuh, ada kemarin kan ada baju. Saya mau bajunya bos. Gimana cara yang beroleh bajunya? Apa itu ya? Ada baju kemarin tuh saya lihat beredar. Bajunya Bansuma. Aku loget. Oh, di Akang Satria. Kian Santang. Oh, Kian Santang ya. Iya. Terima kasih bos, saya sudah di. Iya. Siap. Langsung dengan bos tuh andalanku. Oke, makasih saudaraku Bang Herman. Ayo saudara non muslim silakan. Mendengar di bawah. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Muslim. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Saya sering banget dipertanyakan tentang siapa nama Allah kita, Bang. Saya sudah menjawab Allah kita itu adalah Allah dan Tuhan adalah gelarnya. Apa itu benar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi abang ada perdebatan dengan seorang laki-laki tadi ya mengenai poligami lah istilahnya. Iya. Ya, saya ingin tanyakan beberapa masalah tentang poligami ya bang ya, terutama di era Indonesia inilah gitu ya. Dari sekte mana bang? Islam bertanya poligami, jangan ke Islam bang. Kurang kerja Anda bang ini. Buka komal. Atau ke ustadz-ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, ada yang bertanya sama aku, Bang. Pengen bertanya aja sama Abang. Apakah ada kan yang bertanya baik sesama Muslim maupun non Muslim? Bertanya apakah Tuhan itu punya agama atau tidak, itu yang mereka bertanya. Alhamdulillah aku Muslim bang. Apakah Tuhan itu punya agama? Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya termasuk agama, aturan. Jadi Tuhan itu punya aturan, ya. Tapi Tuhan tidak diatur oleh makhluk. Kalau ada sesuatu atau ada makhluk yang diatur oleh Tuhan tapi dituhankan, itu namanya dompala. Apakah Tuhan punya beras? Apakah Tuhan punya tanah? Apakah Tuhan punya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan di langit dan di antara keduanya itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Itu pertanyaan aneh. Halo, selamat malam. Cek. Malam. C. Halo saudara Eko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Naik oten, temenin saya tidur. Mantap ya.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih telah menaikkan. Ini ada unek-unek Bang. Kami ini, ya saya pribadi ini selalu aktif melihat live-nya Bang Juma ketika debat sama Oten. Sorry Bang, sorry. Apa unek-uneknya mungkin DM aja, DM. Oke, selamat malam Bang Susanto. Selamat malam Bang. Malam juga. Ya, saya mau tanya Bang. Dari agama apa saudara? Gini Bang, apa ya? Agamanya dari agama apa? Bang. Sebut aja agamanya Bang. Saya dari Islam, saya dari Kristen, gitu. Gak apa-apa. Kita tidak akan tanya yang ini. Kita masuk ke tema aja. Tidak perlu pertanyaan yang berat-berat. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Salam kenal aja nih dari Banten Bang Juma. Ya. Oke, saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Selamat malam, Saudara Jack. Halo. Halo. Bang Jack. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya dari Muslim tapi pengen tanya sama Abang, Bang. Apa itu? Kan Nabi atau umat manusia yang paling ganteng itu kan Nabi Yusuf. Terus kalau di pelajaran sejarah itu kan kayak kita itu kan revolusi itu kenapa namanya? Kok revolusi sih? Dari kera atau itu kan Bang. Itu gimana maksudnya Bang? Mohon pencerahannya Bang. Kalau di Islam, di agama Islam itu manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takim, dalam bentuk sempurna. Teori Darwin itu bungkus. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam, Bang. Halo. Oh. Iya, halo. Ya. Dari agama mana, Bang? Agama mana Bang ini? Ya siap tuh. Ini teman-teman Muslim kenapa pada berlomba naik ya? Halo, selamat malam. Iya. Iya. Jangan bercanda dong. Halo saudara Has, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku mau ngomong sama abang, Pak, turunkan kan? Iya, gimana bang? Dulu datang abang ke Alka kita Tanjung Marawa. Bagaimana kira-kira abang kapan lagi ke sana? Ini kita mau hauli nih, tanggal 23. Iya betul. Saya ada janji, sama guru kita. Tanggal 25 bulan ini ya? Tanggal 23 bulan ini. Masya Allah. Saya ada PR sebenarnya dari tim kita di sana. Saya harus buat video untuk ucapan selamat ke ayahanda. Beliau sehat? Iya. Ayah kita sehat? Alhamdulillah. Iya sehat. Iya. Syukur alhamdulillah. Salam hormat dari saya bilang ya, Bang ya.
Tapi kalau bisa abang ikut nanti haul ini hari hanya pun jadilah pino-pino mah. Ya, insyaallah. Ada sana pemilih abang di Medan kan ada waktu itu waktu pesta itu kan ada abang kesana. Masya Allah, iya betul bang. Tapi satunya kegiatannya abang bisa mengikut menerima seperti yang Tuan Guru itu, yang dibilang Tuan Guru itu menerima. Insya Allah. Itu waktu itu sudah kita rencanakan semuanya. Tapi ada satu hal yang membuat saya malam itu tiba-tiba aja nggak jadi berangkat ke Ayahanda. Tapi nanti saya ke Medan, insya Allah. Saya sudah bertekad. Iya. Kasih abang ya. Jadi ya, begitu aja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Iya, semuanya benar bang. Masya Allah. Kasih. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, Bang Handi bisa naik Bang Handi? Bang Handi, Bunda Rahma bisa naik? Halo, selamat malam. Malam. Iya, ini Bang Juma ya? Bukan. Dari mana Bang? Wah, dari Sukabumi Bang Juma. Bang saya ternyata. Ya, gimana Bang? Tanah yang kemarin rencana mau dijual itu sudah laku? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oh, sehat. Yang sama muslimah harus bersahabat kan ya? Iya, betul sahabat. Iya. Dari jauh Bang Suma, dari Sukabumi Jampang Surade. Oh iya. Ayah naon eta di Badurade Kang, ayah naon. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Bunda Rahma. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita kenal betul ini Bang Bengkel. Dek, Tina. Kamu minjem benar. Ditinggalkan air. Ini Ramos Makasih sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan gift-nya kepada teman tamu kita yang ada di sini. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramos. Sehat Bang semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Ramos gimana? Sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkati. Ramos tapi Muslim ya? Ramos. Iya. Muslim Pak. Muslim. Ya, tadi Okem kalau mau naik ya. Iya, betul. Tadinya abang ini penjual nasi rawon. Bukan. Backnya Real Madrid itu, back kanan. Oh iya. Sate Bang, Madura Bang. Iya, sate Madura, sate. Satenya Bang. Iya. Sergio Ramos itu Bang Hadi. Ramos. Ya gitu saja Bang ya Bang. Iya Bang. Kasih Bang ya. Hati-hati di jalan. Iya, siap Bang. Siap. Semuanya ya. Terutama buat abangnya. Iya, makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Hadi mana Ki? Iya. Ada ya. Panjang. Apanya yang panjang Bang? Panjang. Umurnya Kak. Alhamdulillah. Dari sekte mana? Kalau dipanjang. Dari Sumatera Bang Zuma. Sekte baru berarti ya. Sumatera mana ini? Jambi. Oh iya, siap. Sumatera Utara berarti ya. Iya. Mantap.
Mungkin mau ki makan, mau ki istirahat. Iya Ada ji. betul. Mengkoni Nah, biasa tuh kalau nak panggil menek Bang Handi mau makan. Saya bikin kopi dulu ya, teman-teman ya. Di sini aja, tetap di sini. Jambi hadir kata. Iya, Jambi hadir. Di sini aja dulu kopi. Iya. Campur-campur apa? Jangan masak kok, enak. Iya, teman-teman yang kuat berargumentasi dan kajian-kajian Bible itu dinaikkan karena tema ini sangat luar biasa. Siapakah Theos yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini? Kita akan bongkar-bongkaran, ya gitu ya. Syukron Bang Indra, Bang Haji. Terima kasih Bang Handi. Haji Indra. Iya. Anu Baki. Udah jam berapa? Baik kan nanti Bunda Ramaya. Iya. Jadi topik sebenarnya ini topik sangat-sangat basic, tapi mencerahkan agar bisa orang menyadari bahwa sebenarnya Tuhannya itu siapa. Kalau Theos itu sebenarnya kan disingkat nih. Artinya apa? Itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi God. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa dewa, bisa Tuhan. Bukan Allah gitu, beda. Tapi Elai ini menerjemahkannya menjadi Allah gitu. Ini yang keliru berjamaah. Hampir 90% Kristen yang kita jumpai itu keliru berjamaah dalam mempergunakan kata Allah ini gitu di dalam terjemahan Bible mereka. Sudah beberapa tahun yang lalu kita edukasi begitu teman-teman. Alhamdulillah banyak yang berubah, banyak yang sadar, tapi masih banyak juga sih yang keseleo lidah. Contoh misalnya Bu Darni udah berjanji tidak mempergunakan itu, tapi kalau ketemu kadang pakai. Mungkin dia lupa apa kebiasaan gitu loh. Kenapa ini harus diluruskan? Karena Allah itu nama Tuhan yang disembah umat Islam, gitu ya. Tapi di terjemahan Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Makanya pendeta-pendeta ini kalau lagi mengedukasi jemaatnya, ya, dia mengatakan begini: Allah kita itu tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kan enak dengarinya gitu loh. Sebagai umat Islam kayak Tuhan kita dipermainkan gitu. Ada yang sengaja, ada yang terdoktrin, ada yang pura-pura nggak tahu padahal tahu, dan ada memang mereka nggak tahu sama sekali. Nah inilah sasaran kita yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu ya susah memang dibilangin. Yang tidak tahu ini harus kita cerdaskan. Kira-kira gitu Bunda Rama. Ada tamu silakan disambit. Disambit apa disambut sih? Kita disambut. Kita sapa dulu. Oh sambut ya. Wong Surama. Assalamualaikum Bang. Bang Wong Surama. Assalamualaikum. Oh saudara kita udah tidur rupanya. Oh belum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya cuman mendengar itu aja. Oke Bang, izin saya turunkan Bang ya. Di bawah kalau mendengar Bang ya. Kalau naik itu berarti siap diskusi. Inu Lionheart. Weh, Inu Kristen Muslim. Cek. Kedengeran? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kedengaran Bang, Lionheart kedengaran. Kristen. Assalamualaikum. Sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya gimana Pak ingin Tamrin? sampaikan. Halo, saya Murtadin.
Ntar dulu Pak, ini katanya Pak Tamrin Sebentar, penting nih. Sebentar Bang Layan ya, kita sebentar Bang. Tamrin, silakan masuk duduk, nanti kubuatkan teh dengan pisang goreng ya. Bertamu itu kalau salam jangan teriak-teriak Bang. Oh gitu. Ya. Ya, Abang Ini, bersampaikan Bang. ada yang mau saya sampaikan. Saya di sini mau nonton Lebang Zuma. Bang. Diskusi sama Biarin dulu. Diskusi lintas agama bukan sesama muslim. Nggak seru jadinya. Ya. Ya, ini udah kita dapat Bang. Silakan ya, kita turunkan nyimak di bawah Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Layan. Aku. Inu. Ya. Ya. Kau ngaku murtadin tadi. Kenapa? Silakan Bang Handi lanjut. Menurutku hukuman abadi itu tidak masuk akal. Anda agamanya apa Bang? Saya murtadin. Murtadin itu bukan agama. Oh, sekarang lagi belajar katekumen. Agama Anda sekarang apa? Lagi belajar katekumen. Agama itu bukan belajar. Agama di Kan lagi KTP proses. apa? Saya mau pindah ke Kristen, saya lagi belajar. Ke Kristen kan bukan cuma sekedar sadar langsung pindah, tidak. Dia harus belajar. Saya nggak nanya itu. Sekarang Anda ini agamanya sekarang apa? Islam, masih Islam. Ya udah, terus mau ngapain? Biasanya mau bertanya, karena ada yang banyak tak masuk akal di agama. Itu sesuai topik aja. Sesuai topik tuh. Oh, dia mau masuk Kristen, dia belajar. Oh, jadi kamu Iya, mau nggak apa-apa. Sesuai topik itu. Sesuai Jadi topik. kamu kita lihat dulu Bang Handi sedikit. Jadi kau mau menuhankan manusia, Bang? Tuhan di Kristen itu kan setahu saya cuma gelar. Artinya sang penguasa. Lanjut Bang. Iya, kenapa? Kamu kenapa, Adek? Ini masih aku ya? Iya. Orang murtad itu dari manusia menjadi binatang. Oh gitu, kalau menurut mu'alaf, Islam. kalau enggak, itu fakta. Fakta kata siapa? Kata Bible. Kan murtad keluar dari Islam. Murtad itu kan, Islam itu kan manusia. Masuk ke murtad dia ke Kristen menjadi binatang dia. Oh, jadi orang Kristen binatang. Ya, menurut mereka. Kata siapa? Mereka mengaku sebagai domba. Domba itu apa? Malaikat. Nah, itu kan ini Bang, kiasan. Ya saya juga tidak mungkin. Saya juga tidak mungkin. Saya juga berbicara hiasan. Kenapa kamu panas? Saya kan berbicara hiasan juga. Saya juga bicara hiasan. Bang. Iya sama saja bicara kiasan. Ya, kamu pikir ketika kamu murtad itu tiba-tiba menjadi domba? Cantik kali. Ya udah, itu masalahnya di mana? Lah, yang mempermasalahkan siapa? Saya cuma bilang ya udah. Kalau orang murtad itu yang tadinya manusia menjadi binatang karena mereka disebut domba. Kan mereka disebut domba. Iya, kiasan. Ya iya, binatang dalam bentuk hiasan. Ya udah, masalahnya apa? Iya, nggak ada masalah. Ya udah. Berarti benar yang saya katakan kan gitu. Iya, kiasan iya betul. Saya membenarkan betul sekali. Kami itu domba secara kiasan. Ya, tapi betul? Yesus mengkiaskan orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya sebagai asu. Hah? Iya, asu itu binatang juga ya? Oh sama aja berarti. Dok, maksudnya. Iya. Sama Kiasan aja lagi. ya. Binatang juga ya. Kiasan lagi. Oh iya, Yesus mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi nyamar-nyamar sebagai pengikutnya itu disebut sebagai guguk asu. Memang ada dalilnya? Ada, Matius 15 nomor 20. Boleh dibacakan? Boleh. Ketika kemudian ada seorang wanita Kanaan ingin meminta tolong kepada Yesus, Yesusnya mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, wanita non-Yahudi itu pun berkata, betul Yesus, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, gitu. Terus ya udah kan kiasan, masalahnya di mana? Lah, saya walaupun kiasan, kalau saya disebut anjing saya nggak mau. Oh gitu ya? Iya dong, manusia kok disebut anjing, piye toh mas. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Yesus menganggap orang di luar Yahudi tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu sebagai anjing.
Tak tahu sih aku, katanya kiasan tak masalah di situ. Iya, Masalahnya di mana? dikiaskan. Yesus mengkiaskan mereka yang nyamar-nyamar pengikutnya sebagai anjing. Ya, kau yang apa marah kau? Kami tidak marah. Lah, yang mengatakan kau marah siapa anjing? Ya udah. Lanjut aja. Katanya Anda yang marah. yang dikiaskan kami, Anda yang sewa. Kelihatan ada gemetaran ngomong. Saya baru pertama kali naik. Kenapa gemetaran? Kenapa? Saya baru pertama kali naik aja sih. Belum pernah debat. Makanya jangan tegang, jangan santai aja. Santai, relax, atur napas, kan gitu. Boleh nggak saya panggil kamu anjing? Nggak, yang mau lah. Lah, kan hiasan aja. Boleh ya? Ya nggak boleh, kalau panggilan dengan hiasan dua hal yang berbeda, Bang. Lah, Yesus memanggil kalian anjing? Bisa, Itu kan saya nggak hiasan, boleh. Bang. Itu nggak boleh. Iya, saya memanggilmu dengan panggilan hiasan aja. Wahai saudaraku yang kupanggil anjing tapi hiasan, boleh gitu kan? Oh, tak salah. Berarti saya mau moralis. Saya kan bertanya. Saya bertanya. Saya jawab tidak. Oh, tidak. Ya udah kalau gitu. Kenapa kamu nggak mau menerima kau dihiaskan dengan anjing? Ya nggak mau. Nah, terus kenapa Yesus melakukan itu? Ya terserah dia. Berarti Yesus bagus nggak akhlaknya tuh? Bagus lah. Oh, bagus. Jadi kalau saya ingin mencontoh Yesus menjadi bagus, boleh dong saya panggil kamu anjing? Ya terserah Anda. Ya udah, makanya jangan mengatakan Islam, jangan. Ya, dengan begini saya tahu moral Anda seperti apa. Loh, berarti moralnya Yesus gimana dong? Anda menyerang Yesus ini. Aduh, Pieto Mas. Anda menyerang moralnya Yesus, Pieto. Aduh. Dia itu kafir dari lahir, bohong dia. Nyamar murtad, biasa. Tadi saya mau ngapain ya Bang Andi? Mau makan tadi. Lupa saya, lanjut aja. Enggak, tadi kalau nggak salah mau ambil kunci dongkrak lempar asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi kira-kira anak ini kalau ke pasar saya ketemu ya. Ini anak tadi kalau ke pasar saya ketemu. Hei asu kiasan. Jangan marah dong. Kan gitu ya. Hei asu kiasan tapi ya gitu. Ya kamu kan jangan dipraktekin Bunda. Kamu kan manusia biasa. Yesus kan bisa menyembuhkan orang mati. Jangan, kapasitasmu kan berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus yang adalah bisa menyembuhkan orang mati aja nyebut kalian asu, apalagi saya. Jangan kau samakan lah. Lah, saya nggak menyamakan. Saya mengatakan kalau Yesus aja yang adalah Mesias bisa menyebut dengan tega menyebut kalian anjing, apalagi saya yang bukan Mesias. Sekarang kalau Anda tidak setuju, komplain dengan Yesus. Kenapa saya tidak setuju? Setuju banget. Kalian memang pantas disebut anjing. Ya. Loh, memang sudah benar Yesus itu, udah benar Yesus itu, udah benar. Yesusku benar dari buahnya. Yesusku benar. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalian itu kan buahnya. Pohonnya Yesus berarti aku berpohon ke Yesus, aku buahnya. Yesus pohonnya, kan aku mencontoh kepada Yesus, Cak Ayu. Nabiku tidak pernah menyebut orang di luar Yahudi, di luar agamanya sebagai asu. Berarti saya adalah buah dari pengajaran Yesus, karena Yesus yang mencontohkan panggilan itu. Boleh kembali ke tema kembali ke tema. Siapa yang kalian bungkus dengan panggilan Allah itu? Ternyata dewa Athena Yunani. Ternyata kalian itu menyembah Tuhannya, dewanya Yunani. Ternyata kalian tuhankan. Kalian mengambil nama Tuhan kami, kalian jadikan gelar. Ternyata untuk membungkus dewanya orang Yunani. Gak malu kalian? Gak malu? Menyembah dewanya Yunani, tapi memakai istilah Allah, Tuhannya umat Islam. Terus kalian rubah dari nama menjadi gelar, hanya untuk sekedar ego terhadap imanmu yang menyembah kepada dewa Yunani, yang adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal,
menjadi Kristus dan kalian bungkus dengan sebutan Allah. Pantas aja aneh, Yahudi kok tidak menyembah kepada Kristus, padahal mereka, tempat lahir mereka, Kristus itu lahir. Kejadian-kejadian yang diceritakan di Bible itu terjadi di tengah-tengah mereka, tapi kok mereka tidak menjadi Kristen? Malah orang Kristen ini dianggap asuh, diludahin. Ada apa? Di Indonesia yang datang mengajarkan kemudian agama Kristen penyembah dewa ini ternyata bukan Yahudi, tapi ternyata orang Belanda penjajah. Aneh kan? Kenapa kemudian orang Yahudi ibadahnya Sabtu, orang Kristen ibadahnya Minggu? Memang saya curiga. Kenapa orang Yahudi tidak memperingati Natal, orang Kristen memperingati Natal? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, orang Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata memang Kristen ini kiblatnya bukan di Israel, kiblatnya ternyata di Athena, Yunani. Pantaslah agama Kristen syarat dengan mitologi Yunani. Buka mic-mu, Bang. Buka mic-mu, Bang Alex. Pantas. Gak heran saya. Dia tidak tahu buka mic. Menyembah roh-roh ternyata dari mitologi Yunani. Roh bertanduk 7, bermata 7. Oh, baru tahu aku. Pantas aja mereka di setiap negara beda, dia punya bahasa, beda dia punya Tuhan. Masuk ke Bali berubah menjadi Sang Hyang Widi. Oh, begitu. Iya, beda bahasa tapi nggak pernah salah tafsir, bro. Memang nggak perlu ditafsirkan, ternyata Tuhanmu itu Ya, adalah dewanya Romawi, Yunani ternyata. Sementara kalian kan ada yang salah tafsir, katanya kalau bom bunuh diri bisa dapat bidadari 72 bidadari, kan itu ininya kan. Yang penting bukan Tuhan yang dibunuh untuk selamat. Kalau ada orang bunuh diri untuk masuk surga, ya deritanya. Dia sendirian tanggung, dia sendirian meledak. Tapi yang parah itu kalau Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang maksiat, kan aneh. Mampus lo, kena kick balik lo, mampus lo. Kenapa Anda sibuk Yesus disalib? Lah, kenapa Anda Yesus sibuk disalib? Kami sibuk Yesus tidak disalib. Sementara di surah Ali Imran 55 Yesus di situ dibilang wafat. Gimana Ya. tuh? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Ali Imran 55, kalau enggak Al-Maidah 117. Ya, coba kau bacakan, coba. Saya pingin dengar. Saya pingin dengar bahasa Arabnya, coba. Jangan bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Anda nggak percaya dengan terjemahan, buang aja kalau nggak percaya kalau dengan terjemahan. Nah, sekarang begini, Bung. Kalau dikatakan kemudian wafat, berarti dia diangkat dong secara hidup-hidup. Kok sejak kapan wafat itu diangkat? Kamu bahasa Indonesianya lima kali kau. Loh, isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Kenapa ada bahasa warafiuk, dan aku mengangkatmu ilayya, kepadaku. Makanya belajar original teks. Jangan jadi Kristen terus. Ingat ya, ketika Anda berbicara mengenai Quran, original teksnya itu dong. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Diangkat dia, diambil. Tidak ada kata maut di situ, nggak ada. Kalau maut berarti dia mati. Di situ tidak dikatakan mati, dia diangkat hidup-hidup, gitu loh. Karena wafat itu artinya tidur, wafat itu diistirahatkan, bukan mati. Cuman orang Indonesia kalau menyebut kata wafat, meninggal dunia. Padahal bahasa Al-Quran kalau berbicara mengenai kematian, maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Nah, itu kematian. Kalau wafat, ya bisa jadi tidur. Ini Anda harus pahami. Oke ya.
Ada lagi? Tuhannya yang dibunuh, dia senang-senang. Coba kita lihat ya teman-teman, ini pelajaran juga yang terkadang kemudian teman-teman itu gusar ketika ditanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Di situ dikatakan begini, wa huwallazi yatawaffakum. Nah, wafat. Wafat itu apa terjemahannya? Dialah yang menidurkan kamu billail, pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Terus apa lagi ayatnya itu? Summa, kemudian yab'atsukum. Jadi dia membangunkan kamu pada siang hari, fil yuqda ajalun musamma, untuk kemudian menyempurnakan apa itu? Menyempurnakan usiamu yang telah diputuskan atau ditetapkan. Nah, gitu. Jadi wafat itu tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Nah, tidur itu. Jadi Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Surah Ali Imran ayat 55, Isqalallah ya Isa inni mutawaffika. Berarti diangkat, diambil, diistirahatkan dari kehidupan bumi, tapi tidak mengalami kematian. Berbeda kalau kematian. Kalau berbicara mengenai kematian, contoh di dalam surah apa itu ya? Al-Ankabut, kullu nafsin zaikatul maut. Nah, itu baru kematian. Beda wafat, beda maut. Cuman orang Indonesia kalau mengatakan wafat berarti itu sudah maut. Tapi kalau Al-Quran belum tentu. Makanya harus belajar original teksnya. Memang agak berat sih, karena kalian hanya umat terjemah. Nah, Theos aja kalian ganti menjadi Allah. Oke, kita akan giring terus ini untuk mengajarkan kemudian kepada oten-oten bahwa yang mereka sembah dengan sebutan Allah itu adalah Theos. Bisa kasih perkenalkan diri Anda dulu, Bang. Bisa. Perkenalkan diri Anda dari agama mana? Nama saya ini Darius. Saya dari agama mana? Katolik, Pak Juma. Oke, siap. Lanjut. Saya agama Katolik. Iya, lanjut. Saya mau pertanyakan. Oh, bertanya. Kirain ngomong. Ajaran itu baik. Putus-putus suaranya, Bang. Salah saya sini bertanya. Suaranya putus-putus ya, kan teman-teman. Ajaran agama Islam itu kan baik. Iya, Putus-putus. Putus kan? Soalnya nggak putus-putus. Enggak putus-putus, tapi memang suaranya jelek. Iya. Gimana? Yesus Dengar itu, nggak kira-kira? Yesus Ya? itu orang soleh. Enggak, nanti dulu saya ini bertanya sama Juma. Saya bertanya sama Juma. Jangan situ bilang Yesus dulu. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya sekarang kan bilang bertanya. Bang Juma bilang kan ajaran agama Islam itu kan baik, bagus, bisa masuk. Iya, surga. kata Yesus juga begitu. Nanti dulu, saya nggak ada bilang kata Yesus. Saya bertanya sama Ya, Juma. saya yang bilang, Bang. Ya ampun, kita bertanya kok malah situ yang belum, pertanyaan saya aja belum selesai, nanti belum dijawab. Iya, saya kan cuman bilang Yesus mengatakan Islam itu baik. Gimana sih Abang ini? Ya, katanya orang berpengalaman, orang yang biasa khotbah. Orang bertanya, belum selesai bertanya udah bilang Yesus. Pertanyaan saya itu apa? Nanti Saya kan cuma bilang Yesus itu mengatakan Islam itu baik. Bahkan dia mendoakan teman-temannya. Shalom alaikum. Islam untuk kalian. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu, Abang. Nanti itu. Ya, jangan sensitif, lanjut. Nanti dulu. Ya, lanjut. Saya dulu kalau jangan sensitif kau di sini, weh. Ini komen saya, jangan kau sensitif. Jangan sensitif. Enggak sensitif, bro. Kuatkan mentalmu kalau kau naik di komalku. Kuatkan mentalmu.
Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada dalam dirimu itu suruh kemudian berpegang kuat. Jangan goyang. Lanjut. Mau bertanya aja pakai pengantar panjang. Bagaimana kena pengantar panjang? Gila orang bertanya kok. Ya udah bertanya Mana cepetan. pertanyaanmu mana? Kalau situ benar-benar orang ini. Kalau kita bertanya situ dengarkan dulu pertanyaan orang, nanti baru situ jelaskan. Ya kan saya mendengarkan. Ya, tapi situ kok Kamu yang sensitif. Bertanyalah. Kau bertanyalah. Banyak kali omonganmu. Bertanya atau diturunkan. Kamu sensitif. Gimana? Coba dengar dulu berdua nih. Saya bertanya juga. Saya dengar. Meskipun suaramu itu kayak suara perempuan, saya dengar. Saya dengar suaramu. Oke, dengar pertanyaan saya. Iya, saya dengar. Kalau ajaran agama Islam itu baik, bisa masuk ke surga. Terus, kenapa? Maaf ngomong ini cuma ya, saya maaf ngomong dulu ya. Saya memang masuk ke komal situ karena kan komen-komen di TikTok saya sering nengok waktu live apa segala macam. Iya, panjang kali, Bang. Pertanyaan saya. Pertanyaannya apa, Bangke? Panjang pula kalau orang pintar itu jawabannya pendek cuma. Makanya kita punya beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa? Lama-lama aja aku tendang kau pakai kunci Inggris ini. Gue itu sampai 3 nih. Gue itu sampai 3 kalau gue gak bikin pertanyaan. 1. Bertanya aja sulit kau, apalagi menjawab. 1, 2. Gimana? Cepetan. Kenapa orang Islam itu mengajarkan selalu jihad segala macam, ngebom orang segala macam karena katanya orang Islam itu bisa masuk ke surga. Apa sih? Berzina apa segala macam itu bisa masuk surga. Itu kan gak masuk akal. Dompal. Aduh, parah ini orang. Kalau memang Islam itu baik ajarannya, nggak banyak santri yang perawannya dipecahkan para Kau itu bertanya. Nah, sekarang kau udah turun di bawah dulu. Ajaran para santri. Nah, udah kau di bawah dulu, bertanya aja panjang kali. Lama-lama pula ku ikat kau ya. Iya. Bertanya kok panjang kali. Iya, kalau di Islam itu memang umat Islam itu sasaran tembak dari iblis. Jadi kalau nampak kelihatan baik dari pihak Kristen, ya mungkin karena iblis sudah pensiun kan ya. Karena iblis sudah menang. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat keadaan di mana sebagian dari keturunan Adam tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa, kan gitu. Nah, kalau di Islam yang ada di Indonesia melakukan kemaksiatan dan itu aja terus yang Anda framing, artinya Anda mencoba untuk menutupi keburukan orang-orang non-Islam di luar sana. Ya kan ya? Bahkan kalau kita secara data di dalam Bible, Lukas 14 misalnya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita nilai secara serampangan, artinya untuk menjadi murid Yesus kita harus menjadi pembenci. Kan gitu. Itu kesimpulan secara data loh kami melihat. Berarti harus membenci ibu kandung, anak kandung, harus dibenci untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang, ketika Anda melakukan satu tindakan penilaian terhadap apa yang Anda lihat, ya saya mengatakan iblis berhasil menjatuhkan kemudian seorang oknum Islam untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau di agama Anda melihat baik-baik saja, ya bagaimana mau dijatuhkan? Sudah lebih iblis daripada iblis kan gitu. Setuju. Jadi yang kita lihat itu bukan oknumnya Pak, yang kita lihat itu kitabnya. Kalau kitabnya adalah kitab, bukan kitab Tuhan, bukan firman Tuhan, dan diimani, berarti iblis sudah menang. Ngapain lagi digoda orang-orang itu? Toh dia sudah satu kubu. Karena dia udah jadi iblis. Nah, benar. tapi kalau kitabnya benar, sebisa mungkin oknumnya dijatuhkan. Kitabnya sudah benar, nggak bisa dirubah lagi. Iblis tak mampu merubah kitabnya, maka orangnya yang dijatuhkan. Tapi kalau kitabnya sudah tidak benar, orang yang mengimani kitab yang tidak benar itu ngapain lagi digoda?
Tidak perlu digoda orang itu. Kenapa? Karena dia sudah jatuh kepada kebinasaan. Makanya di Islam itu kalau ada melakukan kesalahan itu oknum. Tapi kalau di kalian ada yang melakukan sesuatu yang keliru, yaitu Bibelnya. Iblis. Begitu saudara-saudara. Adakah onde-onde? Bang Handi, saya lupa tadi saya mau makan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya tapi guru ndak mau makan, silakan makan dulu lah. Iya, berapa? Iya. Biksu. Biksu ini Muslim Kristen Pak Biksu. Ya, saya Muslim Bang. 1000 masjid, salam kenal dari Lombok. Oh iya. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Cuma aja sih tadi aku mau naik itu mau ngomong si Oten itu kenapa Bang turunin? Sejetat ya aku dengarnya. Ya biasa lah Bang, harus kuat mental memang menghadapi mereka. Iya. Dia aja saking bodohnya, saking begonya, masa orang disalib mau disembah dibilang anak Yesus. Tapi tidak semua demikian. Oke, Inu silakan Inu, ada yang mau disampaikan. Nah, yang tadi belum selesai. Kenapa diturunkan? Karena saya mau menurunkan. Kenapa lo maksa gua? Hah? Saya nurunkan kenapa? Kenapa diturunkan? Takut. Ya, suka-suka gua. Saya yang berkuasa. Oh, takut ya. Enggak takut kami sama orang gila. Oh, kalau tadi pertama saya dikatakan takut kami digigit sama asu. Iya, oh gitu ya. Iyalah. Iya, moral kalian. Saya tanya dulu kamu, Anda dengerin. Kamu kalau ke pasar, Inu asu, tapi kiasan, lu marah nggak? Tergantung, kalau kau ya aku marah. Marah nggak? Kalau kau aku marah. Wah, Yesus yang ngomong kayak gitu? Ya tidaklah, dia Tuhan kami. Ya mungkin dia lagi kesal. Yesus yang ngomong. Sebentar, Bang Handi, ketahuan dia bilang tadi Islam, padahal udah ngaku dia udah ngaku Yesus Tuhannya. Wah, iya kan ini pancingan gue Bunda. Ketahuan. Gue pemakan babi. Iyo. Ini Bunda, ketahuan pemakan babi. Ya kan, penyembah begitu-begituan, ngaku-ngaku mau murtad. Iyo. Gitu, ketahuan kan kena kan pancingan gua. Kena. Oh, kenapa nggak pede Bang menuhankan anak orang? Pede lah. Rumah itu yang tak pede tadi, sudah mau aku sekak tadi, tapi aku diturunkan langsung. Sekarang gini loh, yang mati di tiang salib itu Tuhanmu? Tuhan, iya Tuhan. Dia digelari Tuhan. Siapa yang bunuh Tuhan? Orang-orang jahat, iblis. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Allah Bapa. Loh, katanya Tuhanmu. Ya Tuhan. Ya Tuhan itu kan jadi gelar. Tuhanmu dibunuh oleh ciptaannya. Itu kan gelar. Apa sih? Tuhan kok mati dibunuh sama ciptaannya? Lemah kali Tuhanmu itu. Itu Tuhan itu kan gelar. Tuhan di Kristen itu kan penguasa artinya. Penguasa apa Yesus? Penguasa atas manusia. Di mana tertulis? Nah, tentu kau bacalah, kau tanyalah dengan orang ahlinya. Bagaimana dia penguasa, dia sendiri yang dibunuh? Sebenarnya yang ku mau tanya tuh Tuhan secara umum. Nah, ntar dulu. Waktu disalib itu yang berkuasa siapa? Allah Bapa. Katanya Yesus berkuasa. Allah Bapa juga punya kuasa, bukan cuma Yesus. Tuhanmu ada berapa? Tuhan itu gelar. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Ya, siapa namanya? Ya, satu. Siapa nama Tuhanmu kalau satu? Itu Bapak bukan Tuhan. Allah Bapa gini. Kamu berapa? Tuh. Yang siapa namanya? Yesus yang di bumi. Berarti Yesus Tuhanmu yang mati salib. Tak, dia bangkit. Bukan kita. Saya nggak nanya bangkit dulu. Iya, dia mati. Tapi kan salah siapa yang berarti Tuhanmu berarti mati? Hah? Ya. Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati? Mati kan raganya apa? Siapa yang jadi Tuhan waktu Tuhan mati? Tuhan itu karena manusia itu raganya. Kan mati. Itu raganya. Kan mati. Iya, raja mati. Memang betul. Siapa yang mati Tuhan waktu Tuhan mati? Hakikatnya tetap hidup. Hakikatnya. Lo katanya mati. Yang raganya mati. Berarti raganya bukan Tuhan. Raganya manusia bukan Tuhan. Oh, berarti manusia campur Tuhan. Memang ada kodrat. Tuhan manusia. Waduh, ada kodrat. Iya. Jadi kabur menjadi
meninggalkan raganya. Kenapa? Ya kan membiarkan darahnya masuk. Siapa dah kita Dia sendiri. Dia bunuh diri. Enggak berdiri, kan jelas dibunuh. Kan dia sendiri. Tadi ngomong begitu dia sendiri. Jelas apa dibunuh? Dibunuh. Siapa yang mengendaki Taliban? Semua pernah. Siapa yang merencanakan penyaliban? Apa? Apakah yang merencanakan pembunuhan Tuhanmu? Siapa? Kalau nggak salah Roma. Berarti dia yang merencanakan pembunuh Tuhan. Manusia merencanakan pembunuh Tuhan. Di Kristen itu apa? Itu bukan alien. Iya bro, berarti orang Roma yang merencanakan membunuh Tuhan. Ya itu kan penguasa. Orang Roma jasa ya. Orang gila, ngaku-ngaku tali umat katanya. Ulahab Abu Nipu nggak laku karesnya bang ya. Nggak ada Abu Jahal. Tapi tak jadi jagoan pak. Dia juga artinya dia berjasa toh. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Memang bukan. Ini kita ngomongin Tuhan, ngomongin Nabi. Memang bukan. Yesusnya iya, banyak. Sekarang mana banyak dia Tuhan, Nabi, dia Raja. Apakah orang berdosa itu kalau membunuh Tuhan? Apakah orang dosa kalau membunuh Tuhan? Tergantung niatnya. Kalau niatnya berdosa. Apakah pembunuhan Tuhan itu kejahatan? Ya kejahatan. Salah berniat jahat. Berarti yang membunuh Tuhan jahat atau orang baik? Orang jahat. Berarti orang jahat memang melawan Tuhan. Bahkan dia bangkit. Itu rencana Tuhan. Di tiang salib itu ada dua nih. Ada tumbuh, ada orang jahat. Gitu ya. Di tiang salib Yesus. Nah, di tiang salib itu saja. Yesus. Yang bunuh Tuhan, yang bunuh Yesus siapa? Jahat. Orang jahat. Orang jahat ini berjasa enggak? Ya, karena niatnya jahat. Ya kalau nggak ada orang jahat, nggak punya Tuhan, kucing. Loh kalau nggak ada Abu Jahal juga nggak jadi jagoan. Coba kalau ada Yesus mati sama kamu tidak pan. Kalau tidak ada tidak jadi kalau jagoan. Orang hati ini tidak membunuh Tuhanmu. Saya mau jawab Anda lari tanya ya, kasih hangat. Makasih ya. Sekarang saya beri kesempatan. Terima kasih kepada orang jahat itu. Tidaklah. Karena jahat. Tidak perlu. Karena dia kan dia kan berjahat. Tidak. Karena dia niatnya jahat. Dalam penyaliban nih tentara Roma. Kalau penyaliban. Sekarang saya bertanya, boleh giliran saya bertanya. Kalau tidak ada penyaliban, sekarang boleh tidak saya bertanya. Sekarang kau kata ke Paulus saja sana dibawa. Ketika aja peramu dibawa. Setiap bata lari Nabi Muhammad. Nah kita ngomongin Tuhan. Setiap orten kita di mamat gitu loh ya. Nggak bisa kata apa lagi. Nganggap larinya ke Nabi kita. Pada ini kita ngomongin Tuhan. Kenapa demikian? Karena katanya udah somplak. Dia membandingkan Tuhannya dengan Nabi. Padahal lebih tinggi darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang yang terkubur kemudian dikubur kembali. Apa yang mau diambil di sana? Apa pengajarannya? Apa yang mau apa yang mau diambil hikmah? Ya, orang yang keluar dari kubur yang pernah mati terkubur, apa hikmahnya? Bangun-bangun minta ikan goreng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tak tahu ikan mana mores. Tunggu ya, gue cariin. Oh, beda model. Ini nih, Stephen nih, silakan. Ini.
Yang mana jadi? Ini ada dua nih, terserah lu urusin dah. Si Tepun ngantri dulu ya. Gua sama Inu dulu. Inu mau masuk Kristen. Oke. Cek. Dia udah OT dari lahir, bohong dia. Apa yang bohong? Kau yang kalah debat. Dia tadi dari Tuhannya Yesus. Oh, berarti Kristen dari lahir. Tuh. Cek. Masuk. Ya. Kristen dari lahir. Enggak, Muslim. Oh, berarti coba lanjutin ini. Qul a'udzu birabbil falaq min Misari maholak, misari khasikin. Apa lagi deh. Oke. Kalau wudhu punya apa kali? Ya udah lanjut Pak, tadi aja kenapa? Kalau Kristen kenapa bukan kakek yang cari Kristen? Kalau iya enggak Mak. Kan maksudnya kan ngapain malu-malu gitu harus ngaku Murdin gitu kan Yesus kalau misalnya itu ngomong aja saya Kristen gitu loh. Nanti lanjut dia kita sudah di surga. Nah ya udah situ aja. Yesus sudah di surga. Oke. Saya secara umum saya ada statik dulu sebenarnya. Iya itu ngomong aku dari Islam. Iman lu balel. Nah terus iya lu aja. Makanya aku diturunkan. Iya kita lanjut dialog aja. Tadi Yesus katanya di surga. Ada saksinya waktu Yesus ke surga. Ceritanya ada. Ceritanya ada. Artinya orang melihat Yesus naik ke surga. Naik ke surga itu kan. Ini judulnya nyerah Kristen tak boleh nanya balik ya. Nanti boleh nanya nanti, tapi tadi gue mau nanya klaimnya lu dulu. Nanti habis itu lu nanya boleh. Jadi ada orang-orang melihat Yesus naik ke surga. Terus? Oke. Sekarang kok surganya hilang? Kan dulu kelihatan. Surga apa? Surganya kok hilang sekarang nggak kelihatan? Kan dulu kelihatan. Yang hilang siapa kan di dimensi lain, berbeda dimensinya dengan kita. Tapi kan dulu kelihatan surganya. Matahari dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Iya. Ya matahari kan. Bulan dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Ini surga dulu kelihatan kok sekarang hilang. Emang matahari dengan surga dua hal yang sama? Ya terus kenapa orang-orang bilang surga? Karena itu tidak kelihatan. Sudah tidak kelihatan lagi. Dimensinya berbeda. Oh berarti UFO kayak UFO ya? Wing langsung terbang lagi. Beda lah, gitu. UFO benda, surga tempat. Lah iya tempat kan ini kenapa bisa hilang sekarang? Tempatnya kok hilang sekarang? Bukan menghilang, dia di tempatnya surga ya di surga. Kita berarti nah itu maksudnya surganya pindah gitu kan? Pindah, Mbak. Itu di dimensi lain yang. Jadi gimana konsepnya? Yesus masuk melalui celah itu, celah dimensi. Kayak Mr. Bean? Enggak lah. Ini Mr. Bean kemana? Mr. Bean kan yang jatuh dia ada cahaya bulat gitu kayak gitu. Bukan, beda. Terus gimana kok orang-orang bisa lihat surga? Dia masuk, udah pindah dimensi. Oh langitnya terbuka. Bolong jadinya kayak Avenger. Iya kayak pintu. Oh kayak Avenger gitu ya. Oh keren lah. Berarti Avenger itu surganya dimensi lainnya ngutip Bible kayaknya itu. Mantap. Ya bukan. Loh kok bukan? Surga. Tapi kan sama, kebuka gitu terus ada orang masuk keluar. Ya. Ada portal. Pak, kamar mandi dengan kamar rumah juga dua ruangan, tapi ruangan berbeda, Pak. Iya, tapi kalau misalnya gua masuk 2021 itu kamar mandi, besok gua masuk masih ada kamar mandinya, nggak hilang. Di kamar mandi bukan surga, Pak. Nah, sekarang surga kok hilang kayak UFO? Nggak hilang, Pak. Dia dimensinya. Siapa yang bilang hilang? Ya karena dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Itu kan UFO itu. Yang kelihatan cuma pintunya, Pak. Langit itu kebuka, dan masuk udah pindah dimensi. Terus ada pelang surga gitu namanya, kok bisa orang-orang tiba-tiba bilang surga? Ya nggak ada. Kenapa dibilang surga ya? Nama dia Tuhan.
Oh jadi kalau Yesus naik ke atas, udah fix itu sorga lah, walaupun nggak melihat. Iya. Nah kalau gitu iblis turun dari langit juga dari sorga jatuhnya. Ya bisa aja. orang kacau. Loh kisahnya iblis menjadi ular di surga menggoda Hawa dan Adam bisa kan? Bisa kan iblis di surga kan? Berarti iblis sama Yesus sama-sama dari sorga ya? Ya sama kan, mereka makhluk ini, makhluk dimensi lain. Oh gitu konsepnya di Kristen ya? Oke lah. Ya udah kalau gitu ini udah jelas artinya surganya dulu kelihatan, sekarang surganya hilang gitu. Nggak ada masalah. Memang imannya kayak gitu kok. Anda tamat sekolah apa Pak? Dimensinya berbeda Pak. Bumi, surga, dimensinya berbeda. Lah tapi orang yang di bumi ngelihat surganya gitu loh. Ya iyalah. Yang terbuka hanya pintunya, gerbang gitu. Pintunya kebuka. Langit tuh terbuka. Langit terbuka. Iya kayak Avenger kan? Ya nggak ada masalah. Ya udah, masalahnya di mana? Kalau nggak masalah udah clear. Gitu. Makanya gua tuh dari dulu tuh Yesus sorga. Ini orang-orang ngelihat sorga tapi sorganya sekarang kok udah hilang gitu. Udah, sekarang Inu silakan bertanya. Iya. Katanya tadi siapa orang yang membunuh Yesus berjasa. Saya tanya. Apa? Katanya orang yang membunuh Yesus itu berarti berjasa katanya kan. Orang yang membunuh Yesus berarti berjasa. Terus? Ya kata teman-teman Anda tadi. Oke, terus? Nah sekarang Abu Lahab, Abu Jahal juga berjasa bagi Muhammad. Oh kematian Nabi sama kayak Yesus nebus dosa? Abu Jahal, beda? Beda. Saya nanya Abu Jahal, Abu Lahab yang jadi penjahat itu. Kalau tidak ada mereka, siapa jadi musuh Muhammad? Muhammad tidak jadi jagoan. Berarti mereka dihadiahi juga dong. Berarti Nabi Muhammad nebus dosa? Bukan, tidak. Abu Jahalnya. Terus apanya di mana? Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Abu Jahal menjadi musuh Nabi, kan gitu? Iya. Nah, Nabi kami ketika dimusuhi jadi nebus dosa? Tidak. Ya terus samanya di mana? Tidak. Abu Lahab dan Abu Jahalnya itu. Terus berjasanya di mana berjasanya? Ini kan kalau misalnya yang tadi kalau misalnya bunuh Yesus, nah kan karena kematiannya Yesus ini yang nebus dosa. Kalau nggak ada yang mati ini ya nggak nebus dia nggak kerja kan gitu. Ya betul, nggak ada simboliknya. Nah sekarang kalau Abu Lahab ini musuh Nabi, ya, ketika Nabi dimusuhi, Nabi kami nebus dosa kayak Yesus ya, gitu nggak? Nabimu mana mau menebus dosa. Ya kalau gitu beda dong kalau gitu. Beda berarti kan artinya ya tetap yang membunuh Yesus itu berjasa kan gitu. Tidak lah, karena niatnya jahat. Ya kalau dia nggak niat jahat nggak mati Yesus. Misalnya niatnya baik gitu, memberikan Yesus rumah supaya nyaman hidupnya. Ya kapan Yesus kerjanya? Dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ya kalau gitu Nabi kami nebus dosa kayak Yesus. Tidak, yang saya bilang itu maunya apa? Maunya apa? Ini kan perkara berjasa itu kan karena dengan membantu Yesus mati sehingga Yesus cepat-cepat dia nebus dosa manusia kan gitu. Nah kalau Abu Lahab dengan memusuhi Nabi jadinya apa? Jadinya apa? Berarti sekarang saya tanya itu bukan Muhammadnya. Dengar sekali lagi, bukan Muhammadnya, Abu Lahab dan Abu Jahalnya. Oke, Abu Lahab dan Abu Jahal berjasanya gimana? Ya, karena sudah menjadi penjahat. Karena menjadi penjahat, dia berjasa. Apa jasanya? Just membuat Muhammad jadi jagoan. Membuat Nabi kami jadi jagoan sehingga mereka berjasa. Ya. Oke. Membuat menjadi jagoan sehingga dia berjasa. Ya. Artinya Abu Jahal sama Abu Lahab pura-pura jahat. Enggak tahu saya berbuat jahat. Lu yang bikin cerita, lu yang bikin naskah drama gitu kok. Loh, kok aku yang bikin naskah drama? Kok nggak mateng gitu loh. Itu sekarang tanya itu fakta atau fiktif? Abu Lahab berjasa. Iya, jahat kan? Itu fakta. Nah, fakta itu kenapa kau ketawa? Loh karena berjasanya di mana jadi penjahat? Ya Muhammad jadi jagoan. Artinya pura-pura mereka berdua jadi penjahat. Tak tahu, kau tanya saja dengan dua jahat. Jangan tanya saya, itu kisahmu, bukan kisahku yang buat. Makanya aku bertanya. Lu bertanya tentang kisah lu ke gua, tapi kisah yang lu bikin belum mateng gitu loh. Makanya gua agak bingung untuk nanggepin. Kalau perkara soal apa yang membunuh Yesus berjasa itu kan tak lengkang oleh waktu, Mabre. Itu kan udah tak lengkang oleh waktu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa mereka membunuh Yesus, maka tidak ada penebusan dosa gitu. Ini udah saling keterkaitan.
Memang benar kalau tidak mati. Karena Yesus mati itu nebus dosa manusia, seluruh manusia yang nggak pakai hukum Torah juga ketebus gitu. Walaupun gua nggak ngerti kenapa ketebus, padahal mereka nggak berdosa di hukum Torah. Gitu. Jadi beda. Balik lagi ke Yesus yang kayak aku tanya, Abu Lahab Abu Jahal yang dibahasnya Muhammad. Ya iya gitu, Abu Lahab Abu Jahal berjasa kenapa? Karena dia jadi penjahat. Penjahatnya siapa? Nabi Muhammad. Kan ujung-ujungnya Nabi kami, ujung-ujungnya ke bawah. Ya iyalah. Gimana sih lu menertawakan pikiran lu sendiri jatuhnya? Karena konsepnya sama. Kalau konsepnya sama ya Nabi kami nebus dosa jatuhnya gitu loh. Kalau konsepnya sama Nabi kami nebus dosa. Kalau mau begitu. Lah iya, kalau dia tak mati tak nebus dosa, Mas. Memang benar. Kalau dia tak mati tak nebus dosa. Iya, hanya tertulis, tidak ada secara simbolik. Siapa ini, Yesus atau Nabi kami sih yang dibahas? Yesus lah. Nabi mu mana mau? Mana mau? Dia iya mana mau dia. Lah Nabi kami nggak pakai bangkit aja, satu Arab udah Islam, udah selamat semua. Dari mana? Kalian Yesus nebus dosa, Kristen 2025 masih ada yang di penjara. Loh, di penjara kan di dunia, Bang. Oh, di penjara di dunia. Artinya sebenarnya yang dia lakukan nggak dosa gitu. Anda samakan dengan konsep Avenger, Anda samakan dengan bulan surga. Lah iya, gimana? Ini coba lu bayangin gini ya. Dimensinya masing. Orang-orang melihat surga ke atas langit gitu. Oke. Nah sekarang 2025 surganya nggak bisa kita lihat. Bisa karena dimensinya. Ini apa, Bang? Kalau dalam Islam kan konsisten. Ini surga ini selama kita di alam bumi itu nggak akan terlihat. Sampai kita meninggal baru kita tahu itu. Sampai kiamat baru kita tahu itu surga gitu. Pintu buka kan. Nah ini posisinya. Kalau kalian surganya udah kelihatan zaman dulu gitu. Iya karena dia zaman dulu udah kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma saksinya berapa? 500 katanya ya. Saksinya 500 melihat surga. Tapi sekarang surganya nggak kelihatan, itu kan hilang jatuhnya. Terus lu bilang itu ada portal terbuka emang kayak gitu kan? Emang kisah Isra Mi'raj portal terbuka kayak Avenger, iya kayak Avenger. Waduh, kalau ini udah halu anjir, nggak bisa dilanjutin kalau kayak gitu. Ada saksi loh bang, Isra Mi'raj nggak ada saksi loh. Lo memang kami nggak pakai persaksian kalau kami pewahyuan. Percaya kalian ya, nggak ada persaksi kalian percaya ya. Lo karena pewahyuan kan Tuhan langsung, Tuhan yang berbicara kepada Nabi gitu. Kenapa kami nggak percaya? Kan Tuhan yang berbicara langsung. Kalau misalnya benar Tuhan lu butuh saksi, sekarang siapa saksi Yesus dibawa Isra Mi'raj oleh iblis? Siapa saksinya? Kapan Yesus Isra Mi'raj? Matius 1 sampai 4. Matius 4. Itu kan Yesus Isra Mi'raj itu. Kemana? Dari Yerusalem ke Negev, ke Padang Gurun, dari Padang Gurun ke atas Bait Suci, itu kan Isra Mi'raj itu. Naik burung. Naik roh kalau dia. Dia naik roh dia. Kalau dia naik roh. Naik keledai bersayap enggak Yesus? Enggak dia naik roh. Kita baca dulu ya. Ini kita di Matius 4 kalau nggak salah. Nah, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu? Terus? Saksinya siapa? Tidak dibawa ke sana tuh siapa yang membawanya? Ini roh yang bawa. Iya benar roh. Saksinya? Jedar. Apa lalu ini? Ya katakanlah yang itu tidak ada saksi, tapi yang lain kan ada saksi. Bang, tidak ada saksi. Ya terus ya kenapa lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini gitu loh? Ngapain lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini? Bukan aku yang masukin bang, yang nulis. Ngapain lu imani kalau gitu? Hah? Ngapain lu imani kalau gitu? Ini nggak ada saksinya ini. Yesus Isra Mi'raj ini kalau dari Yerusalem ke Padang Gurun ini jatuhnya Isra ya. Yesus Isra dari Yerusalem ke Padang Gurun yang bawa roh gitu kan. Nah nanti ganti pemain. Nanti ketika dari Padang Gurun dia dibawa ke atas gunung, itu Mi'raj itu iblis yang bawa. Jadi ada dua, pertama roh gua nggak tahu siapa, lalu kemudian iblis. Apalah ini? Saksinya juga nggak ada. Ya yang lain kan ada saksinya. Ya tapi kan lu bahas Isra Mi'raj, ini gua bahas Isra Mi'raj juga ini. Ya udah berarti jika sisa Isra Mi'raj kedua-duanya enggak ada. Wah, belepotan kan? Enggak ada yang belepotan. Jelas tadi lu gitu. Nah, sekarang kalau udah sama-sama Isra Mi'raj enggak ada saksinya, kenapa lu enggak percaya Nabi kami tapi lu percaya Yesus? Karena kisah yang lain ada saksi. Ya yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami, kayak mana sih lau? Yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami. Malaikat-malaikat datang ketika perang Khaybar ada saksinya.
gitu. Nabi kami mengeluarkan air dari jari-jarinya untuk prajurit-prajuritnya, ada saksinya. Ya ada saksinya semua. Belah bulan ada saksinya. Oh, belah bulan. Belah bulan ada saksinya. Penduduk Mekah menyaksikan bulan terbelah, ada saksinya. Tapi apalah lu ini? Dalam Al-Quran nggak yang itu yang ada itu di surah Al-Qamar. Surah berapa? Surah Al-Qamar ya, Al-Qamar. Muhammad membelah bulan. Iya, di situ dituliskan itu kan, dan dijelaskan juga ayat itu turun itu waktu apa, itu dijelaskan juga di situ. Surah berapa tadi? Al-Qamar ya, boleh dibacakan? Al-Qamar, surah Al-Qamar. Ini kayaknya kalau lu kayaknya gua dakwahin aja deh daripada diajak debat. Kenapa? Ya saya tanya boleh ada dalilnya aja kalau surah Al-Qamar saya mau dengar. Iya, surah Al-Qamar itu surah nomor berapa ya? Iya udah bacakan aja kalau memang ada, ribet amat. Ikotarobatis saatu wang sakol komar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Lalu nanti dilanjut lagi di ayat keduanya. Wa iyaro ayat tau yu ridu. Artinya aja bang. Oh, jika hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah. Jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini sihir yang terus menerus gitu. Jadi mereka di sini kaum ya? Tak ada di situ kata-kata Malik Muhammad yang membelah bulan. Ya nanti di sini penjelasannya ayat ini turun ketika penduduk Makkah menantang Nabi menunjukkan suatu mujizat. Lalu Nabi tunjukkan salah satu mujizatnya gitu. Membelah bulan. Tidak mengatakan Muhammad membelah bulan. Kalau ayat Al-Quran itu ini firman dari Allah kepada Nabi. Ngapain menceritakan nabinya ketika Nabi masih hidup? Kalau lu kan posisinya penulis-penulis ini menceritakan orang-orang yang sudah meninggal, udah nggak ada di zaman itu. Makanya konsepnya dia penceritaan. Kalau ini Nabi kami masih hidup, sehingga penceritaannya itu adanya di mana? Di perkataan sahabat-sahabat gitu. Bedanya di situ. Yang jelas tidak ada dikatakan Muhammad membelah bulan situ ya. Itu iya kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis ada. Sama kayak misalnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kan nggak ada di perkataan Allah Bapa, adanya di perkataannya Paulus. Kan gitu kan? Ya begitulah agama. Coba lu cek di perkataan Allah Bapa, di perkataan Roh Kudus, di perkataan Yesus. Nggak ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Adanya itu di Paulus. Di Roma 10 nomor 9, di kota Roma lagi, kotanya Francesco Totti. Lu bayangin itu. Jadi ngapain lu maksa-maksa harus tertulis Allah kami berfirman seperti itu kepada Nabi, sedangkan Allah Bapa lu aja cuma berapa kalimat ngomong sama Yesus. Kan gitu Inu. Jadi perhatikan bedanya gitu, perhatikan bedanya. Kitab lu terlihat lengkap karena semua isinya perkataan manusia-manusia yang merekam ceritanya, yang merekam sejarah kehidupan Yesus, kan gitu. Nah kalau Al-Quran itu sama seperti Allah Bapa ngomong dengan Yesus posisinya. Nah Al-Quran setebal itu isinya perkataan Allah kepada Nabi. Kalau misalnya kita bandingkan sama Bible lu mengenai perkataan Allah Bapa kepada Yesus, itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Matius 3:21, Matius 3:16 sama Lukas 9. Gua lupa Lukas 9 berapa. 2 dan cuma 2. Kalau nggak salah cuma 2 ya. Cuma dua kalimat. Bayangkan sama lu bedanya. Allah berfirman kepada Nabi satu kitab 6.666 ayat. 6666 ya. 6-nya ada 4. Allah Bapa berfirman kepada Yesus cuma 2 kalimat. Cuma 2 kalimat. Lu bayangin itu. Bang tahu 666 itu enggak? Kayak angka iblis lah itu. Apa tuh? 666 itu kayak angka iblis gitu kalau nggak salah saya. Iya kalau di Kristen ya 666 itu angka iblis, cuma buat gua tapi kalau kami kan nggak beriman sama gematria ya. Gematria itu jadi lu mengimani angka-angka kayak Yahudi lah gitu jatuhnya. Tapi kalau kami nggak mengimani yang seperti itu nggak penting buat kami angka-angka itu. Selalu 7 kayak gitu, surga ada 7. Iya. Angka-angka gitu. Iya, kalau gematria itu menyangkutkan angka-angka dengan keimanan gitu. Kalau kami kan misalnya wudhu 3 kali, ya udah 3 kali aja memang perintahnya begitu, nggak ada makna terselubung di dalamnya. Gitu sih Inu. Tadi soal Zuma menuduh agama
pagan pagan Yunani katanya kan. Emang Turunkan, woi makanan gua ini anak bisa masuk Islam dia. Enggak sih. Alah bini gua aja dulu ngomongnya ada 2 tembok yang tidak bisa dijangkau oleh Islam. Ujung-ujungnya jadi bini gua sekarang. Hidayah itu datang dari Tuhan, Bre. Yang membolak-balikan hati itu Tuhan, bukan lu. Nah, dari cara lu berbicara itu nurani lu mendengar. Nurani lu tuh mendengar. Walaupun lu coba mati-matian mengelak di depan, tapi nurani lu mendengar. Terserah, itu klaim. Jadi lanjut aja. Itu hak lu. Dan sekarang soal Zuma tadi bilang Yunani ajaran Kristen itu Yunani. Tadi udah dites Titi Nur, ketahuan dia bukan. Cek. Ya. Emang ada nama dewa Yunani namanya Yesus? Zeus. Dewa Yunani Zeus. Maksudnya gini, Kristen itu Yunani. Apa? Ajaran Yunani. Apa itu? Dewa Yunani kata si Zuma. Apa? Yang mana? Yang ajaran Yunani yang mana? Zuma. Ya Yesus itu Allah Tritunggal. Yesus itu ajaran pagan Yunani katanya. Mengenai konsep triun itu memang ajaran pagan Roma, pagan Yunani. Tapi itu secara nama Tuhannya Yesus kan? Nama Tuhannya Yesus, Zeus ada baru. Yesus nggak ada kan? Belakangnya tapi us-usan gitu loh. Orang-orang Yunani itu kalau orang Yunani, orang Roma, nama-nama dewanya itu us-usan belakangnya. Zeus, Dionysus, lalu kemudian apa lagi? Uranus. Nah, us-usan belakangnya. Kenapa kayak begitu coba? Coba sekarang gua tanya Inu. Yesus ini orang Israel bukan? Iya, ibunya Maria orang Israel kalau nggak salah. Oke, kok kalau nggak salah? Iya, kok nggak salah. Iya, kan gua bukan ahli teologi, Bang. Aku nggak belajar teologi. Nah, kalau sekarang coba pakai logika lu, kalau Yesus ini orang Israel, masa namanya belakangnya Us? Emang ada orang Israel belakang namanya Us? Kalau pakai logika gua, Bang, kenapa gua milih Kristen? Ya, bukan itu, bukan milih Kristennya. Nanti itu yang kedua. Ini yang soal nama dulu, Coba lu lihat, ada nggak orang Israel, orang Yahudi belakangnya Us? Coba lihat di perjanjian lama. Nggak ada ya? Itu kenapa? Nah, itu maksud gua gitu loh. Kenapa lu menyebut nama-nama yang berbau-bau Yunani, terus lu bilang itu orang Israel gitu? Kenapa? Bukan salah. Si Yesus itu sebetulnya kan ini terjemahan dialek umum. Nama asli kannya Yesua kan, bukan Yesus. Lah sekarang juga nama Yesua. Sejak kapan orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesua? Ada emang? Yosua ada, Yesayahu ada. Yesua itu apa? Ya nama Yesus dari lahir itu malaikat. Di mana lu dapat itu? Di mana dapatnya Yesua itu? Nama aslinya Yesua? Ada dalilnya. Di mana? Enggak tahu, aku lupa. Ada dalilnya. Orang Amerika itu. Orang Amerika. Itulah ngapain? Maksudnya tuh? Terserah. Itu kan cuma ini dialek. Kan udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan gitu. Lalu ini malah sembarangan sekali ini nyebutnya kan gitu. Itu kan cuma aksen, Bang. Masalahnya di mana? Sama. Lo jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan sembarangan, artinya jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan cuma aksen. Lu harus benar-benar jaga bagaimana namanya dia ucapkan. Bagaimana Tuhan ingin disebutkan namanya oleh ciptaan-ciptaannya. Jangan sembarangan. Samaan, Bang. Apa tuh? Juga samaannya dengan Epic Gilgamesh. Mirip. Apa itu? Kisah Nuh mirip dengan Epic Gilgamesh kan? Ya namanya sama nggak? Namanya? Beda, tapi kisahnya. Ya udah gitu loh. Kalau kisah cerita sama ya banyak lah. Yang lahir dari perawan banyak. Yang Tuhan ada satu badan tapi ada 3 jiwa, 3 pribadi banyak gitu kan, kayak Dewi Ketes, Dewi Diana, ya banyak itu kesamaan-kesamaan. Cuma ini perkara nama. Kok bisa-bisanya orang Yahudi dikasih nama Yunani, terus nama Yunani ini yang diagungkan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Semoga lu berpikir untuk topik yang ini. Kita maju lagi topik kedua sekarang. Karena gue di sini niatnya lu dibukakan kebenaran. Apa tadi kedua? Kenapa saya memilih Kristen? Kenapa?
Yesus menyembuhkan orang. Oke. Orang. Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun. Itu benar nggak? Menikah enggak, mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun. Iya, benar kan? Terus Nabi juga berperang. Benar. Benar kan? Yesus tidak. Yesus tidak berperang. Ya mana prajuritnya? Apa? Maksudnya Yesus ketika di iman lu, Yesus ketika jadi manusia dia bukan jadi jenderal, dia jadi rakyat jelata. Mau perang sama siapa dia? Ya memang ini yang jelas terbukti kan dia tidak berperang, udah titik. Lah iya gitu, bukan karena dia menahan untuk berperang, tapi memang dia tidak punya kuasa untuk berperang. Siapa? Beda, Bang. Muridnya cuma 12 mau diajak berperang. Lu bayangin, orang perang logistiknya harus banyak. Ya, kudanya ribuan ratusan. Ahli besi untuk bikin pedang banyak gitu loh. Yesus lu punya apa? Beli pedang aja barter dia, bukan pakai koin. Cinta damai, Bang. Bukan cinta damai, memang nggak punya kuasa. Belum punya kuasa, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, itu yang bangkitin Bapak, itu Allah Bapak yang bangkitin. Astagfirullah. Masalahnya. Ya masalahnya dia nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa dia. Untuk berperang dia nggak punya kuasa. Lu sama aja ngebandingin kayak misalnya siapa ya? Dia sebagai simbol yang terlihat, Bang. Misalnya contoh gini, bapak saya lebih kuasa daripada Presiden Soekarno. Kenapa? Karena Presiden Soekarno Trikora, yang Irian Jaya. Tapi bapak saya tidak berperang. Nah, iya. Nah, bapak lu memang punya tentara. Memang bapak lu punya tentara dibandingin sama Presiden Soekarno, kan gitu. Sama kayak Yesus, sama kayak Nabi. Nabi kami punya tentara. Yesus lu punya tentara aja enggak. Dibandingin. Karena nggak ada. Ini ibaratnya membandingkan tokoh negarawan sama rakyat jelata, gitu. Tapi terserah, nggak ada masalah. Dia menyembuhkan orang sakit. Ya sama, Nabi kami juga ada menyembuhkan orang sakit. Yang ini aja soal apa, menikah. Ah ya. Nah, soal menikah sekarang. Nabi kami menikahi Aisyah ketika usia belia umur 6 tahun, lalu mengkonsumsi pernikahan umur 9 tahun ya. Itu yang ada di Kristen ya. Apa ini? Mengkonsumsi pernikahan itu bersetubuh. Jadi ada anak umur 9 tahun disetubuhi gitu. Iya, dalam pernikahan. Iya, betul sekali. Yang jelas umurnya 9 tahun kan? Itu benar. Iya. Nah, sekarang dalam konteks Kristen, Maria umur 12 tahun, vaginanya keluar Tuhan yang umurnya lebih dari 40 tahun. Salah, 14. 12 sampai 14 tahun. 14. Iya. Nah, sekarang Tuhan lu umurnya berapa, Tuhan lu? Siapa? Yesus. Umurnya berapa? Tuhan yang di bumi ya, Yesus itu ya. Enggak. Bukan Tuhan yang di bumi. Tuh Yesus ada ini umurnya berapa? Dia mati, dia disalib itu kalau salah umur 33 nih. Bukan. Yesus kan itu kemanusiaannya yang umur 33. Yesus ini umur sebenarnya berapa? Ya raganya ya dihitung semenjak keluar dari perut Maria. Loh, kalau rohnya berapa umurnya? Ya tak terhingga, Bang. Nah, sekarang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bermoral nggak menurut lo? Bermoral lah. Salahnya di mana? Lo salahnya di mana? Ya salah lah. Dari kalau misalnya yang umur 40 aja nggak bermoral menurut lo, ya. Kenapa ini yang umur tak terhingga bisa bermoral gitu, menggunakan vagina yang bukan istrinya untuk keluar ke bumi? Ya kan agar terlahir menjadi manusia. Ya tetap aja kan, izin nggak itu menggunakan vagina anak kecil itu? Izin kan ada malaikat. Mana ada izin? Nggak ada, itu malaikat ngasih tahu, bukan izin namanya itu. Itu pemberitahuan. Malaikat menyampaikan ke Maria kau akan mengandung. Iya, mengandung boleh lah, tapi kalau keluarnya lewat pori-pori kulit perut ya itu masih bisa lah. Tapi kan ini benar-benar pure, ini umur yang tak terhingga ini keluar dari vagina kan. Ya, coba, bukan suami kayak gitu kan, bukan suami ini posisinya loh. Ada aku membayangkan orang umur 54 menggauli anak 9 tahun. Ya, gue membayangkan orang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 tahun. Di mana bermoralnya? Tergagap dia. Nggak bermoral lah. Coba, Tuhan Maha Suci ya, Tuhan Maha Suci. Kenapa dia dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Moral Anda justru yang saya ragukan. Loh, gua moral gua udah tinggi banget moral gua. Umur 54. Gua bisa, Bang, Nabi umur 54 menggauli anak umur 9 tahun. Lah ini Tuhan lu umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Iya. Ya itu pelecehan seksual lah, bre.
Ya enggak. Pelecehan seksual lah itu. Enggak lah, itu kan tidak digauli. Siapa manusia yang anaknya, yang vagina anaknya mau digunakan untuk keluar Tuhan yang tak terhingga? Siapa? Ada Maria mau. Maria bukan mau, nggak tahu dia. Jadilah kehendakmu, kata Maria. Aku Lah sama ini juga jadilah kehendak pernikahannya sama aja. Dia kan tidak. Tapi kan lu mempermasalahkan. Kami juga mempermasalahkan gitu. Kami juga mempermasalahkan. Tidak berhubungan seks. Loh, vagina, pelecehan seksual jatuhnya. Tidak. Loh, kalau bukan pelecehan seksual, dia keluar lewat lutut, lewat jempol. Isa kan gitu juga loh. yang sama. Kau bilang Nabi Isa. Nabi Isa keluar dari perut Maryam umur berapa Maryam? Nabi Isa kan manusia. Ya. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu kalau dia akan keluar dari vagina seorang wanita. Ini kan masalahnya kan Tuhan lu kan tahu posisinya. Orang Anda tanya kan. Tuhan lu tahu ini posisinya itu vagina, dia tetap maksa lewat situ. Ya Isa kan juga sama keluar. Nabi Isa, Isa kan Nabi, nggak tahu akan lewat situ. Hah? Isa kan Nabi. Iya. Nggak tahu akan lewat situ. Sama kayak gua juga nggak tahu akan lewat situ. Jadi yang rusak itu moral Tuhan, udah tahu itu vagina anak remaja, tapi dia keluar lewat sana gitu loh. Itu pelecehan seksual. Izin tidak ke Maryam. Apa tuh? Allah Subhanahu wa taala minta izin nggak ke Maryam agar Isa. Ngapain minta izin orang Allah nggak keluar dari sana? Bukan Allah, Isa ya. Iya, kalau ini kan Tuhan bukan yang langsung keluar dari sana, itu pelecehan. Firman Allah bukan sih? Iya firman Allah hakikat. Allah lu keluar dari sana, pelecehan lah. Roh Allah. Pelecehan itu, Bre. Isa keluar dari perut Maria tidak pelecehan. Iya, karena dia manusia, bukan Tuhan. Ya maksudnya keluar dari perut Maria. Sama kayak gua. Itu yang kau masalahkan. Bukan yang gua masalahkan, ketika Tuhan, ini Tuhan tahu kan itu, tahu apa itu, gitu kan. Itu kan sekedar firman rohnya. Nggak ada sekedar firman. Firman juga Allah dalam Kristen. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita pakai standar Kristen, Tuhannya sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Kalau kita pakai standar Kristen, dibilang iyalah, gimana sih? Mana ada yang mau nerima? Tidak lah, kalau terjadi hubungan seksual baru itu pelecehan. Lah itu vagina bukannya seksual itu? Tidak, itu hanya menitik. Loh, vagina kok bukan seksual? Jadi kalian kalau seksual lewat apa? Kuping? Bukan. Kok bukan? Terima kenyataannya Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Tidak, itu kalau gitu iyalah. Tuhan tuh belum melakukan. Pakai standarnya lu, Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Karena dia umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 atau 14 tahun. Pelecehan seksual. Isa juga sama. Enggak, Isa bukan Tuhan. Ya memang benar, tapi sama keluar dari vagina anak. Sama semua manusia keluar dari vagina. Ini Tuhan yang membedakan. Tuhan lu yang tak terhingga umurnya gitu loh, keluar dari vagina. Anda tidak. Itu bermoral. Nah, terus nanti juga kalau lu baca di sejarahnya Yusuf tukang kayu ya, nanti Yosef umur 90 tahun nanti menikah dengan Maria di umur 12 tahun. 90 tahun lu bayangin. Umur berapa? 90 tahun. Si Yosef menikah dengan Maria umur? Maria, iya. Umur berapa? Umur 12. Berarti duluan mana? Yesus Isa? Jadi duluan firman ke sana ya, ke bagian sana. Habis itu Yosef nanti. Bayangin itu 2 kali pelecehan seksual. Kalau kita pakai konsep lu. Anak Yosef dong. Apa tuh? Berarti Isa juga anak Yosef dong, bukan? Loh, Isa sama Yesus beda lah. Kok disama-samain sih? Iya memang beda. Ya udah, ngapain disama-samain? Ya sama-sama keluar dari perut Maria. Ya kan itu kan manusia kalau Nabi Isa. Sekarang Yusuf di agama Kristen menikahi Maria umur berapa? Udah bergetar dia. Siapanya Yusuf menikahi Maria umur berapa? Yusuf 90 tahun, Maria waktu itu 12. Apa? Di dalam Islam. Enggak diceritain kalau di dalam Islam umur berapa? Lah, tak lengkap dong. Dan oh iya gini. Dalam Islam itu enggak Siti Maryam itu enggak ada suaminya, enggak pakai suami-suamian. Iya, tapi akhirnya menikah enggak ada. Jadi Siti Maryam ini wanita suci ini yang dirahmati Allah. Salah satu dari 4 wanita terbaik di Islam. Menitipkan enggak pernah sama sekali menikah atau punya suami. Jadi sampai meninggalnya beliau, dia tetap tidak pernah bersuami. Ada di Al-Qur'an. Enggak ada di Al-Qur'an. Nah, udah berarti kau ngarang. Loh, nggak ada tertulis punya suami Siti Maryam itu di Al-Quran. Iya, berarti kau ngarang, udah titik. Loh, beda bre.
Ya, biar- Bukan ngarang anjir, lu yang nggak mau nerima kenyataan. Tuhan lu Enggak punya bapak kenyataan, tiri. karena itu ngarang, kau. Bapak tirinya nanti kawin sama ibunya Kenyataannya Tuhan lu tidak tertulis. di umur 90 tahun. Lalu penjara lah itu berdua lah Tuhan lu sama si bapak tirinya itu. Enggak, sekarang saya tanya, umur ada orang tua umur Aduh, 24 maksud gue makanya Menggauli gini ya, anak Inu ya, 9 segala tahun. sesuatu hujatan yang dilontarkan kepada Islam akan kembali kepada biblosnya sendiri, akan kembali kepada agamanya sendiri gitu loh. Kita bahas Tadi moral udah di terbukti soal apa lah, anggaplah ya pedofilia gitu. Tuhan lu kena, tokoh-tokoh di dalam Bible lu kena gitu. Lari. Pakai data kita pakai data. Lari. Lah itu nggak ada datanya si siapa di Al-Quran. Apa? Nggak ada datanya si Maryam tidak kawin di Al-Quran. Ya memang tidak kawin gitu. Ngapain kalau tidak kawin kita bilang kawin kan gitu? Ikan datanya Orang tertulis tidak kawin kok. Bukan, tidak tertulis dia kawin kok. Ngapain kita bilang dia kawin kalau tidak tertulis dia kawin? Ngapain ditambah-tambahin? Berarti bohong. Kan gitu. Berarti bohong. Jadi udah jelas-jelas bre, lu nggak bisa menghindar dari Itu bohong. lu nggak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang ada gitu loh. Maria tidak Tuhan menikah, itu lu menurut menggunakan bukan menurut vagina Al-Quran. seorang wanita umur 12 tahun untuk turun ke bumi. 14. Satu, bapak tiri Tuhan lu, dia kawin dengan Maria di umur 12 tahun ketika bapak tirinya itu umur 90 tahun. Muhammad, Selamat datang di kebenaran, Mabre. Oh, Muhammad umur 54 menggauli anak 9 tahun itu bermoral. Lah kalau kita pakai, misalnya kalau buat gua sih itu bermoral, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi bayangkan Lu belum tahu aja Ribka sama Ishak 3 tahun. 3 tahun di perot-perot. Salomo lahir di umur 6 tahun sih kawin dengan orang Ribkanya. dewasa umur 54 tahun, 54 apa 55? Sekarang kena lagi di sini. Tuhan lu lah yang nggak bermoral kalau kita pakai standarnya lu. Tuhan lu nggak bermoral, Bre. Juga kata bermoral. Nggak ada moralnya Tuhan lu itu. Gimana? Tak ada moralnya. Ya iyalah dia keluar dari vagina anak umur 14 tahun, umurnya tak terhingga. Kita terjadi hubungan seksual. Kena anjing, kena sama standar lu itu Tuhan lu. Itu kan tak terjadi hubungan seksual. Tak terjadi hubungan seksual apaan? Sebadan-badan lewat vagina kok nggak terjadi hubungan seksual? Di mana otak lu? Maria kan tidak kawin, tidak melakukan hubungan seksual. Tuhan lu tahu nggak? Apa? Tuhan lu tahu nggak? Allah Bapak ya tahu. Tahu itu vagina kan? Ya tahu lah. Tetap lewat situ dia. Iya. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual udah kena aja. Bisa juga sama kan? Ya. Kena itu pelecehan seksual jadi ala lu itu melakukan pelecehan seksual, kena standarnya sama lu. Standar lu yang aneh. Gitu kan nggak bisa lari lu, Bre. Masalahnya Jadi hujatan lu sama. itu dimakan sama Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Tidak kebenaran, itu Isa. Jadi ini untuk kawan-kawan muslim yang di bawah, begitu cara counternya ya. Kalau misalnya dia mau bawa pedofil gitu, hajar langsung ke Tuhannya. Isa juga sama. Jangan kalian lupa, sebejat-bejatnya moralitas untuk muslim ya, sebejat-bejatnya moralitas adalah Cek. ketika Isa juga sama, Bang. ada orang beriman, Lari. Tuhan keluar dari vagina. Itu dalam Islam gitu, Bre. Makanya Maha Suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Iya, gitu. tapi menitipkan Itu jangan sakit hati, ini kenyataan. Tapi menitipkan Isa ke rahim Maria kan sama. Dengan Nabi Isa yang manusia nggak ada masalah. Ini kalau Yesus kan Tuhan lu. Yesus kan Tuhan lu, umurnya tak terhingga lu Dari bilang. Maria yang umurnya Udah beda banget itu. Yang namanya Tuhan udah tahu dia. Ya sama. Beda lah. Ya sama. Beda, anjir, jangan disama-samain. Najis banget gua, Nabi Isa disamain sama Yesus lu. Buat gua pribadi nggak bisa, Bre. Nabi Isa itu orang yang suci, tidak pernah dia maling gandum, maling keledai, bikin rugi peternak babi, nggak pernah Nabi Isa kami gitu. Isa kan keluar dari perut Maria burung. Nabi Isa kami tidak pernah melakukan kelakuan yang tidak bermoral. Tanya Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Nggak bisa lari loh, Nabi Isa manusia gitu. Yesus lu Tuhan. Keluar dari Tuhan tahu itu vagina, tetap dia keluar dari sana. Nah, ya udah Coba. lama. Kenapa Yesus? Coba, beda bukan Isa? pernikahan lagi jatuhnya ya, bukan pernikahan itu. Bayangkan itu, Inu. Seksual, Bang. Sakit kan batin lu? Tidak ada Selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataannya, Bre. Allah Bapa tidak menggauli Maria. Iya, Maria. Kan? Dia tidak menggauli. Bukan menggauli, Bre, pelecehan seksual. Itu bukan cuma kelamin, tapi sebadan-badannya itu menggesek ke dalam daging dalam vagina tersebut gitu. Apanya yang menggesek? Itu udah pelecehan seksual jatuhnya. Apanya yang menggesek? Bayinya. Ya keluar ya harus menggesek melalui vagina. Tuhan ya lah, gimana sih lo?
Jangan lu kabur ke bayinya gitu, karena Ya, memang bayi. dalam konsep lu 100% kemanusiaan, 100% Allah kan gitu. Ya, di dalam dirinya ya firman. Firman Tuhan di dalam raga Yesus. Udah kenal lu di situ gitu. Selamat datang di kebenaran, terima kepahitan tersebut. Pembenaran. Kayak gitu, Bre. Itu Aduh, dia tadi Bang. Umur 54 menggauli umur 9 tahun kau sebut bermoral ya. Memang bermoral lah gitu. Ketawa dia. Artinya Tuhan lu nggak bermoral, lebih parah nggak bermoralnya. Karena Tuhan keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Itu Penjara itu Tuhan lu, Bre. Itu penjarain. Penjarain itu Tuhan lu. Ada bapak-bapak umur 54 menggauli anak umur 9 tahun, Bang. Anjir, ada Tuhan umur tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bayangin itu. Tuhan loh. Tidak ada menggauli. Tuhan keluar dari anak umur 14 tahun dari Isa vaginanya. juga sama, Bang. Bukan lubang hidung, bukan lubang mulut. Di mana Isa moralnya yang juga kayak gitu? sama. Isa juga sama. Enggak bisa lu, anjir. Lu makan itu Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Lu makan itu, Bre. Isa juga lu telan itu. Umur vagina Maria. Iya, vagina Maria 14 tahun. Enak. Iya, sama. Enggak, beda gitu. Nabi Isa manusia, yang namanya manusia keluar dari vagina seorang ibu itu biasa dan normal. Tapi kalau Tuhan keluar dari vagina seorang anak umur 14 tahun itu pelecehan seksual. Nah, sekarang saya tanya. Itu kena sama standar yang lu buat sendiri. Umur, perkara umur, ya. Sekarang aku tanya. Perkara umur. Oke, sekarang aku Gitu. tanya. Boleh aku tanya? Ini bukan menggauli lagi namanya ini pelecehan seksual. Ya. Gitu Inu. Nah, sekarang aku tanya. Lu makan itu. Sekarang aku lu tanya, makan itu stigma Allah yang SWT. sudah nempel di Tuhan lu. Aku Tuhan tanya. yang melakukan Kan lari, pelecehan kan lari, seksual. kan lari, Gitu. kan Gua lari, ulang-ulang kan terus sampai lu muntah. Gua Sekarang ulang-ulang aku terus tanya. ini. Sekarang aku tanya. Diam. Gua ulang-ulang terus. Enggak. Lah kan Iya. akhirnya kau pengecut. Iya. Akhirnya kau pengecut. Tuhan kau melakukan pelecehan seksual karena tidak keluar melakukan dari pelecehan vagina anak umur 14 tahun. Tidak melakukan seksual. Isa juga sama. Iya, melakukan pelecehan seksual karena itu vagina. Anak umur 14 tahun. Boleh nggak saya tanya? Gitu. Halo? Cek. Apa? Sekarang Iya, maksudnya gini, kalau lu nanya, ketika gua jawab jangan sakit hati gitu loh. Enggak ada yang sakit hati, Bang. Aku santai. Bagus. Mantap, Nah, lanjut lagi. Sekarang aku tanya, Allah SWT tahu tak Allah SWT menghendaki tak Isa keluar dari perut Maria? Ya semua anak Allah menghendaki semua manusia memang begitu cara lahirnya. Manusia ini posisinya Tuhan. Posisinya yang di iman lu itu Tuhan yang keluar dari vagina. Jangan disama-samain, jangan berlindung di manusia. Terima kenyataannya. Tuhan lu keluar dari vagina. Gitu loh, Inu. Ini manusianya bukan sekedar manusia, ini Tuhan lu Tuhan. Memang Tuhan lu kan menjadi manusia gitu. Iya. Jadi cangkangnya doang manusia, tapi dalamnya tetap Tuhan lu. Keluar dari vagina gitu. Isa juga sama. Salahnya di mana? Jadi itulah pelecehan seksualnya di situ, karena yang namanya Tuhan pasti tahu itu vagina. Ya, pasti. Tapi tetap keluar di situ. Gitu. Sekarang bagaimana dia langsung kalau tidak keluar dari Lu makan vagina? itu, Bre. Sekarang aku tanya, kalau tidak keluar dari vagina, bagaimana dia lahir? Ya Bagaimana? terserah Tuhan lu lah, yang penting jangan melanggar seksualitas, jangan melanggar moral. Kan bisa turun lewat pelangi, turun lewat petir, turun langsung gitu kan bisa. Kenapa dari sekian banyak cara turun ke bumi pakai vagina? Kita harus jadi manusia. Coba otak lu dipakai gitu loh. Jadi itu namanya menjelma. Bener ini yang di bawah. Adam diusir dari sorga. Apa lewat vagina dia turun ke bumi? Kan enggak. Ya itu beda cerita. Kan enggak. Iblis diusir dari sorga turun ke bumi. Apa lewat vagina? Vagina bocil lagi. Kan enggak. Ya beda, Bang. Adam itu memang manusia dari tanah. Coba dipakai otaknya Inu. Ya beda, Gitu Bang. loh. Adam dari Jadi balik tanah. lagi seperti yang gua bilang, segala Yesus tidak standar dari tanah. penghujatan lu itu akan kembali kepada iman lu. Ya, tidak, Bang. Makanya gua Beda. bilang jangan mulai gitu loh, Bre. Beda, Bang. Ya nggak beda lah. Beda. Adam dari tanah, Yesus tidak dari tanah. Enggak, waktu dia di sorga, dia diusir dari sorga ke bumi, emang lewat vagina. Itu menurut Islam dia. Nah, tergagap-gagap lu kan, udahlah anjir, udah kalah lu bego. Lu udah kalah, Bre. Tidak, Bang. Adam Moderator silakan diganti, udah gelagapan dia. Adam diciptakan. Iya, lu udah kalah lu gitu. Lu bilang Adam diciptakan dari tanah, ya nggak peduli. Di bumi. Toh dia di sorga, pas di sorga dia diusir ke bumi. Tidak, itu Ketika Islam. dia diusir ke bumi lewat apa? Lewat vagina nggak? Kan enggak. Iya nggak? Masalah beda.
Tapi ini yang lu bilang Tuhan, dia dari sorga katanya turun ke bumi. Adam di Kristen. Lewatnya yang begitu-begitu coba. Apalah ini iman. Lalu mencoba menghujat dan mendiskreditkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Nggak ngaca Tuhannya kayak gimana turun ke bumi. Nggak ngaca dia. Umur wanita berapa yang dipakai Tuhannya untuk turun ke bumi, nggak ngaca mereka. Lah kok juga sekarang ketika dipakai ngaca, batinnya sakit. Isa juga sama. Mati-matian untuk klarifikasi. Isa juga sama. Gitu kan? Mati-matian dia buat klarifikasi. Enggak seperti itu, enggak. Anjir, lu makan ini balak lu. Kehendak Allah. Lu makan ini balak lu, bre. Woi, gue bukan moderator, nggak bisa nurunin Ikhwan. Yang bisa nurunin moderator. Masuk, kena skakmat. Iya, itulah Tuhan lu kena skakmat dari fitnahan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Kena skakmat itu Tuhan lu. Itu pembenaran. Waduh, udah bergetar dia. Kristen diciptakan di sakit bumi. batinnya. Adam Sabar. Ini kenyataannya. Diturunkan. Ini kenyataannya, bre. Beda. Oh, enggak. Loh, di Kristen Adam diciptakan di bumi, Bang, bukan di surga. Terus dia diusir dari mana dia? Dia diusir dari mana? Menurut Islam diusir, tidak diusir. Berarti Adam tetap di sorga? Di bumi? Kok di surga? Terus lu disuruh keluarlah kau dari Taman Eden itu gimana konsepnya? Ya Taman Eden itu di bumi, tidak di surga. Oke, terus kalau iblis diusir dari mana? Nggak ada diusir. Iblis nggak diusir juga, tetap diam di sorga dia? Tidak, di bumi. Jadi iblis dari awal di bumi? Kalau iblis di surga, di tahu gue di surga. Wah, anjir tergagap-gagap. Anjing enak banget kalau udah tergagap-gagap kayak gitu, bre. Enak banget anjing dimakan itu. Enggak, sekarang aku tanya, emang lu telan itu. Lu telan itu kebodohan lu dalam beriman. Lu telan itu. Enggak, Bang. Kalau iblis nah ini sekarang oke, Adam lah, kasih lah ya, kita kasih apa namanya, kasih dispensasi. Adamnya nggak di sorga katanya, dia dari bumi diusir dari bumi diusir ke bumi. Lu bayangin itu gimana anjing konsepnya. Sekarang iblis dari sorga, dia nggak diusir, masih di sorga berarti dia sekarang. Ya bisa jalan-jalan lah dia, Bang. Iblis ini di mana dia? Di tempatnya. Di tempatnya. Dia ini diusir Tuhan atau nggak pernah diusir? Nggak tahu juga, kurang tahu aku, Bang, kalau di Kristen ini. Nggak tahu dia. Aduh, kawan-kawan, bayangin coba ini anak mau coba ngehujat Islam, Bible-nya sendiri dia nggak paham. Bayangin itu. Kan aku mutadin, Bang. Bayangkan itu coba. Kenapa iblis disebut bintang timur? Lagian kalau di iblis tuh di Kristen kalau nggak salah itu malaikat yang memberontak itu. Oke, ini malaikat nongkrongnya di mana? Di goa atau di mana? Di bumi kalau nggak salah juga berkeliaran. Kenapa ketawa? Malaikat nongkrongnya di bumi, kawan-kawan. Bukan malaikat, iblis yang kau tanya tadi, iblis. Iya, sebelum iblis jadi iblis kan malaikat, kan gitu. Iya. Ya. Nah, ini malaikat diamnya di mana? Di surga. Oke, malaikat diamnya di sorga. Lalu kemudian ini malaikat berontak. Iya. Diusir dia ke bumi kan? Betul. Oke. Nah, ketika dia diusir ke bumi, dia lewat apa diusirnya? Ya diusir aja, langsung aja terjun langsung aja ke bumi. Bisa kayak gitu, bisa langsung terjun ke bumi, bisa? Ya bisa. Dia kan kenapa Tuhan lu lewat vagina kalau gitu? Hah? Kenapa Tuhan lu lewat vagina? Karena harus menjadi manusia. Sudah menjadi iblis. Sudah iblis. Langsung kali senyum ketawanya. Moralnya di mana? Hah? Moralnya di mana? Apa? Coba, gua pengen tahu moralnya di mana gitu loh. Kalau pengen jadi manusia harus lewat vagina. Moralnya di mana? Itu bukan secara moral, itu secara logika. Secara logika bermoral nggak? Hah? Secara logika bermoral nggak? Nggak ada hubungan moral, karena itu kalau nggak ada hubungan moral artinya nggak ada gitu loh, nggak ada moralnya gitu. Kalau misalnya nggak ada moralnya, ngapain lu coba menghujat Islam? Lu pikirin dulu Tuhan lu itu kelakuannya gimana? Karena tidak ada hubungan seksual. Tidak ada hubungan seksual, kenapa lewat vagina? Kan harus lahir. Kenapa Tuhan harus lahirnya lewat vagina? Kita ingin menjadi manusia. Ingin menjadi manusia gitu. Saking ingin menjadi manusia, dia korbankan moralitas dan kesuciannya lewat vagina manusia. Astagfirullah. Memang ini anjir bejat pemikirannya. Bisa juga sama, Bang. Apa?
Isa juga sama keluar dari rahim Maria. Iya, tapi kan Isa bukannya Tuhan macam di Yesus. Tuhan itu kan hanya gelar. Tapi kan Nabi Isa baru ada di dunia ketika dia dilahirkan, itu Nabi Isa. Iya, melalui perawan Maria kan. Iya, nah kalau ini posisinya Yesus, sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Ya iya, dia berupa firman. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya, Bre. Ya, agar menjadi manusia ya harus melalui. Enggak kayak gini deh. Musa di perjanjian lama Yesus pernah ada nggak? Nggak tahu, aku bang, tanya dengan ahli teologi. Waduh. Aku lihat logika dasarnya aja. Ya, dimaafin. Aduh, bre. Makanya itu, bre. Apa ya? Gua tuh Isa juga sama, bang. Dan dia lucu. Isa juga sama gitu. Mati-matian lu ngomong kayak gitu. Tetap Nabi Isa adalah nabi. Nabi manusia. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Dia yang diklaim sebagai pencipta langit dan bumi. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada kan gitu. Nah, perkaranya yang sudah ada ini bukan yang jadi manusianya. Yang sudah ada ini tahu itu vagina. Kenapa dia maksa tetap lewat sana? Karena ingin jadi manusia katanya. Memang kalau misalnya tiba-tiba jadi manusia, bayi kecil gitu kan, masalah memang. Emang masalah? Kan nggak masalah. Yang penting bentuknya manusia, berbicara seperti manusia, makan seperti manusia. Nggak perlu maksain lewat vagina kan gitu. Iya. Sekarang Tuhanmu tahu. Sama kayak malaikat yang menjadi manusia bertemu Abraham gitu. 3 orang menjadi orang mereka. Apa mereka lewat vagina jadi orang? Kan enggak. Coba otak lu dipakai, bre, sehingga lu nggak bubuk kayak sekarang. Tuhanmu emang nggak tahu kalau mau Welcome to my world. This is Forest Chris speaking. Waktu Isa keluar dari Maria, emang Tuhanmu nggak tahu? Tuhannya Isa ngomong apa dia? Tahu. Halo, cek. Ya, ngomong-ngomong, gue lagi nyedot kopi. Enggak, Tuhanmu tahu enggak waktu meminjam vagina Maria untuk melahirkan Isa? Ya nggak cuma Maria, bukan Maria, Deng. Nggak cuma Siti Maryam. Semua manusia yang lahir lewat vagina itu ya Tuhan kami maha tahu lah. Ya terus kenapa kau bilang tak bermoral? Lah karena Tuhan kami bukan yang keluar dari sana, geblek. Ini Tuhan lu yang keluar dari sana. Tuhan itu kan cuma gelar. Iya, sekarang yang punya gelar ini kan keluar dari sana tuh. Kalau Tuhan kami kan anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan bukan sih? Itu firman. Ya, firman tuh Allah bukan sih? Ya Allah hakikatnya. Ya udah, kena juga tetep, bre. Lu nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Enggak. Itu kita nggak usah pakai Tuhan. Allah yang punya hakikat Allah keluar dari vagina. Iya, Isa juga keluar dari vagina. Tapi nggak punya hakikat Allah dia. Iya benar. Sama-sama tak bermoral berarti. Tapi kau bilang tak bermoral. Ya tetap bermoral lah, karena bukan Allah yang keluar dari vagina gitu. Tapi kalau Allah keluar dari vagina, di mata kami itu nggak bermoral. Nggak bermoral itu, udah di mata kami. Ngapain lu Allah dibilang Allah ini kan apa ya? Allah tuh apa ya? Allah tuh macam apa ya? Macam apa pencipta langit dan bumi ya. Ngapain lu pencipta langit dan bumi gitu kan? Lu punya kuasa untuk menjadi apa saja katanya gitu. Turun ke bumi maksain lewat vagina. Gua ulang-ulang lagi anjing sampai lekoh itu di otak lu. Ya kami tahu. Gua ulang-ulang sampai lekoh. Selamat datang di doktrin Kores. Iya doktrin. Ini gue doktrin lu, bre, gue doktrin supaya lu kepikiran terus gitu. Bukan moral kalian. Di mata Muslim, sebagaimana lu bilang Nabi kami nggak bermoral karena menikahi anak kecil. Di mata kami Muslim, kalian nggak bermoral Tuhannya karena keluar dari vagina anak umur 14 tahun. 9 tahun digaul. Dan itu nggak bisa dirubah sama sekali, bre. Dan gua akan sampaikan ini ke generasi-generasi gua ke berikutnya. Tuhan lu nggak bermoral. Gua akan sampaikan itu. Selamat datang di kebenaran. Anjir. Jadi nanti di tongkrongan ya, kalau ketemu sama yang seagama sama lu karena lu penghujat, ini dosa waris lu. Nanti akan ada anak-anak, kenapa Tuhan lu keluar dari vagina, itu kan nggak bermoral. Itu kan nggak bermoral. Nanti akan ada anak-anak seperti itu. Iya. Lagi dibikin sekarang konsepnya. Sabar aja lu menanti. Ya, ini akan dibalaskan ke keturunan lu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau gua nggak sampai 4, sampai 7 gua bikin. Tak boleh nggak? Rasakan itu generasi lu berikutnya, lu rasakan itu, bre. Bang, boleh nggak bertanya satu hal lagi? Boleh. Kalau ada anak gadis umur 9 tahun dinikahi dengan mau digauli ada pria umur 54 tahun, kau mau nggak dinikahi?
Anggap aja anggap gitu. Anggaplah anak gua ya. Anak gua nih umur 9 tahun dipinang oleh seorang yang umur 40 tahun. Nabi kami ketika menikah umur 40 tahun. Kalau dia berperilaku dan berakhlak dan mempunyai kuasa sebagaimana nabi kami, ya, gua akan nikahkan anak gua umur 9 tahun. Ih, gila. Mantap Jadi sekali. hubungan badan di situ ya. Ya, menikah dan terjadi hubungan. Ya, namanya menikah. Iya, betul. Kok gak berhubungan badan menikah? Itu bermoral menurut Anda ya? Ini bermoral gitu. Dan nanti gue ajarkan ke anak gue yang umur 9 tahun menikah itu, jangan sampai kamu pindah ke Tuhan yang keluar dari vagina, itu nggak bermoral. Gue ajarkan itu. Mantap ya, mantap ya. Sama standarnya ya. Enggak lah, beda. Mantap, sama dong standarnya dong, sama itu. Lu ajarkan itu ke anak lu, gue ajarkan ini ke anak gue. Yesus tidak mengauli. Sampai jumpa di masa depan, siapa nanti yang menderita? Yesus tidak menggauli anak 9 tahun, Bang, itu fakta. Tapi Yesus keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Ya iyalah. Isa juga pelecehan seksual itu. Tidak lah, tidak terjadi hubungan. Enggak, buat lu. Nah, nanti anak lu nanti ya, anak lu akan mati-matian ngomong kayak gitu. Aku nggak sudi anakku umur 9 tahun digauli umur. Gua juga nggak sudi anjir. Ada Tuhan keluar dari vagina anak gua umur 9 tahun, nggak sudi. Gua injek itu palanya. Tidak. Misalnya nih anak gua melahirkan nih, umur 9 tahun ada keluar, saya Tuhan, gua injek palanya, bah, pecah. Gila. Wih, Iyalah anjir. Ini kok berani-beraninya Tuhan keluar dari vagina anak gua. Lu berhala ini pasti ini. Pembunuhan terhadap bayi loh. Iya, karena bayinya Tuhan ini. Gila, itu kau. Bayinya Tuhan, bayinya Tuhan. Nanti kalau bayinya Tuhan ini pecah palanya, gua akan dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Gila. Pembunuh Tuhannya penghujat. Anjay, mantap banget. Jadi gua pembunuh Tuhan bayi, gitu gua. Tapi keren bayi ya? lahir kau bunuh, aduh. Iya, bayi Tuhan gua bunuh ntar. Kau bunuh? Gila. Iya. Gila. Jadi dia jadi nanti kawan-kawan nggak perlu akan ada penyaliban kedua ketiga, nggak perlu bre, karena dari bayi udah mati dia, udah nebus dosa. Cukup tahu, gitu bre. Cukup tahu. Sudah benar. Kesimpulannya saya sudah benar. Saya sudah di jalan yang benar. Iya, selamat datang di kaum 6% bre. Ya. Ya, selamat datang. Selamat digauli ya abang 9 tahun. Iya, selamat mengimani Tuhan yang keluar dari vagina 14 tahun ya, Dek. Ya, salah Bang. Isa juga sama, Bang. Dah. Enggak. Tuhan lu itu yang keluar dari vagina anak umur 14 tahun ya. Aku ngantuk, Bang ya. Ya. Selamat menuhankan itu ya, gitu. Jangan lupa nanti kawin sama Tuhan di sorga ya. Kalau kami kan mau bidadari, kamu kan kawin sama Tuhan kamu. Enggak lah, enggak ada dalilnya. Loh, nggak tahu dia anjir. Dia nggak tahu dia. Udah nggak tahu lu kawin sama Tuhan lu. Bang, abang ke surga, abang percaya 70 dari bisa berhubungan seks. Surga dan dunia tak ada bedanya, sama-sama bisa berhubungan seks. Iya, kalau misalnya manusia sama manusia wajar, tapi kalau Tuhan sama manusia berhubungan seks, kawin itu nggak bermoral. Aduh, yang jadi pas di bumi nggak bermoral, di sorga apalagi dia. Udah. Bayangkan anjir. Bayangkan kawan-kawan ya. Kalian ketika ngantri ya, ini untuk kawan-kawan yang ngehujat Islam, kalian ngantri di sorga ngelihat bapak kalian sedang nunggingin Tuhan kalian. Lagi apa Pak? Lagi gaya anjing rohani katanya. Waduh, surga kok begitu? Membunuh bayi tadi ya Tuhan. Ya udahlah Bang, aku ngantuk banget ya. Waduh, keren dong pembunuh Tuhan gua. Wih, gila. Mantap, segagah gue ya. Pembunuh Tuhan. Gede banget omongan gue ya. Iya, gua murtad udah benar Bang. Aduh, ngeri. Iya, bagus lu murtad gitu, karena nggak berkurang juga persenannya Muslim. Tuhan dibunuh, aduh, udah. Yalah Bang ya, aku ngantuk nggak kan. Iya, nanti kalau udah di sana, ajarin mereka jangan cengeng gitu. Tiap-tiap cengeng, kami dipersekusi, kami nggak bisa bikin rumah ibadah, kami korban bom. Nah, jangan cengeng. Ajarin mereka jangan cengeng. Kalau ponpes rubuh tuh apa tuh Bang? Apa tuh? Ponpes rubuh. Iya, tapi jangan cengeng aja. Kami kena bom gitu kan di sana kebiasaan cengeng, udah sedikit cengeng mulu, nangis mulu kerjanya. Itu dikena kasus hukum atau tidak Bang? Iya, tapi nggak cengeng, nggak nangis. Kena kasus hukum atau tidak Bang? Nggak tahu, belum tahu. Tapi menurut Abang gimana? Harus kena, yang pemilik ponpes harus diproses hukum atau enggak? Oh enggak lah, kan udah ditebus dosanya kan? Enggak lah kan. Udah ditebus dosanya, ngapain dipidana? Orang udah ada yang tebus dosa manusia kok. Enggak lah, kok kan tak percaya Yesus. Apa tuh? Kau kan tak percaya Yesus, tak beriman. Lah memang Yesus gak nebus dosa semua manusia? Katanya semua manusia ditebus. Tidak lah, yang hanya wah, elah. Yuk. Bang Gores, udah nangis itu, udah aduh kasihan kali lah. Nangis lah. dia mau turun tapi harga dirinya nggak bersisa, nggak ada ongkos buat turun stadio. Gue udah bilang loh Bang, gue udah ngantuk, udah mau tidur. Udah. Terserah kalian. Kasihan dia.
Mental penghujat itu harus mental jadi penghujat. Iya, mentalnya harus kuat gitu loh. Jangan mewek-mewek. Nanti kayaknya waktu rumah ibadah nggak bisa dibangun, paling depan dia nangis. Kami nggak bisa bangun rumah ibadah. Oh, jadi kalian yang memperkosi. Inilah resikonya kalau menghujat Islam Oh, jadi kalian yang memperkosi apa tuh? malah udah disiksa. Di kolam udah disiksa di neraka. Jadi kalian yang melarang. Jadi orang-orang yang melarang Kristen beribadah itu udah benar. Iya, selamat datang. Iya. Itu perbuatan. Jangan masuk ke agama mental victim, Bre. Gua pesennya itu doang sih. Sedih kali suaranya Bang Gores. Orang melakukan kejahatan. Oh iya, udah bergetar jagonya. Gua kira mau seriosa, taunya sedang nangis dia. Gua kira gitu. Abang itu yang ketawa palsu. Nangis dia. Gak ada yang nangis, Bang. Abang Nangis lah, Bre. Katakan ya jikalau ya, tidak jikalau tidak, Bre. Ngeri kok maksa. Kali suaranya, ya ampun. Jahat kali ya Kores, jahat kali Kores, aduh parah Koresnya. Umur-umur aku baru ini loh Bang naik debat agama. Supaya belajar dia. Nanti kan dia bakal nangis paling kencang nanti di sana. Kalian ketawa ya, terus kalian ketawa. Aduh. Kami pasti kalian ketawa, itu standar moral. Iya, cengeng dia. Di persekusi pun kok cengeng. Aduh gimana nih Bang Gores? Nggak tahu nanti kan ini lagi latihan ya. Lagi latihan nangis paling kenceng di jalan, gitu kan? Aduh. Kalian ketawa kayak iblis. Aduh. Kami nangis karena beribadah dilarang, kalian ketawa kayak iblis. Ini mental victim. Ya. Iya, itu mental victim anjing. Lu ngapain bikin rumah ibadah di kampung muslim? Bikinlah di kampung lu kan gitu. Oh gitu. Jadi kalau mayoritas Kristen kayak di luar negeri yang mayoritas Kristen tak boleh bangun masjid, berarti Bang ya? Iya, bikin di tempat netral gitu loh, jangan di kampungnya. Gue bilang kan kampung kan gitu loh. Bang Gores dia ngomong apa sih kok belepotan banget sih, sedih banget. Ya udah, itu udah hidungnya udah pengang gitu, ada air mata masuk ke hidung. Udah pengang itu, Stan. Bang. Sedih amat sih Bang. No, sedih banget sih suaramu. Iya. Abang. Iya. Aku izin nangis dulu ya Bang. Ya. Iya, diizinin. Iya. Selamat tertawa. Diizinin. Iya, dadah Ino, selamat nangis. Dadah. Kasihan anjir. Kasihan. Nah orang ya Allah, kasihan. Tuhan Otan keluar dari mana ya? Parah. Pengen pergi mandu, bertahan tersiksa. Bang Inu. Sedih banget suaranya Ino, ya ampun. Itu bantuin itu, dia ketutup air mata, nggak bisa turun dia, nggak kelihatan itu HP-nya. HP-nya licin, air mata semua isinya. Bang Tom, bantuin. Sebelah kanan tuh, pojok sebelah kanan atas Ino. Pojok sebelah kanan atas yang kena X. Nggak bisa dipencet, udah basah banget ini HP-nya, Stan. Udah basah banget HP-nya. Aduh parah Kores. Mau mencet silangnya kepleset tangannya. Jahat gitu. Sampai tergagap-gagap, sampai belepotan dia ngomong apa dia. Iya, gua kira lagi dari mana ya? Gua kira lagi break dance. Taunya jakunnya gagap-gagap. Bang, Tuhan Otan keluar dari mana ya? Udah beres akhir. Pesta udah berhenti, udah berakhir. Telat. Parah. Tuhan. Bantuin turun itu loh, kasihan loh. HP-nya ngeheng, air mata semua isinya. Tuhan yang ini keluar dari. Ini anak ini merasakan ya. Di dunia ini di koma aku disiksa, apalagi nanti di neraka ya. Ngeri. Udahlah bro. Kasihan. Kok ada ya Tuhan keluar dari. Maksud gua tuh kan mereka kan di doktrin ini Bang Andi, mereka tuh akan menderita di dunia gitu kan. Akan jadi apa dibilang? Sampah dunia kayak gitu kan. Kok sok-sokan mau ngebully? Udah ditakdirkan jadi korban bully, sok-sokan ngebully. Kalah lah. Kabur dia. Turun ya. Kenapa sih kalau kita ngehujat kalian malah ngelawan kayak gitu? Padahal aku sebagai muslim, katanya muslim rencana mau murtad. Ternyata dia konten dari awal. Di tes surat Al-Falaq aja au. Terus ditanya wudhu, di wudhu rukunya berapa kali? Aduh, saya sudah lupa katanya. Blok. Ya Ikhwan, gimana kalian, puas di bawah?
bukan puas lagi, sudah sampai muntah-muntah udah. Ngakak sampai muntah ya. Waduh, itu jarang terjadi tuh. Jarang terjadi di kota besar. Udah puas banget tuh teman-teman di bawah. Alhamdulillah, mantap, mantap. Kalau kalian puas, ikhwan, nah beli ini, karena semua ilmu mujahid ada di sini nih. Kalian bisa wakafkan ini buku ke pesantren-pesantren, ke pesantren lagi. Nanti kita akan wakafkan buku ini ke pesantren Darut Tauhid di Bandung. Alhamdulillah sudah terkumpul 90-an. 90 berapa? Tunggu bentar. Alhamdulillah. Oh, 94 udah terkumpul ya Ikhwan ya. 94 terkumpul untuk wakaf buku santri pesantren Darut Tauhid gitu. Nah, tafadol kalian yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf buku untuk santri ini bisa kontak Kores, DM atau chat Kores Ikhwan ya. Nanti kalau sudah terkumpul 300 kita kirim ke sana. Dan aku berharap sama kalian muslimin kalau misalnya wakaf buku jangan 1-2 ya. Langsung aja gas. Saya Kores wakaf 25 buku. Saya wakaf 10, saya wakaf 15, saya wakaf 50. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga cepat tuntas ini program gitu. Aku udah jalan 2 minggu ini. Dan ini buku direstui oleh Apologet Islam Indonesia tuh lambangnya. Apologet Islam Indonesia. Ini penulisnya juga adalah anggota-anggota API. Ada Sadwafi sama Akimoto. Dan nanti setelah penyerahan buku akan ada bedah bukunya juga di sana di Bandung, gitu Ikhwan ya. Udah puas Bang Kores tapi kasihan, itulah ini macam-macam mereka sok ngehujat. Gua aja dibilang Edis penghujatnya penghujat, macam-macam ya. Ya ini Ikhwan, daripada kalian disuruh nyumbang rumah Apologet, kekumpul MM-an, kata Rudi Yohanes dikorupsi 2,1 M, mending ini. 100.000 per buku. Oke. Yuk ditunggu DM dan chatnya. Thank you. Panglima Capung selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tadi Mas. Habis mati kartunya. Mati kartu ya. Izin bukunya berapaan duit tadi Mas? 100.000 per buku, akhi. Ini udah kekumpul 94 alhamdulillah. 100.000 ya? Iya. Itu dapat 2 buku, Bang Kores. Itu dapat 2 buku. Oh, dapat 2 buku nantinya. Buku ini Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam sama buku Siapa Pemilik Tanah Palestina. Oh. Boleh kalau minat akhi bisa DM aku atau langsung chat nih. Ini nomor aku di bawah ya. Wakaf buku tuh, tafadhol. Oke, nanti dicek nanti. Sip, mantap. Alhamdulillah. Ayo gas Ikhwan, rayakan program buku ini. Kalian bersyukur kalau muslim bikin program. Lu lihat itu anjir, Edis dan kawan-kawannya yang terdahulu bikin program. Dikorup semua uangnya. Bentar lagi Desember. Lu lihat ada nggak itu rumah? Gue pengen lihat anjir pengungsi beli rumah diizinin gak di Amerika. Edis KO sama Yusuf memang Ikhwan. Posisinya gini, si Edis ini udah dikomplain. Dia kalau nyerang Islam lancar mulutnya. Tapi kalau misalnya ditanya imannya, AAUU. Jadi si panse dia. Kulitnya udah mirip sih. Alhamdulillah. Tapi gini loh ya, teman-teman, ini si Kudis kan ini penghujat. Jadi cari umat Islam seluruh dunia nih. Calon tersangka nih, buronan nih kan gitu, buronan umat Islam. Ya mestinya ya ditahan-tahan lah. Diskusi sama orang kayak gitu, nggak ada gunanya tuh. Kok menurut saya pribadi loh ya, lebih di blacklist saja. Kan gitu, kalau menurut saya nih nggak ada guna kan. Udah tahu begitu masih, kalau saya nih udah tahu begitu masih ditanggapi gitu loh.
Kalau nggak salah ada perintah deh, janganlah engkau menyerupai satu kaum, atau apa sih namanya itu, tidak boleh serumah atau satu kelompok atau bareng gitu lah sama kaum seperti itu gitu. Kalau perlu menghindar. Gimana sih? Seperti apa sih itu perintahnya Bang Dio? Ya, fala taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk satu komang sama mereka, duduk bareng-bareng sama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau enggak, innakum idzam misluhu. Kalau kalian masih tetap di situ, berarti kalian itu sama seperti mereka. Ya lebih menghindar toh? Iya betul Kanda. Ini himbauan juga ya buat teman-teman muslim. Sudah tahu kan pasti kalau diskusi ya sama orang kayak gitu pasti manfaatnya nggak ada. Kita udah tahu duluan kok pasti manfaatnya nggak ada. Iya betul. Itu sih kalau menurut saya. Ya semoga aja bisa dipulangkan ke tanah air mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu Pak Panglima udah di DM ke Kores atau di chat aja? Oh iya betul Ustadz. Alhamdulillah kalau setuju ya, itu pendapat pribadi lo ya. Tapi sesuai juga sih kalau pendapat pribadi ini sesuai keputusan API juga sih. Bahwa ya hindari yang satu ini. Buat apa? Kalau memang si Edis yang mau balik ke Indonesia, kita terima. Ya dengan keyakinan dia, ya kita dengan keyakinan kita meyakinkannya. Insya Allah kalau dia berbalik kembali hatinya ke kita, itu poin besar loh. Kembali langsung jadi tersangka Bang, kan kita LP-nya udah banyak yang masuk juga buat dia kan, bukti-bukti penista agamanya udah banyak. Betul. Tapi kalau misalkan hatinya berbalik ke kita, itu poin besar buat kita. Dia tetap aku yakin dia harus melalui proses hukum dulu. Gereja. Betul ya. Nggak masalah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin lewat proses hukum itu dia bisa berbalik lagi ke Muslim. Yang membuat dia banyak pendapatan itu kalau ada Muslim ngajak dia berdebat, ya pasti dia ratingnya naik. Terus apa tuh namanya, koinnya gitu, gipnya naik, kan gitu ya. Ya itu kan cara mereka seperti itu. Coba dihindari. Ya mungkin dia mencari kehidupannya lewat situ mungkin Ustadz. Ya udah tahu pasti itu Bang. Kalau nggak menghujat nggak makan dia kan. Teman-teman Kristen lain ngomong kayak gitu juga. Si Kudus Tepu itu kalau nggak menghujat nggak makan, nggak hidup dia. Ya kalau udah begitu udah tahu, oh ya buat apa lagi? Itu kalau pendapat saya pribadi sih. Coba di bersatu blacklist dia begitu. Dia mau makan apa? Kalau dia ngomong sendiri kan penontonnya kurang. Dia komal sendiri bukan sendiri kan gitu ya. Ya makanya kalau kita sudah buat laporan ke LP, nanti dia ditahan kan dia nggak perlu konten lagi, nggak ada pendapatannya, mungkin bisa berbalik hatinya ke Muslim. Jadi saya ulang ya, Wak Labu dan lain-lain juga ngomong kayak gitu. Siku di sini kalau nggak menghujat, ya nggak makan. Iya. Dan mereka memang sengaja diekspor ke luar negeri untuk menghujat. Hidupnya untuk itu. Iya, kesimpulannya udah begitu kok. Ya hindarilah, ngapain sih, kan gitu.
Biarkan dia menolong aja seumur hidup. Ratingnya turun kok. Kalau dia menolong itu ratingnya turun. Tapi kalau ada sparringnya lagi gitu, naik lagi ratingnya. Tambah banyak yang berdonasi lagi ke dia. Gitu kira-kira. Mana yang terbaik aja. Buat apa kita lawan dia? Kan ada Walabu sama herdernya Walabu kan lawan dia. Udah banyak kan lawannya sesama Kristen, ngapain lagi Muslimnya lawan dia? Biarlah orang-orang yang menuangkan Yesus melawan dia gitu loh. Di sini kan Tuhannya bukan Yesus, karena Yesus itu bertuhan. Ya biarlah mereka yang lawan, ngapain kita mestinya lawan dia? Ini akhi Panglima di mute dulu, double suara. Iya ya, double ya. Double Ustaz. Iya. Double bang. Oke, udah. Pak Labu ngomong gitu ya, Res? Si Kudis itu kalau nggak menghujat nggak makan gitu ya, kata Pak Labu ya? Iya, Edis itu bukan apologet ya, Edis itu penghujat ya. Nah. Edis itu mengatakan Yesus itu bertuhan, Yesus punya Tuhan, jadi Yesus bukan Tuhan. Bukan gue yang noise bro. Ini mah netizen mah suka. Gitu. Sekali lagi ya, Yesus berkata Yesus itu bertuhan. Penyaliban itu karya iblis. Mestinya musuhnya itu Kristen yang menuangkan Yesus. Tapi karena Edis ini penghujat, mereka bersatu belakang persoalan beda Tuhan. Yang penting mendukung penghujat. Itu di sana persatuannya. Jadi Edis dan kawan-kawan itu sama herdernya itu belakang persoalan beda Tuhan. Yang penting gua dukung lu hujat. Betul apa betul itu, Res? Betul banget abangku. Sekali lagi ya, herder Edis nih. Dengerin. Kita boleh beda Tuhan. Kita boleh beda denom. Lo mau SSJ kek, lo mau apa kek. Yang penting gua dukung lu. Kita bersatu, yang penting lu hujat Islam. Tuh. Mana ajaran kasihnya? Katanya kasihilah musuhmu. Nah, tapi sebagian Kristennya sudah mulai sadar, membuka semua, gitu ya. Nah, ada Pak Labu dan kawan-kawannya juga membuka bahwa ya ternyata si Kudis seperti ini, bosnya siapa, tinggalnya di mana, rumahnya di Lampung. Kenapa Yakob lu naiklah di sini? Yakob, lu naik sini Kob. Oh Yakob Muslim ya? Apa-apa? Banyak kali yang minta naik ini. Siapa nih? Naikin dong. Naikin yang mana? Aku bukan moderator. Oh. Bunda Rama, naikin Bunda ya, tidur bantuin gua. Bun, aku udah lama ngeliat Bunda bubukin Tritung, Bun. Ayo Bun, argumen botak-botak Bun. Ya itu baru naik. Oh itu ada CC, ada set boy, itu gas. Set boy. Itu set boy. Dia kemarin kaget dia. Framing dibalas framing sampai diem dia. Minta naik. Aduh, ya saya request satu CC gimana mau naikin? Ya request. Lihat dia copy paste, lihat set boy copy paste kawan-kawan. Mana si Ewa ini ya? Pedih batinnya. Kasih ya.
4M menghilang Gua jambak sia-sia. tuh. Oh, siapa ini? Gue jambak dia nggak mau Des. Nah, tadi katanya minta naikkan si CC aneh. Gue udah jambak tuh nggak mau dia set boy. Oh, ini set boy naik dia. Oh ini dia nih. Ya udah, sambit. Oke, sip, mantap. Tuh, turun. Enggak. Set boy. Gimana rumahnya Edis? Halo, Bang. Halo, rumahnya Edis gimana? Aku nggak tahu, Bang. Aduh, dikorupsi itu. Gimana sih ini? Kamu udah nyumbang berapa kamu? 10 juta aja. 10 juta jadi beras buat Edis, kasihan kamu. Coba begal dulu, begal pinjol. Pokoknya kamu jual organ supaya Edis bisa makan, ya? Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Kamu di rumah masih ada apa? Waduh, kalau aku mah bebas. Masih ada apa di rumah? Motor masih ada motor? Banyak motor, jual. Kamu jual motor kasih Edis. Ngerti kamu? Ngerti? Kamu mau jual tanah untuk Edis aku. Jual tanah. Kalau ada istri kamu jual istrimu. 150 per jamnya kamu kasih Edis. Edis di sana harus makan. Masih muda aku loh, belum ada istri aku. Aduh, kamu ini muda-muda impoten, dijual aja sekalian kamunya supaya Edis bisa makan. Iya, enggak apa-apa. Aku kan banyak uang tuh. Nanti aku kirimkan Edis. Bagus. Pokoknya kalau udah gak ada uang, kamu pinjol, begal, rampok, apapun itu harus punya uang buat Edis, ya? Gak mungkin aku pinjol loh. Loh, kalau nggak mungkin kenapa kamu fotonya nggak pakai baju? Pasti udah dijual buat Edis. Waduh. Kamu kodi ya, kamu loak baju kamu. Itu kan terjual 78.000, kamu transfer ke Edis. Nanti yang Edis cuma 32.000 karena potongan admin antar negara. Gak apa-apa. Iri yo. Loh, kalau iri saya nggak mungkin di Indonesia. Aduh. Kalau iri saya pasti pergi juga saya. Nanti tak beliin tuh bukumu ya. Kalau iri. Waduh, uang kamu sudah habis buat Edis. Kamu sekarang makan promah tiap hari, saya tahu kamu. Nanti tak beliin juga itu. Ya. Kasih data Mattheus 19:21, jualah hartamu, berikan kepada si miskin. Iya, ini kok belum dijual-jual hartanya, kayak mana ini? Waduh, harta aku banyak kok. Aku sudah pakai. Dijual, kata Tuhanmu itu dijual. Iya, aku sudah pakai si Edis itu loh. Sudah pakai si Edis? Oh, kamu ini berapa pakai Edis kamu? Itu privasi aku, Thomas. Kawan-kawan dia pakai Edis, kawan-kawan tolong direcord. Gak mau ngasih tahu harganya dia. Aku mau beli buku kamu, Mas. Kamu gak punya uang kamu. Aduh, masa anda punya uang? Itu kamu gak pakai baju. Aku ini lagi kerja di Tampang loh, Mas. Aku di PT Freeport ini. Oh, kamu di Freeport jual kopi apa? Waduh. Kamu ngobrol sama saya adu-adu terus, kesandung terus kamu. Gak ada lampu di rumah. Tanya tuannya res. Di sini biar sapu-sapu, Mas. Wih, kaci banyak kok. Kamu sapu-sapu di sana. Sapu apa dipakai? Oh, sapu. Oh, sabu, pakai sabu. Oh, alah, cocok kamu sudah. Sudah cocok kamu diangkut. Nanti tak beliin bukumu yo. Oh, kamu bisa pakai HP memang, bisa pakai M-Banking. Bisa. Pinjem punya siapa M-Bankingnya nanti? Waduh. Kok waduh terus kamu kerjaan? Ngapain mau dipinjam? Aku kan kamu kirim uang beli buku ya, pakai M-Banking siapa? Mas. Ya. Aku kan suka bantu-bantu orang. Aku tidak bantu. Oh, kamu bantu-bantu gimana? Baju nggak punya kamu bantu-bantu. Siapa orang mau dibantu kalau nggak? Kalau dia butuh aku bantuin. Kalau kamu bantu-bantu kamu pasti punya baju. Kamu butuh uang nanti tak beliin bukumu itu loh. Beliin baju saja, baju gimana beli baju? Baju aku. Waduh, kesandung terus kamu ya.
Kamu rumahnya ya, kamu rumah bawahnya keramik atau batu sebenarnya? Dari tadi ngobrol adu-adu. Waduh. Bang Andi tolong di ini dulu Bang, di apa namanya? Dikondisikan dulu, aku balas chat dulu. Waduh. Balas chat. Boy, kamu udah lama menjadi Kristen? Waduh, udah lama banget. Kamu setuju nggak kalau Yesus itu bertuhan? Yesus itu Tuhan kami. Kenapa? Yesus itu Tuhan kami toh. Tapi menurut Edis, Yesus punya Tuhan. Kenapa? Menurut Ya, itu Edis, Bapa di Yesus punya surga. Tuhan. Itu Bapa di Tuhanmu yang surga mana, itu. Bapak? Tuhanmu yang mana, Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Iya, 3 malah. Oh, Tuhanmu Tuhan 3. Yesus, iya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Ini berapa jumlahnya itu Tuhan? 3 dalam 1. Iya, 3 dalam 1 gimana? Gimana ceritanya 3 dalam 1? Iya, kayak kamu aja toh kita aja manusia itu 3 unsur. Ya kan Tuhanmu, oh Tuhanmu manusia. Jiwa dan roh, itu manusia kan 3 unsur toh. Oh, jadi Tuhanmu manusia kayak saya. Iya, dia manusia 100% waktu dalam dunia, dia Allah 100%. Ya, waktu dia dikubur 3 dalam 1 nggak? Waktu dikubur 3-3-nya. Maksudnya? Waktu dia dikubur. Oh, yang mati kan cuma 1, Tuhan Yesus, tapi dia bangkit kembali toh. Oh, mati 1 masih ada 2. Iya, dia kan Bapa di surga di surga. Mati 1 tumbuh 2 atau gimana? Mati 1 tersisa 2. Itu kan Siapa mati sih yang ya Tuhan Yesus yang mati, nanti dia bangkit di hari ketiga toh. Siapa sih yang bunuh Tuhanmu? Kenapa? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Dibaca di Bible aja Mas, lebih jelasnya. Saya belum baca, saya nanya. Aduh, kenapa tidak dibaca? Kalau pengen tahu ya baca. Kamu udah baca belum? Iya. Ya terus siapa kalau udah baca? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Yang baca sendirilah. Di halaman berapa? Ya mulai dari Matius itu. Matius berapa? Baca Matius semua berapa? saja, baca semua. Aku tak hafal. Oh, nggak hafal. Iya. Coba diulang lagi Tuhanmu tadi ada berapa? Kenapa? Tuhan kamu ada berapa tadi? Kenapa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Berapa? 3 di dalam 1. Siapa aja itu yang 3 itu? Bapa di sorga, Tuhan Yesus, anaknya, sama. Oh, Tuhan punya anak. Iya. Oh, jadi Tuhan beranak. Kenapa? Jadi Tuhan beranak, punya anak. Iya, anaknya Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Jadi Bapak di surga beranak. Dia tidak beranak, dia hanya menjelma, mencari manusia, anaknya itu loh. Tadi kamu bilang tadi Tuhan anak Tuhan. Iya, anaknya, tapi itu kan dia menjelma, jadi anaknya Tuhan, mencari manusia. Firman-Nya itulah yang cari manusia. Kamu kan tak paham itu, imanmu belum sampai. Yang saya pahami tadi kamu bilang itu Yesus anak Tuhan. Iya, anak Bapak di surga. Berarti Bapak beranak. Iya loh, kok beranak? Loh, kan Bapak punya anak. Dia cuma menjelma. Kalau bukan Bapak yang beranak, berarti Bapak istrinya yang beranak. Bagaimana? Terus yang beranak Muhammad siapa? yang beranak tuh. Kalau Terus yang beranak siapa? Kalau Yesus kan tidak punya ini. Kalau Muhammad kan beristri toh. Nah, Muhammad yang beranak, Tuhanmu.
Kalau Yesus kenapa nggak punya istri dia? Ya Tuhan kan dah harus beristri, dah beristri. Kalau Muhammadmu ya beristri, Tuhanmu. Tapi Yesus kan laki-laki. Yesus ini laki-laki normal apa tidak? Ya normal lah. Kalau normal kenapa nggak punya istri? Dia kan Tuhan. Katanya manusia tadi. Iya, dia manusia 100%. Tuhan 100%. Kalau nggak salah Tuhanmu pernah disunat ya? Iya. Nah, fungsinya apa itu? Kenapa disunat? Fungsinya apa? Ya, itu hukum Taurat. Toh, baca dulu di hukum Taurat. Iya, disunat itu untuk apa? Semua laki-laki yang berkulub di hukum Taurat harus disunatkan. Ya terus Memang kenapa ada nggak di hukum memperguna- Taurat itu? Terus kenapa nggak mempergunakannya itu waktu dia hidup? Ya sudah beda zaman lah. Oh, di zaman dulu nggak boleh kawin. Boleh, tapi dia kan Tuhan. Ya terus kenapa? Tuhan nggak boleh kawin. Berarti Tuhanmu Tuhan kan normal apa kawin. tidak? Gimana Tuhanmu normal apa tidak? Ya kalau normal kenapa nggak punya istri? Ya kan Tuhan, mana mungkin Tuhan beristri. Ya kan disunat. Weh, Muhammad disunat gak? Iya disunat lah, dia bukan Tuhan. Weh, masa bukan Tuhan kamu sembah tiap malam kamu sembah kok? Yang disembah kali bukan sehari, Nabi 5 kali kita. sehari kamu sembah kok, masa? Muslim itu nyembah Allah bukan nyembah Nabi. Aduh, tapi kamu panggil-panggil ya Nabi, ya Robo. Terus kalau kamu nyembah siapa? Tuhan Yesus lah. Berarti kau sembah manusia dong. Manusia? Dia kan sudah Jadi Tuhanmu manusia. Kenapa? Tuhanmu manusia. Sekarang sudah bukan manusia lagi, karena dia sudah jadi Allah seutuhnya. Oh, jadi Yesus sekarang udah berubah. Iya, karena dia sudah di surga. Bukan lagi laki-laki dia. Laki-laki. Oh, berarti masih laki-laki, berarti masih manusia tuh. Waduh. Nah, sekarang anak Maria kemana? Saya tanya, anaknya Maria kemana? Maria siapa? Oh, di surga lah, sudah naik ke surga. Siapa nama anak Maria? Tuhan Yesus. Di mana sekarang dia? Di surga, tidak kayak Muhammad di Oh, berarti Tuhanmu masih anaknya Maria. Iya, siapa yang bilang bukan laki-laki? Laki-laki Iya. nanti kamu putra yang dikawini sama dia. tunggal. Dia putra Bapa di surga yang tukang. Kamu di surga nanti ngapain? Nanti kamu dikawini loh sama Yesus. Wih, tidak. Kami di surga itu bahagia, hidup dengan roh. Kalau kamu ya, Buset. ya pesta-pesta seks. Yesus kan laki-laki, punya badan. Nanti ya, Yesus kalian itu nanti itu ya laki-laki, punya badan, masih punya alat kelamin dia. pecah-pecah Firaun. Ih, apa itu? Ih, jijik ah. Yesus punya alat kelamin nggak di surga? Bro, Yesus punya alat kelamin nggak di surga? Yesus punya alat kelamin. Mana aku tahu, aku belum pernah naik kok. Kamu Waktu di hanya dunia aja ini- bilang pesta seks di atas baru kamu. Waktu di dunia ini punya alat kelamin nggak? Mana aku tahu, aku tidak lihat. Kamu punya alat kelamin nggak? Ya punya dong. Ya sama dengan Yesus, dia laki-laki kok punya. Wih, sudah pernah lihat kah? Ya disunat kok. Sudah Yang lihat? disunat Kamu apanya? lihat disunat? Yang disunat apanya? Kamu lihat nggak? Enggak, yang disunat apanya? Kamu juga disunat. Ya sama punya aku dengan punya Yesus. Waduh. Punyamu kan hitam. Orang gila ini saya malas gua. Enggak berilmu ah. Ya, emang gak ada ilmunya, ada ilmunya mau alam dia. Bang Andi yang disunat itu kupingnya, yang disunat kuping. Mas, aku mau tanya dulu nih. Ini ngamblok semua nih.
Ya, tunggu sebelum lanjut lagi Set Boy ya. Ini aku ucapkan untuk Ukti Norio jazakallah khair karena telah membeli sebanyak 20 buku Ikhwan. Alhamdulillah, mantap. Waduh. Jazakallah khair Ukti, keren. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia akhirat segala sumbangsi untuk umat ini. Amin amin Allahumma amin. Dan tadi dari 92 sekarang jadi 115. Alhamdulillah. Yo ikhwan yang lain silakan. Yang mau wakaf buku untuk santri bisa DM Kores atau langsung chat Kores di nomor yang ini ya. Supaya cepet-cepet 300 karena targetnya 300 untuk aku distribusikan ke pesantren Darut Tauhid. Gabur deh. Agim. Wah, Set Boy. Oh, sakit hati dia dengar yang ada nyumbang 2 juta. Kasihan. Sakit hati, tuanya disunat. Waduh. Tadi CC mau naik, CC cewek ya? Suara Kores gedong banget. Naik aja. Mana dia? Gue lihat dulu di daftar ya. Salah kasih naik gue tuh ah. Si Empus. Trendy. Absen dulu tuan 2 res. Mas Tong Sam sama si Empus, selamat malam. Saya sih nggak naik ya. Tom nggak ngomong, gue turunin dulu. Ya, Deluxe, selamat malam. Yang mana yang penghujat? Ini gimana sih minta naik tapi diem ah, capek gua. Oke. Kok nggak dinaikin sih? Kayaknya dia kena report deh. Kayaknya ya, jadi nggak bisa naik. Pengen tahu nih siapa yang mempopulerkan itu ada pesta begituan di surga ya? Kok mereka Kristen ini ngomongnya kayak gitu rata-rata ya? Dari mana mereka ada ilmu kayak gitu ya? Wah, kalau minoritas Bang Handi gampang nyebar info minoritas. Coba kalau di kita ada yang trending, nah itu pasti keren karena kita mayoritas, banyak orang susah ngatur. Kores biar Gurunda yang ngomong, gimana caranya doi ini? Tunggu. Jangan lupa juga impat dan sedokannya ya kepada Apologet Islam Indonesia ke nomor rekening BNI 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Sebagai impak sedokannya itu dalam hal pergerakan kami semua di sini. Itu nomor rekeningnya 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia. Mantap. Bang Iqbal kemana Bang Kores? Nah ini alhamdulillah tadi siang aku nelpon langsung diangkat sama orangnya. Dia lagi di mobil, sibuk banget akhir tahun kerja. Dia bilangnya kayaknya sebulanan ini dia nggak live, bakal di jalan terus dia gitu. Tapi sehat-sehat beliau alhamdulillah. Guruna istirahat kayaknya Ikhwan nih. Ini apa? Nggak ini lagi. Atau itu kakak Aldo mau ngomong tuh. Kakak Aldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku cuma mau menyampaikan aja. Jangan saling menghujat aja gitu. Gak enak juga didengar, gak ada ilmu. Iya betul. Jangan saling menghujat. Aku nyimak. Tapi kadang-kadang Pak Aldo kita harus kasih juga peringatan gitu bang. Gak boleh kita jual lembek sama orang-orang yang kayak tadi. Kalau wajar aja sih cuma membalikkan fakta. Kalau kami nggak Bang Aldo, kami Muslim nggak pernah menghujat. Kami bicara berdasarkan data. Iya. Seperti Tuhannya disunat Yesus. Di surga itu ada. Aku juga Muslim tapi saya di Papua. Makanya kita di Papua ini toleransi. Saling Kristen Muslim nggak toleransi ini. Pak. Ya. Nggak usah. Tapi kan Islam itu nggak usah diajarin toleransi Pak. Kalau dengar gitu kan nggak enak juga kan kalau yang pas
orang yang Kristen yang nggak pernah menghujat tiba-tiba dengar kan? Enggak, Bu. Kan jadi nggak enak Salah juga. kalau mengatakan saling menghujat. Kami Muslim berbicara itu sesuai data yang ada di Bible. Iya, kalau Kami aku hanya paham membacakannya. Contoh, tuannya disunat Pak Yesus. Umur 8 hari disunat. Kan nggak menghujat. Iya. Yesus itu laki-laki. sesuai data kan? Yesus laki-laki nggak menghujat Pak. Iya, itu sesuai data. Sama gini juga Kakak Aldo ya, ini gua tambahin gitu. Ketika orang-orang Kristen yang awam mendengar mereka sakit hati ya, ini tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur. Gitu. Jadi ketika mereka menabur hujatan kepada Islam, yang sakit hati Kristen yang awam. Kenapa? Karena Islam nggak diem. Kalau misalnya kita dihujat, nggak diem kita counter balik, gitu Kakak Aldo. Oh iya. Karena kalau dia akun Muslim ngerti, aku tadi kan salam, gitu kan. Ini kami yang di atas memberikan pengertian untuk yang baru-baru di dunia ini gitu, supaya mengerti bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja di media sosial. Oh, ada yang menghujat gitu ya? Banyak, tumpah-tumpah. Coba HP ada 2 nggak? Satu aja HP ku. Ada HP istri? Enggak, aku masih muda. Oh, ada temen nggak? Ada temen nggak di sana? Enggak ada, aku di sini udah jam 3 di Papua. Oh, sendiri banget. Waduh, gimana cara ngetiknya ya? Coba ketikin di bawah Ikhwan akun penghujat Islam, ketik di bawah. Edis TV lah gampang itu. Edis TV. Oh, Edis TV itu aku sering masuk, itu aku nyimak aja sih. Aku kadang membantah aja, soalnya gak sesuai data juga sih. Ya itulah namanya menghujat gitu. Nah, kenapa kami live supaya muslim-muslim yang kesana mereka diamnya jadinya di room muslim gitu, nggak diem di sana. Karena kalau misalnya kita nggak ada yang live yang room muslim akan nongkrong di room-roomnya penghujat, mencoba melakukan sesuatu yang padahal itu sia-sia di dunia TikTok ini gitu. Oh iya. Nah Kakak Aldo karena sudah nemu room ini, diem di sini. Apapun yang dilakukan di room muslim, diem di room muslim. Iya. Baru Kak Aldo ini kelirunya tadi. Ya, mantap. Pak Aldo, statement Anda itu agak keliru kalau saling menghujat. Kami Muslim nggak menghujat, kami membacakan data dan fakta. Bukan, mungkin aku baru masuk ya. Ada yang sesuai, kalau abang-abang ini berbicara mungkin ada sesuai data sih. Apa yang dia berbicarakan seperti ini ya. Ditarik dulu ucapannya Bang, kalau sunat, dicabut itu kan dulu sesuai ucapannya. data, nggak menghujat juga. Dengerin dulu. Dicabut dulu ucapannya saling menghujat. Kami nggak menghujat, kami baca data. Iya. Aku paham, tapi tadi ada Muslim dihujat juga sih. Soal apa ya? Tadi aku dengar tuh yang tadi ucapan Anda tadi itu loh, ucapan Anda tadi itu loh saling menghujat. Oh iya, maaf dan kata-kataku. Ya udah. Oh ya. Aku sampaikan gitu aja lah. Nggak usah dibalas aja lah. Oke, aku doa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin kan menambahkan tadi. Sebenarnya udah turun Stan. Lanjut aja. Nggak apa-apa. Dia dengar di bawah aja. Jadi salah besar kalau orang-orang penghujat agama Islam ini menghujat Islam terus kita diam aja nggak usah balas. Nggak, itu salah, itu nggak ada ajaran Islam kayak gitu. Islam nggak ajarkan begitu. Kalau agama kita dihujat balas, nggak ada itu, suruh diam jangan nggak usah balas, nggak ada. Makanya mantap Ustadku. juga wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum, dan janganlah kalian menjidal, jangan kalian mendebat. Itu Dodi Maya di mute dulu Ikhwan, jadi tenggelam ininya suaranya Stardio. Sebentar. Di mute dulu Panglima Capung. Silakan Stardio, ulang. Ya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendebat ahlul kitab itu. Ini mendebat ini dalam rangka izharul haq ya, menampakkan kebenaran. Bukan petantang petenteng, bukan supaya dipuji, bukan supaya apa enggak, tapi izharul haq,
untuk menampakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi jangan kamu debat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ada ulama yang menafsirkan bahwa kalau mereka berbuat zalim, ya di antaranya menghujat, itu kan zalim. Maka sebagian ulama menafsirkan fantasiru minhum, hendaknya kalian kalahkan mereka. Jadi nggak diem. Islam dihujat terus kita diem gitu. Aduh, itu bukan ajaran Islam. Kalau begitu ajaran Islam nggak merdeka kita, bang. Nggak merdeka. Jadi jongos Belanda kita sampai selama-lamanya. Tapi karena ajaran Islam nggak seperti itu. Ajaran Islam itu memerintahkan kita untuk membalas, untuk melawan, bukan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nggak ada Islam kayak gitu. Jadi di ranah TikTok ini, teman-teman mungkin yang baru kayak kakak Aldo tadi, mungkin tinggal di Papua atau mungkin baru akun baru atau nggak ngerti tentang situasi dan kondisi yang ada di diskusi lintas agama, khususnya di aplikasi TikTok ini, ya kita maklumi ya teman-temannya. Tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa nggak ada Islam itu kalau dihujat terus kita diam tuh nggak ada, harus lawan. Kalau memang kita punya kemampuan untuk melawan, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Kita nggak punya kemampuan, kalau kita lawan kita bisa habis dihabisin ya. Mungkin kita masih bisa menahan diri. Begitu kita punya kekuatan, kita lawan mereka. Jadi nggak ada no kompromi untuk para penghujat, teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi ketika kita membalas hujatan mereka sesuai dengan data. Contoh seperti Bang Kores tadi kan, itu pakai data. Jadi kita balas mereka, hujatan mereka itu kita balas dengan data-data yang ada di Bible-nya. Jadi bukan sumpah serapah juga. Kalau seandainya penghujatan nggak brutal terjadi, ya, kalau seandainya penghujatan itu terjadi di depan mata kita, maka kita bisa tindak mereka. Ya bisa di dunia nyata ini kan bisa kita laporkan atau hal-hal yang semisal dengan itu. Tapi kalau di TikTok, masa kita mau tunggu besok pagi mau laporkan, sedangkan mereka sudah puas hati menginjak-injak agama kita. Jadi Islam itu harus kita tampakkan kebenarannya. Kalau kita mampu untuk berdiskusi, tampakkan kebenaran itu. Jadi kalau mereka menghujat duluan, ya udah sikat, nggak ada kompromi. Kalau mereka mau baik-baik, ya udah kita diskusi baik-baik pakai data, berbalas argumen. Tapi kalau sudah menghujat, ini beda lagi ceritanya. Nggak ada ceritanya Islam itu dihujat diam, dia nggak ada, itu nggak ada. Setuju. Wah, mantap Ustadku. An-Nahl ayat 126 Ikhwan, kita berangkat di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini Des, taruh izin. Betul kata Bang Dio, kita nggak boleh diam. Tapi caranya nggak brutal. Tapi dengan cara kita berilmu, mengantar balik, diluruskan dulu ujatannya, kemudian kita sikat balik pakai data yang ada di Bible mereka. Gitu kira-kira. Betul. Bang Handi juga betul ikhwannya, kita nggak boleh anjing goblok gitu nggak. Jangan gitu, atau Tuhan lu apalah gitu. Nggak boleh itu. Harus sesuai data yang ada gitu. Dan narasinya jangan keluar kemana-mana. Karena siapa tahu sial kan. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan ikhwan. Gitu. Jadi benar-benar harus dewasa. Harus piawai dan berpengalaman. Betul, jam terbang juga harus tinggi, Ikhwan. Nah, gimana caranya jam terbang supaya tinggi? Beli buku. Tapi buat santri ya. Buat santri deh. Tapi kalau mau buat pribadi juga tafadhol, Ikhwan. Tapi kalau bisa 2 gitu. Kalian beli buat pribadi, satunya buat ini, buat santri. Kenapa sih buat santri mulu, Kores? Ya karena santri itu beresnya mereka jadi pengajar. Nanti kalian punya anak, kalian titipin ke pesantren, santri-santrinya udah belajar buku ini. Apalagi yang di daerah Darut Tauhid ya. Sehingga nyampe ini ilmunya para apologet Islam Indonesia di sini kepada santri, kepada umat. Generasi ke depan cerah lah gitu. Udah ada ketum sama humas kita. Ustaz Alif dan Kiai Santang, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ada Oten yang ngajak berantem atau gimana?
Mau ajak berantem mana berani mereka anjir 6% begitu. Kirain ngajak berantem katanya. Gak ada nyali mereka mah, kalau dunia nyata berak di celana mereka. Bacot Ini doang akan gitu. ngajak naik bareng ke sini, itu dibayar dulu, Grabnya nungguin di depan. Oh iya, bentar saya bayar Grab dulu. Ini Oten bukan yang di pinggir ini? Nur siapa ya? Ahi Ahsan, jazakallah khair ya, udah apa ikutan wakaf buku. Ustaz Alif, Ustaz, Iya, monitor. nanti pas, wih suaranya bagus ya Ustaz Alif, mantap setelah bertahun-tahun lamanya. Nanti kalau udah buku 300, Ustaz Alif ke sini ya, kita bareng-bareng ke pesantren ya. Ya kalau nanti nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa lah nanti? Ya kan nanti ini terlalu cepat. Nanti ini terlalu cepat. Enggak tuh, berapa ya? Paling akhir bulan kayaknya paling cepet kekumpul. Ini udah nanti akhir 117. bulan. Iya. Judulnya jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Judulnya itu Akhi Jaka. Ini Bang Kores, Nur ini Muslim apa Kristen? Nuri Haji. Nggak tahu, diam aja. Diturunin aja, takutnya nggak report. Ini yang Bang Zuma 04 moderatornya siapa? Nggak ada moderator semua yang aktif. Saya moderator ini, saya. Ngapain ngomong? Langsung aja. Enggak, takutnya gimana gitu, takutnya siapa. Oke, lanjut. Gantian ngobrol. Nah, ini yang baru datang. Nah, kalian kerja. Wah, udah punah hotelnya kayaknya ini. Muslim semua yang naik mau apa? Mau ikut ngobrol gimana? Oten aja tadi bisa berantem mereka, masa kita nggak bisa? Tapi slotnya cuma satu. Kita nyari Oten dulu. Oten sama Oten aja mereka bisa berantem, masa kita enggak? Ini si like ini naik like. Rum penyakit ain. Emang lu tahu penyakit ain itu apa? Naik sini. Diam. Nah ini ada Putra Anjay. Putra Anjay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Salam. Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak. Tadi cuma ngamatin si kakak Edo itu. Oh. Apa memang salah ucap apa mungkin memang sengaja kayak gimana? Sengaja Bang, mereka sengaja kayak gitu Bang. Nggak ada salah ucap bagi mereka. Nggak ada ceritanya orang Muslim hujan, nggak ada. Saya juga orang Muslim ya, dari Madura ya. Kalau kita Muslim ya semuanya pasti ada data. Tapi perasaannya saya Bang, saya melihat tadi itu. Oke, siap Bang. Kita nyari Oten dulu ya Bang ya. Iya, Bang ya. Sehat Oke. selalu Bang semua. Siap. Ya, Terima kasih ya Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tab layar teman-teman, tab layar, posting ulang dan di share ya. Jangan lupa tuh laporannya digas. Dan di follow akun-akun yang ada di atas semuanya nih ya, di follow ya. Kita cari Oten dulu guys. Yang Oten dulu yang naik ya, yang Oten dulu ya. Yang Muslim jangan naik dulu. Nah ini ada PT NGT. Bang, musik bang. Abang itu musik gereja kok di setel di sini bang? Di gereja aja bang, di setelnya bang.
Ayo teman-teman Oten silakan naik ke sini teman-teman Oten. Yang ahli tank aja dulu ya, yang muslim jangan naik dulu. Desi play. Desi play. Duh, minta naik tapi nggak ngomong. Aduh. Mereka kompak di gerejanya kemarin di apa namanya? Dikasih arahan sama pendetanya di gereja. Kalian jangan suka naik ke room muslim. Kalau kalian naik ke room muslim berdebat, nanti banyak yang mualaf, apalagi roomnya Bang Juma katanya. Pasti akan ada yang mualaf. Jadi mereka nggak berani, Bang Andi. Takut banyak yang mualaf. Kok takut? Makanya Pak Pendeta itu ajarin jemaatnya dengan jujur yang tertulis di Bible. Kok Akang bisa tahu ya? Iya, kemarin saya ngopi di pinggir gereja, pendengaran keluar. Katanya itu ada lanjutannya itu, apalagi kalau ada yang namanya Dio Pratama itu, hati-hati katanya, itu yang paling Iya. ganteng di Jabodetabek. Iya, hati-hati katanya. Mending dijauhin aja yang namanya Dio Pratama, orang ganteng katanya. Tapi mereka tetap aja yang mana katanya Bang Dio itu ini, yang ini fotonya gitu, kata mereka kan. Oh iya juga ya, ini kira-kira Bang Dio ini mau poligami nggak ya, kata si Oten cewek itu. Kata pendetanya jangan, mereka disunat loh, jangan itu katanya. Oh jadi mereka nggak mau ikut disunat ya? Gak mau, pengen yang berkuluk. Astagfirullah. Ya lah, aku pamit ya. Yang karena Mau kemana? Nanti Ahidio itu persyaratannya apa aja? Nanti saya minta ya persyaratannya apa aja. Apa itu? Itu buat bikin paspor itu. Oh iya. Nanti aku kasih nomornya aja orangnya langsung biar enak nego-negonya toh. Enggak, ini aja kan semua ke Ahidio kan? Kok ke aku? Apanya? Daftarnya? Enggak. Bang Kores ke siapa? Kores lah, sama Kores kok aku pula. Oh, sama iya. Kores. Belakang layar aja nanti. Oke. Ya, izin Di grup. Salam. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau mereka tuh datang menghujat, ya kita dulu luruskan hujatannya. Kalau masih mau mendengarkan, kayak tadi itu dia bilang pesta, itulah di surga. Ya kita dulu luruskan. Di surga itu nggak ada pesta. Pesta itu konotasinya negatif. Di surga itu pada dasarnya sah. Ya, jadi tidak ada pesta, sah hukumnya. Karena memang disediakan. Itu loh. Harus diluruskan dulu. Baru kita sikap miring. Iya, betul. Bahwa nah, di Bible juga itu ada perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7 kan gitu. Itu cara mengcounter-attack-nya teman-teman. Jangan menista juga Tuhan mereka, jangan, nggak boleh. Nanti dia balik juga menghujat sembahan kita. Biarlah di dalam Bible-nya itu, contoh nih di dalam Bible itu ada Yesus diolok-olokkan gitu kan. Ya, kita bacakan aja itu. Jangan kita yang nambah-nambahin, nggak boleh. Karena orang-orang yang menghujat ini, saya jamin ya 90% nggak pernah membaca Bible-nya dengan baik. Orang yang membaca Bible dengan baik, apalagi original teks gitu ya, nggak berani menghujat Islam. Bang Andi suaranya nggak ada. Cek. Kok nggak ada? Ustadz Alip, ada suara nggak Ustadz Alip? Nggak ada kayaknya. Oh, Bang Andi kayaknya kena ini. Tuh kan kena tombak. Oh nggak ada Dari dia. tadi. Iya. Ini Bunda Rahma kalau nggak ada suara turunin aja.
Tidur, kayaknya Bunda Rahma tidur ya. Ayo buat teman-teman Kristen silahkan naik ke atas ya, nggak usah menghujat, nggak usah apalah, janganlah ya. Kita mengedukasi teman-teman yang di bawah aja. Nggak baik loh, saling hujat itu nggak baik loh. Kalian itu kenapa sih beraninya cuma di medsos, keluar-keluar doang, teriak-teriak doang di medsos, kalinya dunia nyata kalian itu nggak berani debat online, debat offline. Ayolah, kita tunjukkan lah. Katanya si paling kasih katanya. Kalau emang benar si paling kasih, ayo dong guys. Nggak usah lah, nggak usah inilah, nggak usah mengeluarkan atau terlalu menampakkan kebenciannya ke Islam itu kalian itu. Ya. Udah 6%, beraninya cuma ngumpet. Ayolah, kita gas yuk. Wait, Ten. Kasihan mereka itu, Tad. Udah nggak bisa lagi melawan Islam secara akademis, ujung-ujungnya menghujat. Coba yang akademis dong. Biar apa? Biar nggak terlalu kelihatan kebotolan-kebotolannya. Sekali-kali yang akademis kayak ini naik-naik tantrum, naik-naik marah-marah, menghujat. Ayo guys, tunjukkan ajaran kasihnya, tunjukkan. Jangan apa namanya, jangan terlalu memperlihatkan ajaran teosnya. Naik sini, naik sini. Pancing kangkian open cam, gak mau ah, nanti laku lagi. Ayo teman-teman Aliteng naik sini. Kita diskusi yuk. Kita cari dulu nih, siapa tahu ada. Nggak usah satu orang, sepotong aja. Ini naik. Ini. Saya naik ini. Oten bukan nih. Ya, Angkon. Angkon, selamat pagi Angkon. Angkon. Woi. Ini kayaknya yang naik ini yang dari tadi kayaknya ya. Coba saya ini dulu. Setting ini dulu. Saya hapusin dulu yang naik. Ini kayaknya yang tadi ketiduran ini kayaknya ini. Tad isi dulu Tad. Saya ngapusin dulu yang multi. Pakai NFC ya? Hah? Diisi saldo? Enggak, ini ngapusin yang multi, bukan saldo apa? Saya nggak punya saldo. Etol. Etol. Isukan, saya reka kampung. Jadi ingat kan sekalian isiin. Pagi-pagi mau ke kampung. Oh iya ya, saya lupa lagi. Oke, ya teman-teman, silahkan. Kalau ada Kristen yang masih mau diskusi, ayo naik. Guru-guru kami di sini ada Ahikores, ada Panglima kami, ada Bunda Rahma yang kangen sama Bunda Rahma. Bunda Rahma bersuara. Mau diskusi sama Bunda Rahma atau tidak mau diskusi sama Bunda Rahma, silahkan naik. Ini yang baru naik Tad. Beread. Monitor. Halo? Mr. Bread? Gak ada suara. Berarti benar itu yang dari tadi itu. Brid. Woi. Brid. Otan apa Kristen? Bread. Woi. Astagfirullah. Kenapa sih minta naik pada diem? Parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di bawah. Jangan lupa di tab layar ya. Tembusin 1M. Ini kok baru 900 nih. Dikit lagi guys. Tembusin 1M, di posting ulang, di share. Jangan lupa tuh lopolenya buat absen ya. Biar komalnya kuat, biar komalnya hidup, berjalan. Jadi nggak kelihatan spam.
lob oranye digas ya, lob oranye buat absen-absen. Ayo silakan, Oten naik silakan. Ayo, tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Ayo, naik sini. Habis kayaknya Tad Oten, udah 2 minggu ini. Habis. Lagi punah. Iya. Ada sih langka dikit-dikit. Saya nyari-nyari rokok ternyata ketutup sama HP. Aduh. Ada yang ketakutan kemarin tuh videonya masih ada nggak ya? Udah saya hapus sih. Si Edis ketakutan dideportasi sampai dia minta bantuan teman-teman yang lain. Harus ada 5.000 orang yang datangan di petisinya biar si Edis bisa jadi warga negara Amerika. Ketakutan dia dideportasi. Berarti dia udah tahu bahwa dia itu salah. Dia itu salah besar ya. Udah menghujat ke Islam. Kayak gini. Suara ajan, bunyi ajan. Yang paling fatal itu pelaporannya ajan itu. Kan bunyinya hayala sholat gitu kan. Sama dia dipelintir. Hayalan saja. Nah itu kan udah menista. Itu udah kena delik itu. Betul nggak Tad? Itu udah kena delik umum kan? Iya betul lah. Tapi memang dia itu kan semenjak di sana laku keras karena menghujatnya lebih berani. Lebih berani dia. Itu dia mancing-mancing. Sebenarnya dia itu mancing-mancing umat muslim marah. Kalau umat muslim marah ya atas hujatannya si Edis, yang kasihan itu orang-orang Kristen yang ada di sini di Indonesia. Takutnya kejadian 98 terjadi, habis mereka. Ini si Edis sebenarnya mau memecah belah. Kalau kalian mau mendukung si Edis, berarti kalian ingin mendukung peperangan di Indonesia. Kalau udah turun semua umat muslim habis kalian, kita masih nahan-nahan loh. Biar nggak terjadi apa-apa. Biar toleransi beragama di Indonesia ini tetap terjaga. Tapi kalian sendiri yang memulai duluan. Kalian yang memulai, nanti kalau kita udah bergerak, oh Islam intoleran, mewek kan ujung-ujungnya merajuk. Jangan sampai kita bertindak loh. Kita turun ke jalan semuanya rata kalian tuh. Tuh, benar nggak teman-teman? Ini gara-gara ulah si Edis nih, satu orang sama Saifuddin Ibrahim nih. Jangan sampai kalian rata nanti di sini. Nanti merajuk lagi kayak kejadian 98, Islam intoleran. Kalian jangan ngusik Islam loh. Dulu tuh saya jaing opatan sok, si opatan aing saya RT wanita siapa cekek wae. Opatan, opat kompi. Opatan aing saya RT. Ini gurundanya masih monitor nggak ini? Nggak tahu, saya baru naik, gurundanya udah off. Berani di room sendiri, ayo debat offline, Topan sini, ayo, yuk debat offline yuk. Mau di mana? Mau di Jakarta? Mau di mana? Atau mau di tempat kalian di gereja? Ayo, kita debat offline. Naik sini, naik sini. Kalian aja jago kandang, nggak ada yang berani keluar. Naik sini lu, gua jambak tuh Topan. Naik sini. Udulan siapa ini?
Tadi si itu Kang Oten, si Otensanya. Kayaknya dulu namanya masih si Karen atau bukan ya? Sekarang pakai nama itu loh. Yakobus. Karentesa. Nyata ya? Yang itu ya? Ya. Gila, nyerang Otennya kasar banget. Oh iya, kalau si Karentesa iya. Ngeri. Nggak main-main dia nyerangnya. Apa lo? Hah? Apa lo? Mau apa? Kimak kau anjing, kau babi kau. Lu yang anjing babi. Serang kita anjing. Lu yang anjing, ha? Mau apa kau? Gua ambil kepala kau anjing. Gua ambil kontol lu anjing. Mari ke Kalimantan. Apa lu, ha? Mau apa kau? Mari ke Kalimantan. Gua ambil kepala kau anjing. Ayo sama gua lu. Mau apa kau? Binatang. Dasar lu yang binatang lu. Babi kau. Monyet kau, penyembah babi kau, pemakan anjing kau. Cuy. Tuh kan, kalau Oten kayak gitu, begitu naik bukannya sopan, salam kayak apa kayak langsung marah-marah. Itulah kafir kalau buahnya kayak gitu. Nggak punya etika mereka itu. Kita tunjukin aja ke tololannya ya, kebenciannya terhadap Islam. Kita tunjukin aja. Kelihatan kan? Nah, itulah Kristen, kenapa nggak laku di Indonesia cuma 5% sepotong? Ya kayak gitu kelakuannya. Emang pemakan anjing itu kayak gitu semuanya. Nggak ada yang beres. Cuma kuar-kuar doang. Aduh bacot doang. Nggak bisanya teriak-teriak, menggonggong bisanya. Ya debat nggak bisa. Kayak gitu semua mereka ya aja. Nggak bisa baik-baik apa ya? Nggak mungkin lah mereka baik-baik, Tat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Ada yang pura-pura baik, ada mereka tuh. Ada yang kayak gitu langsung menampakkan, ada macam-macam mereka tuh. Kalau saya sedikit pun ya, nggak ada rasa percaya sama kafir ini. Laknat semua sebenarnya mereka tuh, baik juga pura-pura baik mereka. Ada yang dipengen, padahal niatnya jelek. Makanya kalian ya yang 3,4 hati-hati loh ya. Jangan sampai tetangga kalian, saudara, teman-teman kalian pacaran sama kafir ya, apalagi muslimah cantik ya. Jangan sampai pacaran sama kafir. Walaupun mereka mu'alaf ya itu pura-pura. Nanti kalau udah punya anak gitu kan, nanti dibawa semuanya pindah ke nyembah berhala. Diajak nyembah berhala. Hati-hati aja. Tapi kalau udah punya anak kan mau nggak mau kan, apalagi kalau lagi hamil kan, mau nggak mau kan, pindah. Hati-hati. Pura-pura semuanya mereka tuh masuk Islam tuh. Soalnya apa? Ajaran mereka tuh ajaran bunglon, nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya akidah, bukan punya akhlak. Syariat aja nggak punya, hukum aja nggak punya. Bolak-balik keluar masuk agama aja diperbolehkan di mereka. Kalau di Islam nggak boleh kan? Ajaran kurang ajar itu. Hati-hati aja, jangan sampai ketipu, Pura-pura baik lah, ngasih ngasih ini, ngasih itu, ingin mu'alaf lah, disunat lah, nggak tahunya pas lagi hamil diajak nyembah berhala. Ada yang pura-pura ingin belajar Islam lah, apalah, minta di-follow lah, ujung-ujungnya apa? Ini harus kembaliin keyboard ke gereja 16,5 juta gimana ya? Balikin aja keyboardnya. Minta dibeliin apa? Sok kesel aing kan gitu teh aing cekek aing. Kalau deket ku aing cekek. Maaf Gurunda Ustaz Alif. Saya kalau sama Oten yang kurang ngajar sok aduh congor ini kayaknya
nggak bisa nahan. Udah teuing gua ibu kadekan kabeh lah. Dah jika mual ayah Kang, saya izin geser aja ah. Saya di bawah. Mau kemana? Udah di atas weh. Berat, mata ya. Tuh no. Saya, aduh, kena pelanggaran nih. Siapa kena pelanggaran? Tuh sok. Ini siapa kena pelanggaran? Saya emang enggak ada, weh. Dan saya emang sopan dari tadi gitu. Wah, ini roomnya kayaknya mau rungkat di roomnya nih. Udah mulai goyah nih roomnya nih. Ya udah dong, kalau gitu mah ditelepon dulu gurundanya. Saya sengaja nggak tidur pagi-pagi biar subuh ke kampung, mau ke kampung. Kata Asu, oh iya kayaknya ya. Saya nggak